Oke, sekarang Pancasila di zamannya Bapak Bung Karno, di zaman Bapak SBY ditulis lagi. Apakah perlu? Loh, emangnya misalnya menulis ini juru tulisnya masih muda. Loh, namanya Jahit. Perintah Bapak SBY. Loh, Jahit dah pernah kok melihat Bapak Bung Karno nulis Pancasila, kok dia yang nulis? Mau digituin? Kan sama saja. Mau dia tahu di zamannya atau tidak, yang penting Pancasilanya tetap bunyinya sama, ya tulisannya ya sama, ya kan gak masalah, maknanya ya sama, tidak akan bergeser, ya tetap ketuhanan yang Maha Esa nomor satu. Gimana sih kamu? Baik, betul. Abang saya hargain. Tapi itu Pancasila tulisan orang. Ini wahyu loh yang diterima dia sendiri. Bukan Usman yang terima wahyu itu, bro. Oke, misalnya Nabi Muhammad menerima firman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ditulis oleh sahabat. Mau yang menulis orang 1000 punya lembaran semua, tetap bunyinya. Kamu, Baal, baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kamu tak tahu orang mana? Oh, saya orang Jawa. Baca. Wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bang Juma orang mana? Makassar. Baca. Iqra bismi rabbikal ladzi. Sama semua, ada masalah. Terus masalahnya apa? Ayo. Baik. Dengar dulu. Cuman kan kalau di Muslim menyatakan semua setiap kitab itu harus ayat itu diverifikasi Nabi sendiri kan, supaya tidak sesuai dengan apa Kan yang disebut dia. Kan dihafal oleh ribuan sahabat. Yang disebut Abu Said Al-Khudri, Nabi kan melarang para sahabat. Al-Quran itu dihafal oleh ribuan sahabat. Tapi nyatanya Al-Quran Utsmani keluar setelah Nabi wafat. Iya kan? Tidak masalah kan, Utsman hanya mengkopi. Maka itu dia masalahnya, bro. Hukumnya itu sudah diverifikasi, sulit kali paham. Sayyidina Utsman ini menulis apa yang ada di Hafsah, dan semua sahabat hafal, rata-rata hafal zaman itu. Terus masalahnya di mana? Kecuali yang hafal cuma Utsman. Tata, bisa jadi Utsman nambah-nambah. Ya tidak mungkin. Ibaratkan di zaman sekarang Pancasila ini seluruh Indonesia ada tulisan. Lalu Bapak Prabowo nyuruh anak muda, anak SMA lah suruh nulis Pancasila. Kira-kira tulisan yang sekarang ini dengan yang dulu bunyinya sama apa tidak? Baik. Itu tidak bisa dialegoriskan. Masalahnya begini ya, Bang. Ini kan wahyu. Apa disebut Nabi ketika dia mau meninggal? Dia minta kertas dengan pena, kan mau bikin wasiat. Apa ditolak kan? Disitulah masalahnya. Gak nyambung, kamu udah nyambung udah. Sekarang gini aja, coba. Kalau wahyu Yesus siapa yang nulis? Siapa yang hafal? Kalau saya Yesus, Yesus bukan berwahyu. Loh, sebab segala firman yang saya sampaikan ini saya tanya. Kalau Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan ini wahyu. Yang mana wahyu itu? Itu 114 surat. Nah, kalau Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana bentuknya? Siapa yang menulis? Siapa yang hafal? Baik, waktu saya nih biar ku jelaskan ke Abang. Ya, silakan. Abang harus melihat bab 17 di Yohanes itu ya. Karena di bab 18 dia akan narasi tentang dia berdoa. Dengar dulu. Di bab 17 semua doa. Dia menadahkan tangan ke atas berdoa kepada Allah. Karena dia laporan terakhir dia. Segala firman, dengar dulu. Kamu kan langsung ini. Segala firman yang kuterima, artinya dia sendiri firman itu dia melapor saja. Setelah aku sampaikan. Enggak gini. Kamu biar tidak melenceng. Sebab segala firman, Yesus, kamu menerima firman. Iya, Yohanes 12:50. Bagaimana caranya kamu menerima? Saya mendengar dari Tuhan. Yohanes 15:15. Setelah kamu dengar, kamu apakan? Saya sampaikan kepada umatku seriwil. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Coba, apa bunyi pertama kali? Yang dia dengar apa? Tempatnya di mana? Umur berapa dia menerima? Silakan. Oh, muter-muter, mencret, macet. Baik, justru itulah sampaikan Abang. Tidak ada Yesus menerima firman, dialah firman itu. Ya, dengar. Saya baca, ya kan Anda kan mengutip Yohanes 15:15 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, ya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Udah dulu. Assalamualaikum Gurunda. Lanjut Gurundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat pagi Bang, siapa namanya? Kiara. Kuira, ya silakan. Sehat Bang Zuma. Sehat Bang Zuma. selalu, masya Allah. Selalu Tapi sehat. gini abangku, sebelum kita diskusi, kira-kira kalau aku bertanya ke kitabmu terjemahan, bisa tidak? Jangan nanti kemarin kita diskusi, kamu kan bukan orang Islam, nggak bisa memberikan demikian. Berarti Anda bukan membahas Al-Quran, Anda membahas terjemahannya. Iya, menanya terjemahan abang nanti jelaskan gitu loh. Oke. Kalau aku pun mirroring ke Bang Zuma, gurundaku, saya bukan mau inti menjelaskan, enggak. Tolong saya dijelaskan. Ini loh ada kemana menjelaskan ini gitu. Nanti kalau misalnya berbalik saja, oke silakan Anda bertanya ke saya. Jadi gini, saya belum bertanya dulu. Saya mau menjelaskan dulu karena sempat saya mendengarkan tadi sedikit uraian dari adik saya sekaligus guru saya Dinda Tahta. Yang harus dipahami di dalam kaidah Quran itu ada ilmu sanad, mata rantai penyampaian. Dan orang-orang yang menyampaikan Al-Quran ini itu istilahnya adalah mereka memiliki legalitas formal. Jadi Nabi Muhammad memberikan legalitas formal. Legalitas formal inilah yang kemudian terpakai dan digunakan sampai di Indonesia sampai detik ini. Untuk mengatakan bahwa orang itu sudah tamat SD, SMP, SMA, sarjana, maka mereka diberikan kemudian legalitas formal yang disebut ijazah. Jadi ijazah ini adalah tradisi Islam. Sebelumnya nggak ada ijazah. Yesus tidak pernah memberikan legalitas formal kepada Lukas, kepada Markus, kepada Matius, itu nggak ada. Tetapi Nabi Muhammad SAW memberikan ijazah, legalitas formal. Yang mana legalitas ini merupakan pengakuan secara formal dari seorang guru, dari seorang tokoh, dari seorang yang memiliki kemudian kepiawaian sebagai sumber dari materi yang disajikan untuk diberikan legalitas formal kepada penerima atau lembaga dalam bidang tertentu. Jadi seorang yang memiliki ijazah secara formal dinyatakan memiliki kapasitas di dalam keilmuan tertentu. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka ini adalah orang yang memiliki legalitas formal. Mereka memiliki legalitas validasi, pengesahan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Contoh, ketika berbicara ijazah di bidang Al-Quran, ketika orang itu mencari kemudian ijazah yang bersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka orang ini harus diuji, harus kemudian lolos dari berbagai macam ujian sehingga bisa mendapatkan ijazah bahwa dia layak menjadi penghafal atau dia disebut orang yang kemudian layak sebagai penulis. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kami umat Islam. Apa kata Nabi Muhammad? Ambillah Al-Quran dari 4 sahabatku, Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'af. Khuzul Al-Quran min arba'ah. Jadi dalam hal ini Nabi Muhammad SAW memberikan ijazah, legalitas formal kepada keempat sahabatnya untuk mengajarkan Al-Quran. Ketika 4 sahabat mengajarkan Al-Quran ini, sudah tidak diragukan lagi kapasitasnya yang mumpuni dalam bidang Al-Quran. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan ijazah dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, perlu saya pahamkan di sini, sahabat-sahabat sekalian, ijazah sendiri itu adalah legalitas atau putusan. Sedangkan kalau kita berbicara dalam disiplin ilmu Quran, ijazah adalah sebuah persaksian atau sebuah pengakuan dari seorang guru mujiz yang memberikan ijazah kepada seorang mujaz. Mujiz adalah guru, mujaz adalah yang mendapatkan ijazah atau mereka yang disebut murid atas keahlian dalam bidang Al-Quran, seperti menghafal Al-Quran, memiliki kapasitas keilmuan, kemudian bisa kemudian membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid, makhraj yang sempurna, kecakapan dia kemudian untuk mengajarkan Al-Quran, memiliki keahlian yang bersifat disiplin ilmu terkait dengan rangkuman cakupan Al-Quran, maka orang tersebut
disebut mujaz, dan dia pasti memiliki mujiz. Nah, Rasulullah itu memiliki mujaz, memiliki beberapa murid, dan mereka mendapatkan ijazah. Jadi mujaz ini adalah orang yang mendapatkan ijazah mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Jadi pada dasarnya untuk mendapatkan ijazah Quran, seseorang itu harus menyimak, harus membaca Quran sampai khatam dari gurunya. Harus, tidak bisa tidak, dia harus tamat di gurunya. Setelah tamat, gurunya kemudian memberikan ijazah legalitas untuk mengajarkan Quran kepada murid-murid yang lain. Itu tradisi di dalam Islam terkait dengan sanad Al-Quranul Karim. Jadi kalau ada orang mengaku 12 tahun belajar Quran, 20 tahun belajar Quran, dia sudah menguliti Al-Quran, tapi tidak bisa membaca makhraj huruf, itu bukan belajar Quran itu. Itu bullshit, itu penyesat. Jadi di dalam Al-Quranul Karim jelas kaidahnya. Fa iza qara'na fattabi Quran. Apabila aku telah selesai membacakan Al-Quran, maka ikutilah bacaan itu. Setelah mahir, setelah paham, baik itu lafalan tanpa ada bacaan alias menghafal, ataupun yang ada bacaan alias membaca qiraat atau huruf-huruf makhraj dan seterusnya, maka orang itu pantas disebut orang yang memiliki ijazah. Dia adalah mujaz, yang diberikan ijazah oleh sang mujiz, sang pemberi ijazah. Saya kira begitu, dan ini tidak disifati oleh Bible. Jauh sekali, jauh sekali. Hanya ada satu yang terindikasi mujaz dari Yesus, murid dari Yesus untuk menerima Injil. Siapa itu? Filipus. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, di dalam Yohanes 1, di situ Yesus mengajak Filipus menuju ke Galilea. Dan di Galilea Yesus mengajarkan, tertulis di dalam kitab Markus 1 nomor 14, Yesus dan juga Filipus mengajarkan Injil Allah. Lalu kemudian setelah Filipus dipanggil mengajarkan Injil Allah, Filipus melanjutkan pengajaran Yesus di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus. Jadi Injil Allah diberitakan oleh Yesus dan Filipus. Setelah kemudian Yesus tak ada, maka Filipus melanjutkan mengajarkan Injil Yesus. Satu-satunya murid yang mendapatkan ijazah, legitimasi, pengesahan untuk mengajarkan Injil cuma satu orang doang, namanya Filipus. Sayangnya Injil Filipus dibuang oleh gereja. Jadi kalau kita mengajarkan standarisasi kitab suci, Al-Quran itu laksana posisinya di langit, sedangkan Bible itu mohon maaf ya di gerobak becak, tidak nyambung ke Yesus. Mohon maaf, itu fakta, itu real kalau berbicara standarisasi Quran. Begitu saudaraku, silakan. Makasih Bang Zuma, itulah sama-sama. Aku menjelaskan cukup mantap. Dan memang itu yang kita harapkan, supaya di bawah pun ini ada 1,3 kilo bisa memahami, bukan hanya muslim ya. Di sini pasti ada temanku Oten ya. Jadi betul abang ya, suatu data itu harus punya legalitas lah ya, memiliki ijazah yang abang bilang ya, walaupun secara rohani. Tapi itu tadi beda memang abangku dengan Bible ya. Kenapa harus punya sampai 15 ilmu disarankan kepada Quran Anda? Ya karena itu bahasanya kan cukup ini sekali ya. Beda sekali kosakata kita dengan Arab, kan kita minim. Jadi otomatis ya di hadis mungkin ya dibuat harus memiliki ilmu 15. Tapi kalau di Quran tak tertulis itu. Bahwasanya syarat membaca Al-Quran harus memiliki 15 ilmu. Contohnya mantak, bukan ya. Artinya ada di hadis mungkin. Tolong saya jelaskan. Nah terus ini, Yesus memang tidak memberi data kepada 4 gospel itu bang ya. Itu 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu memberitakan tentang kisah dia, mulai dari proses nubuat, kelahiran, dakwah, kematian, kebangkitan, dan naik ke surga. Itulah namanya Injil, kabar baik. Beda dengan di Anda nggak boleh satu ayat pun nggak bisa berubah, karena asli itu diterima oleh Nabi sendiri langsung ke hatinya.
bukan pakai perantara. Karena Nabi tidak pernah ketemu dengan Allah, apalagi dengan Jibril. Yang ada di kitabnya itu jelas, dia masuk ke hati beliau ya, disampaikan, baru dia menyampaikan kepada siapa yang menulis. Tapi tolong saya dikoreksi nanti. Terus menyangkut dengan abang bilang ya tentang Filipus, betul bang. Tapi Anda jangan hanya melihat di situ saja, di KPR 10 Yohanes tadi menyebutkan di KPR 8:35. Ya betul, dia namanya Filipus mau ke arah Ethiopia, kan dia mau bernarasi, disampaikan. Tapi intinya semua pun itu dikisahkan setelah beliau sudah tidak ada. Ya, pertama seumuran selevel itu yang 4 gospel. Kalau kitabnya atau tulisannya, suratnya si Paulus itu setelah 28 tahun kisah ini selesai, jauh di bawahnya 4 gospel. Jadi tolong teman-teman muslim jangan setarakan kisah ada 4 gospel dengan tulisan Paulus. Paulus itu bukan nabi, dia pemberita, memberikan tentang kabar tentang Yesus. Dia mengajarkan ehad ya, Tuhan itu Allah itu Esa. 1 Korintus 8 ayat 6 jelas dibilang itu, bukan 2, kan gitu. Jadi 1 sebenarnya, cuman penyampaikan itu teman-teman bisa mengambil narasi lain. Dan yang terakhir menyangkut ini ya, membaca Quran itu kan ya, tolong saya nanti abang jelaskan ya, membaca Quran di surah berapa bang harus pakai ijazah ya. Ya tolong jelaskan itu aja, saya kira. Makasih. Oke, baik. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas. Saya sudah menjelaskan tadi, Bung. Ijazah itu adalah legalitas formal. Tidak boleh orang mengajar Quran tidak memiliki ijazah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Harus punya ijazah. Ilmunya harus bersanad. Tidak bisa tidak. Jadi kalau ada orang tiba-tiba saja mengajarkan Al-Quran tapi dia tidak punya ijazah, apa yang mau diterima di sono? Kira-kira yang mau diterima di sana itu apa? Sedangkan Al-Quran itu kandungan ilmunya ada yang disebut kalamiyah. Kalamiyah ini tidak bisa kemudian diajarkan oleh orang yang tidak memiliki ijazah. Apa kalamiyah itu? Walaqad sayyarnal Qur'an lizikri fahal mim muddakir. Tidak ada yang bisa mengajarkan Al-Quran kalau dia tidak memiliki ilmu yang benar-benar mengetahui kandungan Al-Quran itu sendiri sebagai pelajaran. Karena Al-Quran itu syarat dengan ilmu. Orang tidak memiliki ijazah mengatakan saya sudah belajar Quran, padahal dia cuma baca terjemah. Nggak bisa. Tidak bisa, Bung. Karena Al-Quran itu bukan hanya bacaan biasa. Berapa banyak kemudian para penyair-penyair, orang-orang yang hidup pada zaman terdahulu, pada zaman Al-Quran diwahyukan. Banyak penyair, orang yang ahli di bidang seni kemudian bikin syair. Pada masa Nabi Muhammad SAW, mereka tak mampu menandingi isi Quran. Kata-kata yang indah yang ada di dalam Al-Quran itu tidak bisa kemudian mereka saingi. Meskipun mereka sudah berpuluh tahun menjadi penyair pada masa jahiliyah, tapi tak sanggup kemudian untuk menyandingi atau membuat sebuah kata-kata tersusun indah menjadi sebuah ayat seperti di dalam Al-Quran. Itu nggak bisa. Nah, jadi bagaimana mungkin tanpa ijazah orang itu mau mengajarkan Quran? Tidak bisa. Makanya dalam Islam itu kaidah-kaidah sumber orang itu bisa dikatakan bersanad apabila mereka minimal memiliki ijazah ardan wasimaan, ijazah setoran dan semaan. Jadi misalnya saya punya murid, taruhlah misalnya murid saya itu bernama si Fulan. Hari ini dia harus menghafalkan 3 ayat dari surah Al-Baqarah misalnya. Maka saya harus mendengarkan bacaannya. Dia harus menyetor bacaannya kepada saya secara praktik. Tidak bisa cuma teori. Jadi saya sebagai seorang guru membacakan Al-Quran di depan murid saya. Setelah murid saya mendengarkan bacaan saya itu dengan seksama, maka murid saya ini wajib hukumnya mengulang bacaan saya persis seperti bacaan saya. Tanda bacanya, makhraj hurufnya, hukum-hukum tajwidnya, izhar, idgham bigunna, idgham bila gunna dan seterusnya, iqlab dan seterusnya. Harus sama. Ketika bacaan itu sama betul, tajwidnya, makhraj hurufnya semua,
yang terkait dengan bacaan tersebut sudah persis sama, maka saya wajib hukumnya melanjutkan ke bacaan keempat dan seterusnya. Karena beliau, murid saya, sudah mendapatkan ijazah, legitimasi formal dari saya bahwa bacaanmu sudah benar. Ini yang disebut ijazah ardan wasimaan. Ini tidak disifati oleh Bible. Untuk Yesus ke Lukas aja nggak nyambung. Siapa yang berbicara kepada Lukas? Theophilus yang mulia. Itu siapa? Itu karangan Lukas sendiri. Sedangkan yang disebut firman Tuhan itu wajib mutlak hukumnya. Sebagai penyampai firman harus bertemu dengan murid yang menyampaikan firman kepada orang lain. Bagaimana mungkin sebuah kitab diterima sedangkan kitab itu tidak memiliki ijazah dari sumber? Al-Quran mau versi apapun bersumber dengan ijazah-ijazah yang kemudian Rasulullah berikan kepada para sahabatnya. Jadi tak ada keraguan. Ketika murid saya tadi si Fulan mengajar, maka muridnya juga harus menyetor bacaan yang sama. Ketika murid yang tadi juga mengajar, maka muridnya harus memberikan setoran bacaan yang sama. Begitu seterusnya sampai tahun 2026. Tidak boleh ada perubahan dan tidak boleh memberikan ijazah kalau murid itu tidak kemudian lulus dari qiraat atau bacaan-bacaan atau metode baca Quran dan seterusnya yang menjadi cakupan disiplin ilmu terhadap murid ini. Itu gak boleh. Nah, itu yang disifati Quran. Makanya Al-Quran itu terjaga sampai hari ini. Dari baginda Rasulullah sampai hari ini itu terjaga. Kenapa? Karena mereka para murid harus memiliki ijazah ardan wasimaan minimal. Nah, sedangkan mohon maaf sekali lagi, tak ada benang merah dari Yesus ke 4 kitab kanon, apalagi ke Paulus. Tidak ada itu. Tidak ada benang merah. Seperti contoh misalnya ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, khuzu al-Quran min arba'ah, min Abdullah bin Mas'ud, min Salim, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab. Ada ijazah, ada pengetahuan yang diterima oleh orang Arab pada masa itu bahwa wakil Rasulullah bernama si Fulan itu sudah diberikan legitimasi, validasi pengesahan dari sumber, yaitu baginda Rasulullah, agar keempat sahabatnya ini mengajarkan Al-Quran yang sama kepada orang lain. Nah, ada enggak Yesus memberikan legitimasi itu kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes? Dan saudara saya sudah mengatakan itu tidak ada. Ayo, 2026, masihkah kita ingin membagikan kehidupan kita di atas muka bumi ini antara hidup dunia dan hidup akhirat dijadikannya patokan buku yang tidak memiliki ijazah, tidak memiliki legitimasi dari sumber sebagai panduan dalam menuju kehidupan berikutnya? Orang sehat akal tentu nggak mau, Bang. Seperti itu. Silakan. Makasih abangku, saya juga udah mengerti ya, karena gini, saya pun sepakat dengan abang. Secara akademik memang betul harus ada apa namanya legalitas formal, contohnya tamat SD ya harus punya bukti lah ke ijazah kan, betul. Dan memang saya udah paham bang, bahwasanya syarat untuk mempelajari Al-Quran itu betul, jangan sedikit-sedikit dia langsung ngaku-ngaku hebat padahal nggak punya dasar dalil ya. Berarti betul, saya udah paham. Rupanya harus berulang-ulang supaya fasih apa yang tertulis di Quran itu jangan sembarangan diomongin atau diucapkan oleh seorang sahabat atau murid yang bakalan jadi calon ya. Artinya betul bang, saya pun sepakat ya. Itulah bedanya dengan Bible. Anda nggak salah, betul sekali. Bible itu bukan wahyu turun langsung ada yang nerima, bukan bang. Apalagi yang ada di perjanjian lama itu kan nggak ada tertulis ini turun hari keberapa, nggak ada. Artinya kisah rohani ditulis para nabi ya, versi mereka lah, tapi ada tertulis. Ada yang tertulis itu kita sebagai umat itu yang kita lihat. Mungkin saja saya kalau sekarang saya orang Portugis, bukan demikian penyampaian saya, mungkin di Portugis bagaimana. Artinya kebetulan kitab kami ini kan terjemahan Alkitab berbahasa Indonesia, walaupun
nama Alkitab itu saya jelas tahu itu kan akar kata atau secara etimologi dari bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Itu yang di Indonesia Alkitab itu artinya diapakan kitab suci dari bahasa Arab, agak mirip dengan Al-Quran ya, sama dengan bahasa banyak Roh Kudus lah. Jadi kita nggak naif ya. Kedua pun seperti kata Tuhan atau Tuhan itu dari Melayu dan Tuhyang bahasanya kita terima karena miniman bahasa Indonesia kita akuin. Jadi bahasa ini memang disitulah kelemahan yang ada di Alkitab itu yang diterjemahkan LAI. Izin Bang Zuma, saya juga udah 4 kali ngomong sama Bang Aldo ya. Dia kan menerjemahkan asli bahasa ibu itu yang Yesus. Jelas ya, jangan pakai Allah dong. Betul, saya sepakat. Sebenarnya kenapa? Ngapain saya bilang Allah? Rupanya Tuhan Abang, bukan Tuhan kami. Kami punya kan rupanya Yehova atau namanya apa? Elohim kan gitu. Tapi itulah nggak tahu gimana ceritanya kenapa harus dibuat nama seperti Abang, tapi karena mungkin sesembahan di Indonesia itu ada yang lebih tinggi ke Allah, tapi Elohim itu kan jarang Bang. Intinya di hukum Taurat kedua kan disebutkan orang Yahudi kita juga tidak boleh menyebutkan sembarang nama, sehingga ada kodenya Adonai kah kan gitu, sehingga kita di Indonesia tidak lazim disebut Adonai, ya Tuhan saja. Allah itu Elohim Allah, tapi sebagian teman-teman udah menyebutkan itu Elohim, nggak masalah. Yang penting kita punya keyakinan dan kepercayaan Allah itu ada. Kalau Kristen, kami tidak mengenal Allah Bang. Kalau tidaklah Yesus itu datang di Yohanes 3:16, terus terang sama dengan Anda. Anda sejamin tidak mengenal Allah Anda sendiri, kayak mana wujudnya ada di mana. Tapi kami mengenal karena apa disebut Yesus. Apabila engkau melihat aku, Anda telah mengenal Allah dan menjadikan artinya perantaraan Dia. Makanya sesembahan Kristen itu adalah ehad, ya, baca 1 Korintus 8:8. Yang disembah oleh Kristen adalah Allah, ya, Bapa Tuhan Allah yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, ya. Terus terakhir, tentang yang Abang sebutkan, betul Bang, Abang menyebutkan tidak ada istilahnya perintah kepada 4 gospel itu daripada Yesus. Kenapa? Justru setelah Dia bangkit ke sorga, ditulisinlah seperti Anda sanad atau berita, atau mungkin ada punya juga, itu punya dalil ya, bukan sembarang ditulis ya. Bagaimana sih kisah versi si Lukas, si Matius. Jadi sedikit memang ada sering perbedaan. Contoh, kalau di Matius dia ngomong kawin Maria ya dengan si Yusuf, tapi di Lukas masih tunangan. Tapi golnya jelas lahir, bukan di bawah pohon kurma, kan gitu. Jelas dia nyatakan. Karena Bang Aldo pun yang bahasa ibu Yesus, jelas dia itu lahir di Bethlehem, bukan di bawah pohon kurma. Jadi ada hal yang ya mungkin nanti kalau terbukti ada repot nanti yang lain. Demikian Bang. Oke, baik. Saya sangat menghargai apa yang saudara saya sampaikan. Tapi izinkan saya dalam kapasitas saya sebagai seorang apologet Islam, pembela Islam, yang mana kami tahu bahwa agama Kristen memiliki amanat agung untuk menjadikan umat Islam itu menjadi pengikut Kristus. Sasaran empuk daripada misionaris adalah menjadikan umat Islam menjadi Kristen. Begini kawan, Romo siapa tadi? Saya tidak menyebutnya Romo karena Aldo, Romo itu Aldo. Ya, Aldo aja. Aldo, Bang. Bang Aldo ya. Bang Aldo itu meskipun sangat identik dengan Bible pertama kali ditulis dengan bahasa Aram atau bahasa Ibrani sekalipun, itu tidak akan mengangkat marwah kitab Anda untuk menjadi firman Tuhan. Ini saya sebagai seorang Muslim yang berbicara. Kenapa bisa demikian? Yesus itu penyampai firman. Yesus, apa yang keluar dari mulutnya itu adalah ucapan Tuhan. Jadi yang harus kita kejar, yang harus kita kulitin, yang harus kemudian kita selidiki secara seksama dan tak melahirkan sebuah keraguan adalah seluruh untaian kata yang terlontar dari mulut Yesus tanpa ada campur tangan oleh pengarang. Kenapa bisa demikian? Karena ini sangat sensitif. Yesus itu ketika dia berbicara,
itu perihal mati kekal atau hidup kekalnya seseorang. Nggak boleh main-main. Sampai-sampai Yesus mengatakan apa coba? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ini harus hati-hati nih. Seorang nabi, seorang rasul, seorang Mesias sebagai penyampai firman dianggap sepele perkataannya, malah yang diagung-agungkan adalah karangan orang yang tidak jelas. Ini bahaya. Ini bahaya. Kalau saya menjadi seorang Kristen, Aldo itu tidak cukup. Aldo bukan siapa-siapa. Dia hanya daki dari keilmuan yang Yesus sampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Itu fakta. Jadi sehebat apapun orang Kristen hari ini, setinggi apapun strata pendidikannya, mereka tidak akan pernah mensucikan Yesus, ucapan Yesus, firman Yesus, yang Yesus adalah wakil Tuhan untuk menyampaikan firman dalam skala prioritas Bani Israel, mengajarkan mereka untuk hidup yang kekal. Poin itu tolong dicatat. Sampai Yesus mengatakan, kenapa kamu ingin membunuhku? Karena kau tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Dan firman yang Yesus sampaikan itu, kita dengarkan pelan-pelan. Pengakuan Yesus, Yohanes 12 nomor 49. Apa kata beliau? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Catat. Apa yang aku katakan, catat, adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa Tuhanku untuk aku katakan, untuk aku sampaikan. Poinnya di data nomor 50. Dan firman yang aku sampaikan itu adalah hidup kekal. Jadi sekarang posisinya gimana nih? Ternyata Al-Quran dan firman yang terlontar dari mulut Yesus alaihissalam, kedudukannya sama-sama kalamullah. Tolong, ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya lima talbisunal haqqa bil batil, engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil. Tolong bersihkan ucapan-ucapan Yesus yang adalah merupakan intisari firman yang diterima dari Tuhannya. Bukankah Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan? Catat itu. Berarti Yesus punya porsi. Dia punya porsi pengajaran di mana kurikulum pengajarannya berasal satu-satunya. Daftar pustaka yang bisa digunakan oleh Yesus hanyalah lisan ilahi, perkataan ilahi, kalam ilahi, bukan perkataan Lukas, Markus, Matius, apalagi Aulus. Bukan. Ini serius. Ketika kita berbicara mengenai keselamatan, maka sumber keselamatan itu terlontar dari mulut Yesus. Maka jangan dinodai, jangan dicampur dengan perkataan-perkataan orang Yunani, orang Romawi, orang Yahudi yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Yesus. Aku berkata-kata dari diriku, bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan Tuhan kepadaku untuk aku sampaikan. Dan firman yang aku sampaikan itu adalah hidup yang kekal. Namun itu bukan final. Sekali lagi saya katakan kepada saudaraku, sahabatku, orang-orang Kristiani yang aku sayangi, itu belum final. Itu belum ada apa-apanya itu. Itu masih standar. Endingnya adalah, ini yang sangat bahaya. Apa itu? Ketika dia berkata bahwa barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Wow. Siapa hakimnya, kata Yesus? Segala firman yang pernah aku ucapkan kepada mereka, firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jika demikian adanya, Taurat adalah hakim untuk Bani Israel. Al-Quran adalah hakim untuk seluruh manusia. Sedangkan perkataan Yesus, Injil, adalah hakim untuk pengikutnya. Logika sehat kita bermain. Jikalau ternyata selamat tidaknya pengikut Yesus itu ditandai standarisasinya adalah segala firman yang pernah Yesus ucapkan yang tidak tertambah oleh kalimat-kalimat penulis. Maka pertanyaannya, mana
firman yang murni dari Yesus yang tidak bercampur aduk. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku, Yesus menerima firman, telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus penyampai firman, mereka telah menerimanya, pengikut Yesus sudah menerima, dan mereka percaya. Iman pengikut Yesus setelah menerima segala firman itu adalah titik 2. Apa katanya? Bahwa aku adalah utusanmu, engkaulah yang telah mengutus aku. Sekarang, mana segala firman yang menjadi kumpulan pengajaran Yesus, di mana titik ending setelah kita pahami, setelah kita telan ilmu dari Yesus ini, kita dudukkan dia semata-mata sebagai rasul utusan Tuhan saja. Tak ada embel-embel, siapa yang berkata Yesus Tuhan dengan mulutnya, nggak ada itu. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan. Nggak ada itu. Itu penambahan-penambahan yang bukan berasal dari mulut Yesus. Karena yang menjadi hakim, kata Yesus, Yohanes 12 nomor 48 adalah, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Firman yang pernah aku ucapkan, yang pernah aku sabdakan ketika aku hidup sebagai penginjil di tengah-tengah kaumku Bani Israel. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Bukan penyaliban, bukan keluar dari kubur, itu bukan. Tetapi segala firman yang Yesus ajarkan kepada kaumnya, itulah yang akan menjadi hakimnya. Ini bahaya ini bahaya. Silakan abang, silakan. Oke. Terima kasih Bang Zuma ya. Saya tanggapi sedikit tentang yang ada sebutkan tadi mengenai amanat agung ya. Tolong jangan itu seolah-olah dibuat demikian ya. Jadi amanat agung itu dikaitkan dengan Matius 28:19 itu ada kan disebut, baptislah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bukan suruhlah Muslim jadi empuk jadi Kristen, tidak. Kristen tidak mengarah ke sana. Contoh Bang ya, saya ingat kemarin waktu abang membaca syahadat kepada temanku Al-KTP, dia kan Katolik. Saya yang pertama oten mengucapkan selamat sama dia. Kenapa? Karena saya lihat setelah dia jadi Muslim, saya senang lihat dia berdakwah. Saya bilang, Anda waktu di Katolik kayak gitu, mantap kayak ini. Karena kenapa? Namanya agama itu kan privat, dijamin undang-undang. Gak boleh kita mentang-mentang dia masuk ke Islam, kita marah-marah, enggak. Karena Kristen tidak mengharapkan demikian. Silakan Anda Islam, tapi kalau melakukan apa yang diajarkan Yesus, Anda itu sebenarnya Kristen. Kristen itu kan pengikut ajaran Yesus, bukan jadi pengikut Yesus, bukan pengikut ajarannya. Artinya, apa yang disampaikan Yesus diajarkan, itu yang kita ikutin tentang kasih. Anda kan bertanya tadi, mana asli yang diberikan oleh Yesus? Jelas kok ada disebutkan di situ. Apa? Salah satunya gini ya, supaya Anda paham tentang ajaran Yesus menurut Injil Perjanjian Baru. Jadi kalau ajaran Yesus jangan dibawa ke Perjanjian Lama, karena dia tentang Injil kabar baik itu ada di Perjanjian Baru, bukan Perjanjian Lama. Berpusat pada kasih, bro. Pertobatan dan kerajaan Allah itu sendiri. Bagaimana hukum yang utama? Kasih Allahmu. Allah yang benar itu apa? Yang benar itu ada Allah yang Esa. Jadi Allah itu di Kristen Esa, Ehad ya. Baca yang disebutkan di hukum Taurat pertama itu. Jadi kasihlah, artinya apa disebut Yesus? Saya bukan menghilangkan hukum Taurat, tapi menggenapi. Menggenapi bukan dalam artian langsung, ada makna. Kenapa? Dengan ajaran kasih, pertama ya, izin Bang. Kasihlah Tuhan Allahmu, itu vertikal ke apa? Ke surga. Hanya orang bodoh lah yang hanya mengikuti ajaran Tuhan, tapi sesamanya tidak diikutin. Baru kami hukum kedua, kasihlah orang lain seperti dirimu sendiri. Lihat orang miskin, parkir miskin sama yang ini yatim piatu. Berarti horizontal itu udah kisan palang. Jadi saya sesuai dengan pendapat Anda. Yesus itu datang ke dunia bukan mau disalib, bro. Tak ada tulisan itu. Yesus dikaruniakan Allah ke dunia itu bukan mau metong, bukan. Itu last minute itu terakhir. Karena kata-kata salib itu tidak ada. Ketika Pontius Pilatus cuci tangan, bukan, ayo salibkan, bukan. Justru lepas tangan, dia berlaku hukum masyarakat. Kayak di kita, hukum undang-undang nggak berlaku. Kalau udah suara terbanyak, salibkan, dia salibkan. Orang itu ngomong salibkan. Supaya mungkin saking kesalnya, ini biar betul terkutuk, Kang, gitu. Ya disalibkan. Dan yang melakukan, betul, aparat negara, ya serdadu. Dan harus dikawal sampai 3 hari. Nyatanya kan dia bangkit. Bingung sendiri serdadu. Artinya begini disampaikan ke abang. Betul.
yang abang sampaikan tadi tidak sama data di Al-Quran itu dengan Bible itu. Bible itu kan banyak kisah rohani, bukan semua firman. Kan firman itu kan langsung dari siapa? Sang sumber itu Allah itu. Ya, apa disampaikan berita disampaikan kepada Nabi, itulah firman. Tapi kalau cuma cerita-cerita nggak mungkin lah. Contoh, cuman dia ke Galilea, masa firman? Tapi dia ucapan dia, kan gitu. Yang kita kode merah, oh berarti ucapan Yesus. Kalau merah seperti Paulus lah contohnya. Paulus perhatikan hanya yang paling nampak dia ketika di pertobatan. Dia masa Saulus memetongkan semua siapa saja setelah Yesus naik ke surga. Jangan coba-coba mengajarkan tentang kisah dia. Dapat surat perintah dari para imam besar dan imam kepala supaya siapa saja jangan coba-coba buat di rumah, harus dihabisin. Kejadian apa terjadi? Mukjizat itu. Ya dia kan kena cahaya kan, sinar, sehingga dia buta 3 hari. Disitulah ada pertobatan itu sampai ke tanah Arab. Dia di K1 Galatia 1:17 jelas dia mulai belajar semua ini, baru dia memberitakan. Dia bukan nabi, dia pengajar. Jadi intinya abang nggak jauh beda dengan abang bilang, betul ya, artinya disampaikan demikian. Terus abang saya lihat terlalu banyak menarasikan tentang isi doa Yesus. Di bab 17, Yohanes 17 itu isi doa loh bro. Kalau misalnya kita hari 17 Agustus Kemenak membacakan doa, itu nggak bisa ditafsir. Dialah komunikasi Kemenak itu kepada Tuhan, tapi satu arah. Kenapa? Tuhan itu tidak mendengar langsung, iya enggak. Artinya penyampaian. Yesus di bab 18 akan lihat di kisahnya akan ditangkap, sehingga itulah terakhir dia berdoa ya. Apa disampaikan dia? Segala firman, bukan karena dia terima firman, orang dia firman kok. Baca Yohanes 1:14. Apa disebutkan Yesaya 55 ayat 11? Apa yang keluar dari mulutku, kata Allah. Berarti kan sesuai dengan Yohanes 1:14. Akan melaksanakan apa yang kusuruh, ya disuruh kan? Dan tidak sia-sia dan akan kembali kepadaku. Artinya, ya itu jelas kok. Apa di permintaan Yesus sebagai manusia? Kalau bisa cawan ini lepas dari aku, tapi kehendak menjadi apa? Ya jalan. Kenapa? Dia dicoba kan karena memang udah dibuat. Ya sudah tahu di Lukas 24 ayat 7. Anak manusia akan disalibkan, mati, kemudian bangkit hari ketiga. Intinya bro, apa yang terjadi? Bangkit kan? Justru kebangkitan inilah inti dari Kristen, bukan Natal. Inti dari Kristen adalah kebangkitan, bahwasanya dia hidup, bukan tetap di dalam kubur. Disitulah ada processing, tapi hidupnya bukan manusia lagi. Itulah daging kemuliaan, nggak sama dengan kita, kemana-mana pun bisa. Buktinya tidak membawa murid lagi. Udah kemana-mana selama 40 hari, kemana-mana, bebas. Artinya dia ditemani malaikat. Demikian bang, lanjut. Oke, baik. Ada 2 hal. Yang pertama terkait yang saya katakan tadi, yang terkait dengan amanat agung ini. Ini mutlak. Itu perintah bang. Bedakan Markus 16 dengan Matius 28. Markus 16 perintah baptis, itu betul. Beritakan Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Itu kan perintah. Beritakan Bible kepada seluruh makhluk, itu perintah. Tidak boleh Anda langgar. Mau tidak mau, Islam adalah sasaran untuk diberitakan Bible itu. Jadi kita nggak menyembunyikan sesuatu yang sudah fakta, terlihat nyata oleh orang lain. Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadi berdasarkan amanat agung, Kristen itu diperintahkan untuk mengkristenkan seluruh bangsa. Itu perintah. Jadikan seluruh bangsa menjadi murid. Menjadi murid berarti pengikut Kristus. Pengikut Kristus ya Kristen. Dengan kata lain, amanat agungnya adalah jadikan seluruh rakyat Indonesia menjadi Kristen. Itu fakta. Tidak perlu lagi kita sembunyi-sembunyi. Iya memang betul Bang Suma, kami diperintahkan untuk mengkristenkan kalian. Itu real, itu ada di dalam data Bible itu sendiri. Itu poin yang pertama. Cuman mungkin caranya melakukan kristenisasi tidak sama seperti penjojo. Penjojo sadis. Selain merampok, merampas, dia juga mengkristenkan. Tapi kalau kalian ya mungkin segan, mungkin takut, mungkin malu, mungkin kemudian ya nanti dibilang bukan agama kasih lagi karena arogan. Tapi berdasarkan perintah itu mutlak. Jadikan, itu perintah. Kalau tidak dijadikan gimana? Ya dosa, karena tidak menjalankan perintah.
Berbeda dengan Islam, serulah manusia, ya cuman disuruh menyeru. Mereka mau menerima ya silakan, tidak menerima silakan. Makanya di Islam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Ada nggak ayat begitu dalam Kristen? Tidak ada. Coba mana? Mana dalam agama Kristen? Lakum dinukum waliyadin. Ada nggak? Nggak ada. Jadikan, itu perintah. Makanya ada apologet Islam ini untuk menghalau perintah itu agar jangan semena-mena, seenak perut, lina tidak jaya, memurtadkan anak-anak Islam yang sudah jelas punya agama. Itu contoh, itu satu bagian. Itu cuman secuil dari segala tindakan gerakan kristenisasi di Nusantara ini. Itu hanya satu yang saya buka. Kemudian kita masuk ke dalam tema inti terkait dengan firman. Yesus itu kan sumber. Nabi Muhammad kan sumber. Musa kan sumber. Berarti tiga manusia mulia ini harus menjadikan kita kalau pengikut asli dari salah satu tokoh yang benar-benar mulia ini, maka kita harus mencerminkan mereka. Kalau kita pengikut Musa, Nabi Musa, maka kita harus mencerminkan diri kita sebagai pengikut Musa. Kalau kita pengikut Nabi Muhammad, maka kita harus mencerminkan diri kita sebagai pengikut Nabi Muhammad. Kalau kita menjadi pengikut Yesus, berarti kita harus mencerminkan diri kita sebagai pengikut Yesus. Kata Yesus, siapa yang mengasihi aku, dia yang mengasihi lo. Aku mengenal pengikutku, mereka mendengar suaraku dan mengikuti aku. Mengikuti dia loh, mendengarkan suara dia loh. Sekarang yang terjadi di gereja di mana-mana, yang kalian dengarkan itu suara pengarang. Suara Yohanes, suara Matius, suara Lukas, suara Markus. Sedangkan pengikutku mengenal aku mengenal mereka, mereka mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku. Suara yang dimaksud di sini apa? Firman yang keluar dari mulut. Mulut siapa? Mulut Yesus. Dan mereka mengikuti aku. Setelah mereka mendengarkan firman dari mulut Yesus, mereka mengikuti mereka. Maka muncul pertanyaan ketika kita berbicara keotentikan sebuah kitab suci di sebuah agama. Mana kitab yang Kristen pegang yang berasal seluruhnya tanpa ada tafsir, tanpa ada kemudian kata pujangga, peribahasa di dalamnya yang Yesus sama sekali tidak pernah lontarkan dari mulutnya? Mana kitab itu? Ada? Tidak ada kan? Maka saudaraku Kristen ini kehilangan Indo, ketinggalan kapal Indo. Mereka hanya menggunakan kemudian buku-buku yang disalin dari terjemahan ke terjemahan yang ending induknya tidak berasal dari pokok batang yang sama, yaitu Yesus. Kan tadi sudah kubilang, saya kasih data bagaimana Kisah Para Rasul 7 menceritakan Filipus membicarakan tentang nas yang berasal dari Injil Yesus. Mana Injil Yesus? Yang diberitakan Yesus di dalam Markus 14 nomor 1 ketika dia ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Sekarang di meja Kristen, di mimbar gereja, adakah Injil Filipus? Tak ada. Lalu kami ingin dijadikan sebagai pengikut Kristus yang dalilnya tak, yang kemudian kitabnya tak ada sama Kristen. Oh maaf, sorry lah, nggak mungkin itu terjadi. Sia-sia adalah lebih baik ketika saudara-saudara misionaris Kristen membangun dari awal lagi tentang sikap kerohanian beragama Kristen daripada sibuk berkamuflase untuk mengajak umat Islam masuk menjadi agama Kristen, sementara Kristen tidak memiliki data valid, data validasi, legitimasi pengesahan dari sang sumber, yaitu Yesus. Orang Yahudi sang sumber Musa, kitabnya ada dari mereka, kitab Torah. Umat Islam sumbernya Nabi Muhammad, kitabnya ada bagi mereka, kitab Al-Quran. Yesus adalah tokoh sumber. Kristen mengaku pengikut Kristus, tapi kitabnya berasal dari Kristus yang datang kepada Paulus. Bukan Yesus menyampaikan Injil Allah kepada kaumnya Bani Israel. Ini adalah hal yang membuat kami umat Islam ini bukan ragu lagi, memang tidak percaya sama sekali bahwa Kristen itu adalah agama dari lain. No, kami tidak percaya 1% pun enggak.
Apalagi mau masuk mengikut menjadi Kristus atau pengikut Kristus atau menjadi Kristen. Sorry lah, itu tak akan mungkin terjadi selama kami sehat, selama kami waras. Karena kenapa? Ketika berbicara mengenai firman, Nabi Musa penerima firman dan penyampai firman, Nabi Muhammad penerima firman dan penyampai firman. Yesus jangan Anda katakan tidak menerima firman. Itu Anda sedang membodohi diri Anda itu. Kata Yesus, firman yang kau dengarkan dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Kurang apa coba? Sekarang tanya Lukas. Lukas, kak dia duduk sini, Lukas. Nih, minum kopi. Isap satu batang dulu. Aku mau tanya samamu. Apa bro? Firman yang kau tulis begitu tebal di dalam kitab Lukas yang kau catat buku pertamamu, bab 1 sampai bab 24, dan juga buku keduamu Kisah Para Rasul, bab 1 sampai bab 28, itu sumbermu apa? Kau menerima firman itu semua dari mana? Kira-kira jawaban Lukas apa? Ia bingung. Pagi menjelang siang, selamat siang. Bingung pasti si Lukas. Begitu juga ketika kutanya Markus. Bentar penjalaikannya, aku dulu ya Pak. Penjalaikannya gantiin kita. Lanjut Bang. Ketika kamu menuliskan catatan kitabmu, sumbermu apa? Dia tidak mungkin mengatakan Yesus. Lukas tidak mungkin mengatakan Yesus. Penulis Matius tidak mungkin mengatakan Yesus. Penulis Yohanes juga tidak mungkin mengatakan Yesus. Hanya satu penulis Bible yang berani mengatakan dia menerima kitabnya, catatannya dari Yesus. Siapa itu? Paulus. Cuman satu orang ini yang mengatakan, inilah Injil yang kuterima dari Yesus Kristus. Cuman siapa yang berkata seperti itu? Paulus. 4 kitab kanon itu tidak pernah tertulis dia menerima firman dari Yesus. Tunjukkan kepada saya. Tidak ada. Cuman Paulus. Tapi sabar, sik lagi 10 detik. Oh, ya. Tapi sayang disayang, sebelum Paulus muncul, firman yang Tuhan berikan kepada Yesus sudah di stop. 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 Tidak ada lagi firman. Sabar. Tidak ada lagi firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Tiba-tiba Paulus datang mengaku, aku menerima firman dari Yesus loh. Pret, Yesus mana? Silakan Anda tanggapi, gunakan data, jangan emosi, santai, rileks, tegas, tapi intinya kebenaran. Silakan. Siap. Makasih Bang Zuma. Sahabat Andre, sebentar. Ya, lanjut. Yang tadi nggak usah nanggapin dulu karena saya dengan Bang Zuma lagi diskusi, nanti kalau kurang lebih nanti tambahin. Tapi intinya apa yang disebutkan oleh Bang Zuma benar adanya, jelas ya, rinci ya. Saya tidak membantah ya, narasinya jelas ya. Tapi perlu saya luruskan Bang, sedikit Abang kayaknya mengarah ke ketakutan disebutkan di Matius 8:19. Baptislah dalam nama Bapa, Allah dan Roh Kudus. Artinya gini, jangan jadi amanat agung itu jadi kambing hitam, tidak. Artinya gini, Anda sangat salah sekali ya. Saya pribadi ya, seperti yang ada di gereja kami ya, di Sebot, di Bogor ya, tidak ada mengajarkan supaya kami itu melaksanakan Matius 28:19 supaya pada masuk murtad, bukan. Kristen itu hanya mengharapkan bagi siapa yang tahu di mana jalan keselamatan, karena itu tadi hanya Kristen yang menyebut ada jalan keselamatan. Baca ya, ketika disebut di Yohanes 14:6, akulah jalan keselamatan ya. Nah, terus ada disebutkan malaikat ngomong loh ya, waktu ketika Yesus lahir di Lukas 1:2 itu, hari telah lahir bagi juru selamat, bukan juru yang lain-lain. Artinya itu Bang ya. Terus poin kedua, Anda bilang sang sumber itu ada 3, Musa menerima, Muhammad menerima. Betul, tapi Anda harus bisa memahami kelebihan daripada Yesus Isa sendiri. Yesus Isa adalah kalam yang berjalan. Kenapa? Dia itu bukan sembarang datang dari mana-mana. Musa, Muhammad hasil perkawinan. Yesus Isa bukan. Beda. Artinya kalau di Kristen itu jelas. Betul Abang bilang ya. Dia apa yang disebutkan di Yohanes 3:16, Allah itu mengutus anak yang tunggal, bukan Allah itu melahirkan, bukan. Dia proses mulai dari Lukas 1:26 ya, ketika
Allah itu menyuruh langsung loh, itu malaikat Gabriel, bukan kayak yang lain nggak ada perintah kok ujuk-ujuk ada di bumi. Dia harus ada punya proses seperti Anda bilang, harus punya ijazah. Ini kok ada datang ke bawah nggak ada surat perintah. Ini kan disuruh kemana, kata Gabriel, ke Nazaret lah, ketemu siapa? Maria. Itu baca sendiri prosesnya PI 31, beri nama dia Yesus, karena Yesus itu tidak berubah hari ini sekarang selamanya. Yesus itu tetap ada gitu, karena ya kan itu nama Yesus itu kan bukan si Pula yang ngasih langsung dari sana. Jadi artinya yang Anda bilang tadi di Matius 3:17 betul dikonversikan dengan Yohanes 3:16. Ya, percaya kepada Yesus tidak binasa. Dia kan memberikan jalan untuk ya itu tadi, keselamatan kan gitu. Nah, terus Anda menyebutkan tadi ya tentang agama itu. Anda jangan samakan dengan Kristen itu. Kristen itu kan bukan agama. Bukan seperti Anda di surah Quran Ali Imran 83, bukan. Ya total sampaikan ke Anda ya. Kami Kristen bukan pengikut Paulus, bro. Dialah pemberita yang tobat. Dulu kan latar belakangnya kan Anda jelas tahu kan. Dianya itu kan orang Farisi yang nggak suka dengan ajaran Yesus karena mereka sangat kecewa. Diharapkan dialah sebagai harapan Mesias, nyatanya nggak bisa lepas dari penjajah Romawi Israel ini. Nah, terus kedua, ini anak kok jadi kerja hari Sabat, melanggar hukum Taurat. Dibuatlah dalih sehingga harus mengikuti itu tadi kejadian, harus hukum mati. Hukum mati itu apa? Terakhir merayat yang ngomong, disalibkan dia. Bukan, nggak ada tulisan Yesus nanti datang ke dunia akan disalib, akan menebus dosa. Mana ada tertulis Yesus menebus dosa? Emang barter. Yesus itu adalah mengampuni dosa. Allah itu mengampuni dosa. Baca Kaper 10 ayat 42 di bawah itu. Dia tujuannya demikian. Artinya itulah goalnya itu. Di Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Allah sehingga memberikan anak yang tunggal. Tunggal loh, bukan dua. Artinya, tapi kalau Anda bisa memahami seolah-olah ada kawin, padahal bukan. Bagi yang percaya kepada Yesus tidak binasa tapi memperoleh keselamatan. Gitu abangku. Jadi kami tidak mau ngikutin, jadi kami murid atau ikutin si Paulus. Bukan, Paulus itu pemberita biasa, nggak ada jauh beda dengan yang lain. Karena dia bukan nabi, dia kan bertobat. Nah, jadi Anda betul. Namanya Lukas, ya, tidak langsung ketemu dengan apa, tidak ada ajaran di Yesus langsung, Lukas ini dulu, ngapain tulis ini, bukan. Beda dengan ketika Nabi telah dikaruniakan diberikan Allah kepada hatinya, ada wahyu, nanti dipanggil Zaid bin Sabit, tulis ini loh, saya dengar saya ini, betulisin kan gitu. Kalau ini tidak ada seperti itu, langsung terima tulis enggak. Setelah dia Paskah naik ke surga, inilah ditulisin berupa informasi saksi-saksi, ini narasinya. Habis 28 tahun setelah itu muncullah siapa ini? Si Paulus. Dia menuliskan surat, bukan wahyu, bukan. Ya, jadi Anda harus samakan. Lanjut. Makasih. Silakan Bang Jumat tanggapin. Jadi begini saudaraku, poin yang pertama, amanat agung itu perintah. Kalau kalian tidak menjalankan, Anda mengaku di gereja kami, ya Anda tidak menjalankan perintah, berarti dosa itu. Tidak menjalankan perintah. Harusnya kalian menjalankan, jadikan kami ini semua menjadi Kristen. Kenapa kalian tidak menjadikan kami? Karena ini negara Indonesia, negara hukum. Gak boleh mengajarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Meskipun dari kalian ada yang disebut misionaris, berpura-pura jadi ustadz, berpura-pura. Ada. Itu yang betul sesuai dengan perintah. Dia juga menjalankan misi sama seperti perintah Paulus. Dalam Filipi 1:18, berpura-pura, mengelabui dengan cara palsu. Itu fakta. Kalau Anda tidak menjalankan, berarti Anda tidak melakukan amanat agung. Biar dianggap paten, Anda tidak melakukan. Tapi ingat, Anda melanggar. Itu yang pertama. Yang kedua, Bung, alasan apapun, opini manapun yang Anda bangun dengan sudut pandang yang berbeda dengan keadaan di lapangan, catat baik-baik. Yesus datang sebagai penyampai firman. Percaya kepada Yesus bukan percaya kepada kakinya, tangannya, giginya, bukan. Percaya kepada lisannya yang terlontar dari mulutnya. Itulah yang harus dipercaya. Bukan oknum yang tergelantung di atas salib yang mau dipercaya, bukan. Tapi yang keluar dari mulutnya itu yang wajib Anda percayai. Tolong dicatat itu.
Bukan jasadnya, kain kafannya, kuburannya, bukan salibnya disimpan di rumah, bukan. Tapi yang harus dipercaya pada diri Yesus, Yohanes 3 nomor 16 adalah ucapan-ucapan yang terlontar dari mulutnya. Itu yang harus Anda percayai. Makanya ketika Anda menyelaraskan antara Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus, itu kita hargai, itu kita hargai. Nabi Isa alaihissalam ketika ada penyelewengan di atas muka bumi oleh keturunan Adam dengan mendudukkan dia sebagai Tuhan, dia diadili oleh Tuhan. Apa kata Tuhan kepada Nabi Isa? Wa isqalallah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Hei Isa, hebat kali kau kutengok ya. Apa memang kau yang mengajarkan orang-orang cupu ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Ini berbicara mengenai ucapan, firman, perkataan, sabda. Apa kata Nabi Isa? Oh, sorry lah, saya tidak akan menodai kesucianmu, engkau yang maha suci. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Jelas kok. Al-Quran Nabi Isa menjelaskan itu. Yesus di dalam kitab Yohanes juga menguraikan hal tersebut. Jika aku pernah mengatakan, jika aku pernah bersabda, jika aku pernah menyampaikan firman, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui segala sesuatu yang gaib. Apa yang aku ajarkan kepada mereka semata-mata ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah Rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Aku mengatakan selain yang engkau ajarkan itu tidak pernah aku mengatakan sesuatu kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku Isa hanya menjadi saksi terhadap mereka hanya pada masa aku bersama-sama dengan mereka di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkat aku ke langit, maka engkaulah yang mengawasi mereka, engkaulah yang menyaksikan mereka, engkaulah yang mengetahui segala sesuatu. Itu setelah kemudian Nabi Isa ditanya, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang cupu ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Makanya Yesus mengusir, mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah kamu dari hadapanku. Itu fakta, itu real tertulis di Bible. Jadi saudara, kalaupun Anda mengatakan benar yang disampaikan Bang Suma, betul sekali. Tetapi Bang Suma, saya harus meluruskan bahwa Bible kami itu tidak mensifati saduran seperti Al-Quran. Dituliskan, dibukukan Bible itu tidak sama seperti Al-Quran. Tapi maaf saudaraku, Anda juga saya katakan betul. Memang Al-Quran dibukukan tidak sama seperti dibukukannya Bible itu. Tetapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah Yesus turun ke bumi, melontarkan ucapan-ucapan yang adalah firman, yang dia katakan, apa yang keluar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan dan aku ajarkan. Sekarang permasalahannya adalah kuping-kuping yang mendengarkan mulut Yesus berbunyi. Kemana kuping itu? Apa yang mereka lakukan si pemilik kuping? Menghafal? Menulis segala firman yang Yesus sampaikan kepada mereka atau tidak? Menulis, menghafal atau tidak? Ternyata tidak. Berarti ada mata rantai yang terputus dari Yesus. Segala firman yang diucapkan, yang diterima segala murid,
murid tidak menghafalkan, murid tidak menuliskan, hanya mendengarkan. Tetapi ada Lukas, ada Markus, Matius, ini sumbernya dari mana? Sedangkan para murid hanya mendengar, para murid tidak menghafal, para murid tidak menulis. Lalu apa sumber penulis-penulis Bible? Sumbernya hanya satu. Apa itu? Hasil penyelidikan. Sebuah agama yang menjadikan buku yang berasal dari hasil penyelidikan, hasil gosip, hasil kesaksian, curhat-curhatan, peristiwa, cerita-cerita yang diterima kemudian dari masyarakat ke masyarakat, itu agamanya bermasalah. Kenapa? Karena panduan dalam beragama bukan firman Tuhan, tetapi hasil dari curhatan seseorang yang tidak dikenal yang kemudian dibukukan. Itulah yang dialami agama saudara, sehingga kitab saudara dari zaman ke zaman mengalami distorsi, kontradiksi, revisi, evolusi, terjemahan ke terjemahan, direvisi, demi direvisi, demi direvisi, demi direvisi. Entah apa tujuannya. Nabi Musa punya kitab tidak direvisi. Nabi Musa punya kitab diajarkan kepada kaumnya. Lalu kemudian Nabi Muhammad punya kitab diajarkan kepada kaumnya. Yesus punya ketetapan tapi tidak dikitabkan. Ketika dikitabkan bukan firman Tuhannya yang dikitabkan, tapi dominan pengantar pengarang lalu mengutip-ngutip sabda-sabda Yesus yang katanya. Jadi kalau saudaraku mengatakan ada benarnya yang saya sampaikan, saya juga mengatakan ada benarnya yang saudara sampaikan. Tetapi itu yang menjadi catatan hitam. Apa itu? Yesus menyampaikan firman. Tak ada murid menghafal, tak ada murid kemudian menulis. Maka solusinya bukan menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus, tetapi menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan konsep menyeru la ikraha fiddin, tidak ada paksaan terhadap ajaran agama Islam. Cukup menyampaikan, yang beriman silakan beriman, yang kufur silakan kufur. La ikraha fiddin, tak ada paksaan. Baik. Begitu saudaraku, silakan. Makasih Bang Zuma ya. Saya tanggapin dengan abang bilang tadi ya, Yesus sebagai penyampai firman. Betul Bang, kami juga berdoa Bang ya, Allah itu kami nggak kenal, jujur sama dengan Anda. Islam tidak mengenal Allahnya sama dengan kami. Tapi setelah datang Yesus, kami mengenal Dia. Apa kami doa kami? Kami, sesambahan kami Allah Bapa yang kami sembah melalui perantara Yesus Kristus dan Roh Kudus. Betul abang sepakat. Artinya Dia datang supaya kami kenal apa disebut Yesus. Apabila engkau telah melihat aku, Anda telah mengenal Allah itu sendiri. Kenapa? Dia kan firman itu dan akan kembali. Itu pertama. Kedua, tentang salib yang Anda bilang tadi, simbolik bro. Kan saya sudah bilang tadi, apa yang diajarkan Yesus cuma dua. Hukum utama itu kasih apa? Tuhan Allahmu, Allah yang benar, Allah yang esa. Itu vertikal. Dan kasihlah sama manusia. Ya, orang parkir miskin, yatim piatu, horizontal. Kan bentuk palang itu bro. Bukan kayak jemuran. Itu udah gambaran. Tapi kalaupun ada kayak di gereja atau orang salib itu bukan mau dikultuskan, bukan kayak Anda masjid harus di spesial, nggak boleh kan gini. Gereja pun makanya pakai sepatu nggak masalah, bukan jadi kultuskan tempat ibadah itu pertama. Kedua ya, perlu sampaikan Yesus itu dikatakan Tuhan, ada gelarnya, tuh gelar loh ya, nama Dia yang penting Yesus. Tapi di Kristen itu disebut Tuhan kepada Allah, disebut Tuhan kepada Yesus, itu ada gelar sebutan maknanya. Kalau kepada Yesus itu Lord ya, bukan God. Jadi Yesus itu bukan Allah ya. Artinya Dia itu junjungan atau penguasa. Tapi kepada Allah Dia penguasa. Nah, artinya pencipta langit dan bumi ya. Yesus itu adalah Allah Bapa, Lord, Tuhan langit dan bumi, penguasa langit dan bumi. Artinya kenapa? Justru Allah itulah yang esa, bukan Tuhan ya. Allah itu esa, jelas kami disebutkan Allah itu yang esa ya, 1 Korintus 8:6, Yudas 1:25, bahwasanya Dia yang menciptakan langit dan bumi, bukan Tuhan. Sama di Anda, surah Al-Maidah 1 ayat 6, surah Al-Maidah ayat 1, Allah itu menciptakan langit dan bumi. Ketiga ya, dari mana kisah rohani itu jelas gini loh. Anda bilang katanya kata sipulan gosip. Ini jelas dalilnya ya. Berdasarkan bahasa ada sekitar 5.800 manuskrip dalam bahasa Yunani Grek ya.
sekitar 10.000 manuskrip dalam bahasa Latin di Vulgata. Ada 9.300 manuskrip bahasa kuno ya, Aramai, Koptik, Armenia. Jadi ini ada bang. Jadi kan di Indonesia nggak ada. Paham? Anda memang menyebutkan direvisi lah, dirubah-rubah. Bahasa Indonesia yang dirubah, namun aslinya tidak bro. Utuh kayak Quran. Cuman kebetulan kami nggak dibuat di atasnya ada bahasa aslinya, nggak muat, ketebalan nanti. Di Anda kan nggak terlalu setebal kitab kami, sehingga tulisan itu walaupun agak besar masih muat semua. Kami bisa tebal apa bawa ke gereja gituan? Intinya kita telah mempercayai LAI. Perkara LAI seperti yang Anda sindir, termasuk juga kata Allah itu, ya monggo nanti kalau memang Aldo masuk, saya udah bilang sama dia, silakan merapat supaya jangan dibuat nama itu, supaya kita nggak ada tendensius, ada kontradiksi dengan teman-teman muslim. Demikian tanggapan saya abangku. Lanjut. Udah 1 jam kita bicara. Saudaraku, Ya. kalau pola Bible Anda katakan tebal karena itu tulisan dari 4 orang, kalau seluruh sahabat baginda Bang. Rasulullah Muhammad Bukan SAW, 4 orang. sabar. Alkitab itu terjemahan lama nggak ada hubungan dengan si Matius Lukas, enggak? Itu beda kitab si Musa itu. Lanjut. Oke. Ini sifat sebuah kitab. Siap, Kalau siap. sifat kitab Anda ini yang ditulis 4 orang, Lukas, Markus, Matius, Yohanes ini, Anda katakan tebal kalau diterjemahkan. Bagaimana dengan ketika seluruh kesaksian-kesaksian sahabat Rasulullah yang ribuan itu dituliskan lalu dikumpulkan menjadi satu buku, itu tidak Hadis. akan sampai kota Makassar, sampai kepada Amerika, itu nggak cukup. Kalau ditumpuk buku itu mungkin bisa sampai ke langit ke-7. Betul. Saking banyaknya. Jadi itu bukan alasan. Nah, sekarang saya masuk Makanya ke nggak dalam. dibuat gitu, nggak dibuat aslinya gitu loh ceritanya. Anda pas dibuat Oke. supaya nggak salah. Oke. Baik. Nah, Sekarang betul. Lanjut. kita masuk tema saya sanggah tentang Tuhan yang kami tidak kenal menurut saudara. Orang-orang Yahudi diajarkan Yeremia 31 nomor 34. Jangan lagi di antara kalian mengajarkan dan berkata kepada yang lain, kenallah Tuhan. Jangan. Sebab baik kecil maupun besar mereka telah mengenal aku. Orang Yahudi tanya, mana Tuhanmu? Nggak ada nampak. Ini loh digantung, ini loh disandarkan di tiang. Nggak ada, tapi mereka sudah mengenal Tuhan. Kenapa mereka sudah mengenal Tuhan? Karena sifatnya itu sama seperti Yesus. Yesus pun mengenal Tuhannya. Tetapi bukan berarti Yesus itu melihat Tuhan dalam arti kata wujud seperti makhluk. Maka Al-Quran menarasikan kepada kami, ini sering saya sampaikan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami mengenal Tuhan kami, kawan. Kenapa? Karena Tuhan kami menyatakan diri dari segala penjuru. Tuhan kami itu menampakkan dirinya di setiap penjuru. Kebesarannya nampak di setiap penjuru. Tak ada titik di atas muka bumi ini, debu, bulu sehelai, selembar daun yang kemudian tidak lepas dari pernyataan-pernyataan kebesaran Tuhan. Wa ampusihim, wa bi ampusihim, dan bahkan di dalam diri kami sendiri Tuhan menyatakan diri. Jadi kami mengenal Tuhan kami. Yang tidak mengenal Tuhannya itu yang bingung, malah menjadikan anak orang menjadi Tuhan. Kalau kami tidak, maka Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sungguh aku benar-benar menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati dia, dan aku lebih dekat kepada manusia itu daripada manusia itu terhadap urat lehernya sendiri. Jadi kami tidak mencari Tuhan lagi, karena kami mengenal Tuhan kami. Dia hakikat maha suci, dia hakikat maha sempurna, maha besar, maha kuasa. Selain daripada itu bukan Tuhan. Sedangkan Yesus mengatakan apa? Jangan Yesus deh, ya, Yohanes apa yang dikatakan? Dalam Yohanes 1 nomor 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Elohim, Bapa Tuhan yang ada di pangkuan Tuhan, dialah yang menyatakannya. Yesus yang menyatakan tentang Tuhan itu seperti apa? Maksudnya menyatakan di sini bukan memperlihatkan jasadnya Yesus, enggak. Dalam bahasa Yunaninya exegesis. Artinya bahwa di dalam pernyataan Yohanes, dalam catatan kitab saudara sendiri, Yesus yang mentafsirkan, Yesus yang menjelaskan, Yesus yang menguraikan, Yesus yang menyatakan tentang Tuhan itu seperti apa. Makanya di dalam pengakuan Yesus, Yohanes 7 nomor 28-29, dengarkan baik-baik.
waktu Yesus mengajar di Bait Elohim, Yesus berseru, memang aku kamu kenal. Jadi orang-orang Israel mengenal Yesus. Dan kamu tahu dari mana aku berasal. Akan tetapi, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Kamu memang mengenal aku, tetapi kamu tidak mengenal Bapa. Aku kenal Bapa sebab aku datang dari Bapa dan Dialah yang mengutus aku. Kamu mengenal aku, ya, tapi kau tidak mengenal Bapa. Berarti orang-orang Israel yang mengenal Yesus ini bukan mengenal Bapa, karena Bapa itu mereka tidak kenal. Begitulah kami terhadap Allah. Kami tidak mengenal dalam bentuk esensi wujud, tapi kami mengenal Bapa. Kami mengenal Allah, kami mengenal Allah melalui perantaraan penciptaannya. Kami mengenal Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, kamu memang mengenal aku, tapi kamu tidak mengenal Allah. Nah, dalam Al-Quran jelas bahwasanya sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Pencipta langit dan bumi itu kami kenal, tetapi kami tidak mengenalnya seperti seorang bayi yang keluar dari rahim ibunya bla bla. Kami tidak mengenal seperti itu. Itu bukan sifat ajaran kami. Oleh karena itulah saudaraku, kembali kepada tema kita, jelas sekali Yesus ini penyampai firman. Pertanyaannya dan pertanggungjawabannya ada di kalian. Kalau kalian adalah pengikut Yesus yang betul, kalian tentu pasti tahu mana firman pertama yang Yesus terima dari Tuhannya. Wahyu pertama yang Yesus terima dari Tuhannya itu yang mana? Kalau kalian adalah murid yang asli, pasti kalian tahu. Kenapa? Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka muridku telah menerimanya. Kalau kalian juga adalah muridnya, kalian telah menerimanya. Tolong tunjukkan firman pertama yang Yesus terima dari Bapa. Silakan. Baik Bang, terima kasih ya. Sebelum ke ucapan terakhir, perlu saya sampaikan ya ke Abang ya, bahwasanya Anda menyebut tentang Yeremia 31:34. Tolong Bang, saya kurang paham tadi kok bisa nyadur di Yeremia 31:34, maksud Abang apa sih? Yeremia 31:34, di situ Tuhan mengatakan apa kepada kaumnya Bani Israel? Jangan lagi di antara kamu mengajarkan. Tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan berkata, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Iya, betul. Nah, jadi itu disampaikan Yeremia, tapi Anda juga harus nanti coba tinggal sampaikan. Anda juga harus melihat itu namanya Yeremia 14:14 sama Yeremia 23:25 ya. Nggak usah saya pulgarkan di sini, Anda bisa memahami. Kalau mengambil ayat Yeremia, jadi kalau memang Anda nanti ngambilnya kitab si Yeremia 3:1-4, Anda harus bisa melihat Yeremia 14:14 dan Yeremia 25:23 itu artinya apa, silakan Tuhan. Terus berikutnya, saya tanggapi memang boleh. Oke. Ketika Anda membawa Yeremia 14, di situ Tuhan bercerita tentang nabi-nabi Israel, nabi-nabi Yerusalem. Palsu. Iya, yang palsu. adalah palsu. Betul. Iya. Ya, nah, ketika Elohim dalam tataran kitab Tanak bercerita tentang nabi, itu cakupannya nabi palsu yang berasal dari kaum Israel itu sendiri. Baca di Yeremia 23 nomor 15, 13, 14, 15. 23. Para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepada penglihatan bohong, ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri. Betul. Nah sekarang kalau ini kita mau dudukkan perkaranya adalah apakah ini Nabi Muhammad atau ini Paulus? Saya tidak menjas itu, tapi Anda harus bahas karena Anda kan ambil Yeremia 31 ya. Ini tidak berbicara mengenai Tuhan. Loh, kan Anda kan mengambil ayat itu, saya akan padukan Yeremia jawab Tuhan 31 kepada 14 sebentar, izin.
Ini waktunya. Yeremia 14:14. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu berbuat palsu demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Artinya ini yang ada muat ke belakang, ke perjanjian baru, apabila ada yang mengaku-mengaku nabi-nabi yang tidak langsung disuruh Allah sendiri. Kalau Yesus jelas kan ada nubuat langsung, malaikat Gabriel turun. Kalau nabi, karena Paulus itu bukan nabi bro, dia pengajar ya, supaya kita tidak salah paham. Nah terus berikutnya tentang Ya, yang abang kalau bilang, dia bukan nabi bang, ya, firman 13 bukunya itu dari mana? yang siapa? Paulus. Tidak Dia kan bukan ada nabi. itu. Iya betul, tak ada di ayat di Alkitab itu Paulus nabi, dia Nah pengajar. sekarang bro. kalau dia bukan nabi, 13 bukunya ini firman Tuhan atau bukan? Dia rasul yang menyampaikan berita itu, nabi kan menerima langsung bro. Artinya Sekarang beda rasul dan iya, raja. maksud saya gini, kalau dia bukan nabi, 13 bukunya itu dari mana? Dakwah dia ketika di Roma ngomong begini. Berarti Ketika dia nggak di menerima Korintus- firman. Tapi disampaikan semua kan dia kan belajar. Iya. Pun dia ada Sebelum terima. dia menyampaikan, dia tidak menerima firman kan? Dia dikaruniai Roh Kudus lah kan bahasa Nah, dia kan ini di situ. maksudnya apa? Maksudnya Jadi dia gini. bukan nabi, tapi dia Roh Kudus. Maksudnya gimana Bukan, ceritanya? dia dikaruniai Roh Kudus, artinya dia menulis itu disertai roh-roh yang artinya dia ada ilham, artinya Berarti dia muasalnya nabi. beda lah. Loh, Kalau bagaimana nabi cerita- langsung seperti Nabi Anda betul langsung menerima kan? Nah, kalau Paulus tidak menerima langsung, lalu Tidak. apa? Dari mana Dia- kitabnya ini? Dia memberitakan, dia ketemu dengan para nabi sebelumnya kan? Menerima dari Ketika nabi dia sebelum- kan ketemu coba. Ketika Paulus ini Barnabas 13 bukunya, bangku. Ketika 13 buku Barnabas Paulus ini sumbernya dari ketemu mana? di Tarsus, dia kan menemui Paulus. Artinya mereka ke Antioquia. Bunda itu Sumber kejar. sumber firman itu ada 3. Yang Baik. pertama adalah Tuhan, yang Langsung. kedua adalah Roh Kudus, yang Membuat, ketiga ya. adalah nabi itu sendiri. Ya. Nah, sekarang Paulus ini sumber firmannya dari mana? Yang diterima sebagai wahyu roh. Di Yang mana kedua, Paulus mengatakan bahwa dia menerima dari Roh Kudus? apa yang disebutkan, apa yang kuterima bukan dari manusia, bukan dari diriku sendiri kan? Kan dari Yesus. Tapi dari Yes. ya, dia Yesus. katakan dari Yesus kan? Iya, iya. Sementara Yesus sudah Telah menamatkan di surga. penyampaian firman-Nya. Sudah. Iya. Nah, Tapi terus ketika dia kena azab, siapa yang mengazabkan dia sampai kena cahaya? loh, bukan Karena itu niatnya masalahnya. Sumber. membunuh semua kepada Sumber, Bang. apa yang Sumber. dengar dulu, sebentar. Lihat kisahnya dulu, dia kan membunuh semua pengikut itu. Makanya ada bahasa yang Anda mungkin sulit menerjemahkan. Saulus, mengapa menganiaya aku? Loh, Itu siapa itu yang dia betul. niaya? Iya kan pengikutnya lah, muridnya kan Enggak dia itu juga. siapa yang mengaku dia niaya di situ? Kan dia ngomongin ya, bro. Udah Iya, dapat surat perintah. maksudku suara yang didengarkan Paulus itu suara siapa? Iya, surah dia ketika dia buta. Tinggal jawab aja, Wira. Itu suara Dari siapa, Yesus. Bang? Surah Yesus. Suara Yesus. Dari mana Iya. Anda tahu kalau itu Yesus? Itu dia masalahnya, beda dengan manusia biasa ngomong gitu. Iya, dari Itu mana? kan tertulis. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Iya, di kitab itu kan jelas ada tertulis. Ah, ya udah, berarti Paulus sendiri yang ngarang kan bahwa itu Yesus. Sekarang, oke, saya jelas ke Anda ya. Iya. Di mana Muhammad menerima wahyu? Siapa kawannya? Siapa saksinya? Di Gua Anda kan Hira, nggak boleh. di Gua Hira Nabi Muhammad menerima wahyu bohong. pertama kali. Tak ada di Al-Quran, Gua Hira bro. Anda karang sendiri tuh. Ya itu keadaan di lapangan kok. Pertama kali itu sejarah. Itu sejarah Al-Alaq terjadi. itu, aduh. Itu Itu sejarah Anda. terjadi Nabi Muhammad menerima wahyu Di pertama kali di Gua Al-Quran Hira. tidak ada bro. Di Al-Quran Ya tak karena ada Al-Quran tertulis. itu bukan cerita tentang menerima wahyu di mana. Lagi. Itulah yang saya katakan Al-Quran itu tidak boleh ditambahi oleh karangan. Kalau Nabi Muhammad mau menambahinya dia akan mengatakan, aku naik ke Gua Hira lalu wahyu datang. Itu kalau dia mau nambahi karangannya. Siapa yang Al-Quran bilang di tidak Gua Hira? boleh bercampur aduk. Tidak boleh bercampur aduk dengan ucapan-ucapan dari pribadi Nabi Muhammad. Itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Itu bang. Makanya saya katakan siapa yang mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus itu Yesus. Kan tertulis di KPR itu ya. Oke, tertulis. Sekarang begini. Yesus berkata yang datang setelah dia itu
ada dua. Yang pertama adalah roh kebenaran, yang kedua adalah Yesus palsu. Yang datang kepada Nabi Muhammad tidak mengaku Yesus. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Yang mana terindikasi palsu? Yesus palsu. Yang datang kepada Nabi Muhammad atau yang datang kepada Paulus? Baik. Semua yang diberitakan dia kan pemberita, Bang, pengajar. Apa yang ditulis dia tentang kisah Yesus pasca dia telah ke sorga. Bukan bukan itu. Yesus berkata, Yesus yang asli berkata, akan datang Yesus palsu setelah dia terangkat, dan akan datang Nabi roh palsu. kebenaran setelah dia salah. Yesus palsu. Bukan Yesus palsu, bukan. Yesus Nabi palsu dan Yesus Mesias palsu. Nggak Yesus ada Yesus palsu kalian. Nanti saya jelas ke Anda baru ketakutan nanti. Yesus Artinya, palsu. Yesus palsu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu palsu, bro. Memakai namaku. Siapa namaku? Namaku siapa? Yesus. Matius 24 nomor 20, nomor 3, nomor 4, nomor 5, Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Ketika iblis datang, dia mengaku siapa? Bom. Ya nggak mungkin mengaku Yesus, karena iblisnya memakai nama Yesus. Memakai namaku. Baik. Pertanyaannya saya kembalikan, Bang. Ya. Saya kembalikan. Saya kembalikan. Tunggu. Saya kembalikan. Menurut Yesus akan datang penyesat memakai namanya. Berarti penyesatnya ngaku Yesus. Pertanyaannya, yang datang kepada Nabi Muhammad tidak mengaku Yesus, tidak mengaku Mesias, tetapi mengaku sebagai Roh Kudus yang datang kepada nabiku. Sekarang yang datang kepada Paulus, Rasul saudara, itu mengaku Yesus. Menurut Yesus yang datang menjadi penyesat, Roh Kudus apa Yesus palsu? Jawab jujur. Baik. Pernyataan Anda di Matius 7 ayat 15 ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Itu kata Yesus ketika dia akan nanti ke sorga. Artinya banyak yang mirip-mirip. Mesias palsu begini begono lah, membawa untuk sesat. Dan itu paralel dengan Yeremia 14 ayat 14 dan Yeremia 23 25. Artinya begini ya, Bang, supaya Anda paham tentang yang namanya itu adalah nubuat, supaya hati-hati ya. Siapa yang mirip dengan Yesus? Mamanya mirip, kelahiran juga mirip, ada dari firman juga siapa mirip. Anda yang tahu, karena itu akan terjadi setelah 613 tahun berikutnya. Paulus cuma selisih 28 tahun, bro. Dia tidak ngaku dia akulah Yesus. Walaupun pernyataan Bapak Yesus kan gitu pengajaran. Oke, saudaraku, Anda kemudian melarikan dalil, tapi nggak apa-apa, saya ikuti pola main Anda. Matius 7 Anda bawa. Nabi palsu itu kamu tahu dari buahnya. Tolong jujur sama saya. Buah dari pengajar palsu itu pengikutnya memanggil Yesus dengan sebutan apa? Bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama siapa? Buah dari nabi palsu itu. Jawab. Memakai nama siapa? Baik. Memakai nama siapa? Apa yang disebutkan Yesus kalau kau minta kan dijelaskan setelah dia Jawab dulu Kuira. Memakai nama siapa? Memakai nama siapa? Buah dari buahnya kau bisa melihat nabi palsu ini memanggil, bernubuat, mengusir setan, memanggil dan menyebut nama siapa? Itulah buahnya. Yesus. Pengikut Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad atau pengikut Paulus yang memanggil Yesus? Paulus. Kami nggak pengikut Muhammad, pengikut Yesus kami. Saya bertanya, pengikut Nabi Muhammad yang memanggil Yesus atau pengikut Paulus yang memanggil Yesus? Gini, bro, Bang Zuma, kalau mau diskusi dan Kuara, oke, nggak usah bawakan tulisan Paulus, 4 gospel, berani tidak? Karena gini, tendensius kepada Paulus ini berbicara dulu, Nabi gitu. palsu. Ini berbicara Nabi palsu. Kata Yesus, Nabi palsu itu mendatangi kamu. Nabi Muhammad tidak pernah datang di abad pertama. Pauluslah yang mendatangi murid Yesus. Pauluslah yang datang kepada murid Yesus. Dan dari buahnya, dari Nabi palsu itu kamu tahu siapa dia. Buahnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pertanyaan saya, yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus itu pengikut Nabi Muhammad atau pengikut Paulus?
Anda harus melihat di Matius 7 Udah, 15. selesai. Gitu. Selesai ya, itu Oke, saya jawabannya kira ya. udah. Meskipun Baik, saudaraku makasih. tidak mau jujur, saudaraku saya hargai, Oke. saya hargai, Jadi, saya hargai, saya siap, hargai, saya siap. sangat menghargai. Saya bukan Siap, mau Bangku, menjatuhkan. Bang Zuma. Iya, sama-sama. Alah. Saya bukan ingin menjatuhkan, saya hanya ingin Anda tersadarkan. Niatan kami rahmatan lil alamin, mengajarkan rahmat kepada seluruh alam, terlepas itu Anda beda akidah dengan kami. Begitu sahabat muslimku yang saya cintai, saudara-saudaraku Kristen yang ada di bawah, kalau ada kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Yang pada intinya ini edukasi, silakan Anda renungkan, silakan Anda pikirkan apakah yang kami diskusikan ini bermanfaat, ada poin positif yang bisa Anda terima atau tidak, atau ada ilmu yang justru menjadikan Anda akan selamat ketika Anda mengikuti ilmu itu dengan jujur, dengan akal sehat. Saya sementara untuk ibadah, sini sudah mulai azan. Silakan dilanjut sahabat-sahabat muslim yang lain. Ingat, Kenapa ke situ keluar diskusinya harus elegan. Kalau penghujat penista, pijak aja mulutnya, ludahi mulutnya, jangan dibiarkan di komal-komal kita kalau penghujat. Silakan sahabat yang lain. Saya ibadah dulu bang. Habis ini saya tahu Anda punya tanduk, ada 7, mata Anda 7. Saya tidak mungkin takut sama Anda. Saya mau ibadah, saya lebih takut kepada Tuhan saya. Oke? Yesus aja ketakutan untuk ibadah ke Tuhan sampai keringatnya seperti titik-titik darah. Apalagi saya yang manusia biasa ini. Lanjut, semangat yang lain. Masya Allah. Udah clear ya. Memanggil nama Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Ya itulah sekarang mereka yang kita sebut, yang kita kenal dengan Kristen. Oke, King David demi nama Yesus. Noise bang, King David. King David, Kristen. Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Noise, saudara. Di mute dulu, King David. Di mute dulu, kau nggak habis mute ini. Ya, Ustaz Atta masih monitor, Ustaz Atta. Oke, lanjutkan. Jangan langsung diturunkan moderator. Wih, Ayo, siapa yang Kristen di sini yuk, minta ketik 3 di bawah. naik lagi David tadi tuh sama Ustaz Tata, yuk. Masya Allah ya. Catat ya teman-teman Kristen tuh di bawah. Itu edukasi buat kalian, buat kita orang Islam nih. Ayo silakan. Mohon maaf ya untuk akun yang namanya user walaupun Islam ataupun Kristen saya tidak akan naikkan di komen ini. King David, Kristen. Mana sih cuma Kristen? Nyantai aja, King. Nyantai aja. Gurunda masih ibadah, masih sholat. Ma pengikut Nabi Cabul itu. Waduh, ini kan Oh, sudah turunin menghujat. aja. Wah ini langsung kesurupan. Panas mereka ya. Harusnya kalian berterima kasih, diedukasi. Biar kalian itu tersadarkan teman-teman. Membenci. Kan la ikraha fiddin, gak ada paksaan. Kau mau dengar atau enggak ya? Miko, selamat siang Miko, Kristen Muslim. Miko, saudara Miko, aduh, Bukan diturunin. Waduh, ini muridnya Baal ini kiranya diturunin. Dari tadi menyelam. Bang, assalamualaikum warahmatullahi Iya, ini. Pak Robert, Ada ya. muridmu Bang Baal. Iya, murid saya ini nggak lulus jadi nggak lulus ya Allah. Oke, Ustaz Tata dengan Pak Robert mungkin. Sering naik. Oh, sering juga enggak. Enggak, bukan diturunkan. Dari tadi pendeta Robert ini. Iya, kebental. Ngopi terlalu lama ngopinya. Oh, padahal saya lagi denger itu ya. Bagus Bang Juma, bagus ya, luar biasa ya. Orangnya edukasi gitu kan ya. Ilmunya memang dia pantas mendapat gelar gurunda yang sangat besar gitu ya. Karena dia bijaksana, bijak sini, bijak situ kan. Nah, seperti itu luar biasa gurunda ini. Pak Robert aja sampai mau Pak belajar. Robert apa gimana? Gurunda apa muridmu Bang Baal? Pak Robert kan murid saya tapi nggak lulus. Tapi saya tambahkan sedikit ya tentang nabi palsu ini. Ini kan tadi pernyataan Yesus yang akan datang kepadamu, berarti kepada kalangan mereka kan. Lihat dari buahnya itu adalah memanggil Yesus Tuhan,
mengusir setan dengan nama Yesus, bernubuat dengan nama Yesus gitu kan. Seperti itu. Berarti siapa ini kelompok ini? Orang Hindu? Oh no. Orang Buddha? No, dia bilang. Orang Konghucu? No juga. Orang Yahudi? Apalagi no. Islam pakai nama Yesus? No. Siapa? Kristen kok. Oh betul, berarti Kristen. Dari buahnya Yesus bilang. Lalu kita tanya kepada muridnya langsung. Siapakah nabi palsu atau guru-guru palsu ini? Ya kan, tadi bicara nabi palsu. Kita tanya kepada muridnya langsung. Apakah itu terjadi kepada yang akan datang di luar Bani Israel atau memang datang kepada murid-muridnya? Nah, kita tanya ke Om Petrus. Om Petrus, nabi palsu ini datangnya kapan? Apakah kepada kami atau kepada yang akan datang? Kepada Nabi Muhammad? Oh no, dia bilang. Bukan Nabi Muhammad, dia bilang. Kepada kamu. Di mana Om Petrus kau mengatakan? Baca 2 Petrus 2 nomor 1. Gampang kok, dia bilang. Apa susahnya? Jadi kita kalau memahami apa yang dikatakan Yesus, kita tanya kepada Yesus sendiri pertama. Kedua, kepada murid-muridnya. Nabi palsu menurut Petrus dia begini. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula dia bilang. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Nah, jadi nabi palsu ini dari kalangan mereka. Nah, di zaman mereka, siapa indikasinya? Indikatornya kita bisa ambil, yaitu Paulus. Begitu aja, gampang kok. Ustaz Tata dilanjut, Ustaz Tata. Masya Allah ya, luar biasa. Allahu Akbar. Silakan Pak Robert. Ustaz Tata monitor masih, Ustaz Tata. Tata lanjut, ini murid saya Ustaz Tata perlu diedukasi lagi Ustaz Tata. Enggak lulus lanjut. Ayo, Naik kelas ya. ayo. Tata, kalau Ustaz Tata itu udah tahu saya, Baal, sebelum kamu kenal saya. Iya, kakek. Ya, lanjut. Ustaz Tata aja manggil saya kakek, apalagi si Baal baru lahir itu. Nggak, saya karena bukan saya menghina Baal itu kesayangan saya kok dia. Pak Robert sama aku aja ya. Nggak mau saya sama Bunda, bukan diskusi kalau sama Bunda Rama. Ngotbah aja, diskusi itu tanya jawab. Ini enggak, dihajar terus, kita nggak dikasih kesempatan. Ya, biarkan Ustaz Tata dulu, Bunda Rahma. Iya, Ustaz Tata udah nggak mau. Coba suruh diskusi sama saya Ustaz Tata, pasti nggak mau lagi. Silakan, Karena udah bosan. gantian. Ya. Pak Robert, kakek Robert tak suruh bertanya aja, nggak usah dialog. Iya. Saya nggak pernah bertanya, saya paling Ustaz Tata yang mau kalau bertanya silakan. Ayo Ustaz, semangat Ustaz. Kasih pencerahan kepada Bunda Rama baru kenal saya Ustaz Tata, kita udah 8 tahun diskusi, dia udah bosan sama saya. 8 tahun. Enggak, saya bukan ini Pak Robert, saya itu tegas supaya akal kalian terbuka. Sama Ustaz Tata aja. Saya sama Ustaz Tata paling kalau bicara masalah bisnis, udah nggak lagi bicara masalah Sama Bang agama. Baal gitu, sama Bang Baal, silakan. Kalau Baal kan, Baal itu karena anak kesayangan saya dia. Dia Terus itu sama siapa dong? Ustaz Miftah? Saya kesian sama dia, sering nggak naik kelas, jadi saya aduh kamu. Tapi juga sering naik kelas juga. Cerdas dia, ini cerdas. Ustadz Miftah kalau gitu. Oh, Miftah boleh juga Ustadz Miftah. Dia bagus untuk diskusi sama saya. Silakan Ustadz. Jangan gurunya kita ingin ini dan Ustadz Miftah aja. Saya ingin tahu murid saya ini kan levelnya sudah upgrade atau masih di bawah level gitu kan, jangan downgrade gitu. Saya khawatir seperti itu. Mudah-mudahan ada gurunda saya di sini, ada Ustadz Miftah gitu kan. Kalau Ustadz Tata, Ustadz Bang Juma. Saya anggap kumur-kumur aja lah, nggak apa-apa. Saya sayang sama dia, saya sangat rindu sama dia. Oke, Ustadz Miftah, kemungkinan Bang Juma lagi sholat, Ustadz Tata juga lagi sholat, nanti dilanjut aja. Ada Pak Indra atau Bunda Rahma, silakan. Kalau saya guru guru sifatnya monitor aja ya. Silakan lanjut. Dari dulu di Zoom itu saya sering diskusi sama beliau. Enggak inilah. Saya orangnya kan tegas, dia enggak mau kalau itu. Ayo, yang lain Miftah Ustadz, silakan. Ustadz Tata, Ustadz Sugi, Andis Lebes, apalagi itu. More Rizky, itu udah
Udah ini mas, saya udah nggak lagi bicara masalah, bicara ya udah nggak terlalu, karena udah itu sering diulang-ulang. Paling bertanya lagi ya, kalau Mora Rizky, Pak Robert, kita jangan pakai ayat ya. Itu, Pak Robert sama Ustadz Miftah, silakan Ustadz. Beliau belum pernah kayaknya. Ayo. Oh, Ya, gini aja, Bang Robert Windor ya. Bang Robert Windor mungkin bisa menjelaskan apa pengertian mukjizat itu. Silakan, ini temanya kan sudah seperti ini. Nah, gini, betul. gini tadi saya cuma mau ini, tapi Bang Jumbo udah keburu turun. Tadi bilang siapa nama dia pakai Enggak. Sama tahu. Bukan turun, Bang Robert, Nggak. bukan turun. Beliau Kan masih ibadah. dia mau ibadah. Ya, sekitar 5 sampai 10 menit. Ya. Dia tadi bilang di Matius 7 ya kalau nggak salah, tentang memanggil Tuhan. Sehingga dia bilang namanya Yesus apa? Namanya Yesus ya Yesus, bukan Tuhan. Itu yang sama. Tuhan itu gelar panggilan. Namanya Yesus ya Yesus, bukan Tuhan. Dia bilang, oh, siapa yang mau nyebut-nyebut Yesus Tuhan? Itu namanya Yesus. Yesus bukan namanya Tuhan. Dia gelarnya Tuhan atau Lord atau Tuan ya, itu aja. Tapi tadi diskusi yang bagus tuh dari Jebot ya, dari gereja GPIB Jebot Bogor itu, Pak Kuera ya. Ya, Kuira. Tapi agak ngeyel beliaunya, Bang Robert. Ya, tapi maksudnya nggak ada saling menghujat lah. Saya paling suka didengar, mau benar salah, yang penting kita nggak boleh nyerang-nyerang pribadi atau saling menghujat. Maka itu dibilang akan menjadi edukasi. Tanya Pak Ustadz Tata atau siapa, mana saya pernah menghujat atau menyerang pribadi, enggak? Oh, gurunya saya diserang terus, dia bilang. Oh, sekarang nggak mengakui lagi. Pak Robert ini. Anak kebaal, anak kebaal. Nggak menghujat, Pak Robert tuh nggak pernah menghujat, tapi ngeyelnya tuh minta ampun. Bukan ngeyel, kan namanya apologet, kita saling mempertahankan iman kan. Betul. Namanya apologet, kita silakan diskusi, silakan berargumen. Semua argumen yang disampaikan oleh lawan bicara saya hargai, kalau saya begitu. Nggak akan saya, kecuali sama Bunda Rama saya belum diskusi udah jadi saya nggak mau lah, daripada saya habis energi saya di situ, ya udah baik. Padahal saya paling lembut Pak Robert. Pak Robert aja tuh perasaannya. Lembut tapi nggak kasih kesempatan orang bicara. Jadi ya udah. Pak Robert itu diskusinya nggak berdalil. Kalau aku itu pantang diskusi sama nggak Coba tanya berdalil. sama Uniriva atau siapa itu, mana saya nggak pernah pakai dalil. Situ aja nggak paham. Berdata aku Bang. Aku nggak mau ngomong asal-asalan, pakai data. Nah, gini kesimpulannya gini, kalau saya menurut Gini jelaskan aja apa itu mukjizat menurut pemahaman Kristen. Itu biar kita nyimak. Ayo. yang mujizat Silakan. itu suatu hal yang mustahil bagi kita, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Itu satu mujizat. Mujizat itu hal yang apa namanya, di luar logika lah. Luar biasa ya, luar biasa. Jadi Musa itu Pemberian Tuhan. siapa? Mukjizat itu pemberian siapa? Bang Robert. Ya gimana? Mukjizat itu pemberian siapa? Ya pemberian yang maha kuasa. Sudah, langsung Ustaz Tata, sudah bisa ini poinnya Ustaz. Mukjizat itu pemberian yang maha kuasa. Silakan Ustaz Tata. Ya, saya sedikit ya. Jadi benar, jadi mujizat itu amrun harikun lil adat, sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada utusannya. Makanya mujizat pemberian Tuhan Al-Maidah 110, bi'idzni, atas izinku. Kalau dalam Bible Kisah Para Rasul 222, mujizat pemberian Tuhan. Makanya Nabi Isa diberi mujizat. Al-Maidah 110. Yesus juga minta mujizat ketika menghidupkan Lazarus, Yohanes 11 ayat 44. Jadi mujizat diberikan itu supaya diakui sebagai utusan. Kadang-kadang Kristen itu terbalik. Tahu, kenapa kamu tidak mentuhankan Yesus? Wong mujizatnya nyata. Loh, justru kalau mujizatnya nyata bukan Tuhan dia. Supaya diakui sebagai utusan Tuhan. Bapak, karena banyak orang yang mengelilingi aku, supaya mereka percaya bahwa aku ini utusanmu, Bapak. Berikan aku mujizat. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi mujizat itu
supaya kita percaya bahwa ini utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan gitu. Oke. Ya, tanggapi Pak Robert. Apa? Ditanggapi, mujizat itu pemberian yang maha kuasa. Apakah Yesus maha kuasa di sini? Silakan ditanggapi. Iya, kan dia sudah bilang saya pakai ayat lagi nanti dibilang, yaitu segala kuasa, segala kuasa di surga maupun di bumi sudah diberikan kepadanya, gitu kan. Jadi dia maha kuasa, itu dia bilang di Wahyu 1 ayat 18, ayat 8 ya. Masa antara 18 ayat 8 dan 17. Dia maha kuasa. Gitu kan. Gitu. Kalau cuma diberi kuasa itu bukan berarti Tuhan. Iblis juga diberi kuasa. Lukas 4 ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Jadi kalau ada orang ngaku diberi kuasa, bukan berarti Tuhan. Karena iblis juga mengaku seperti itu. Gitu. Ya, Oke. Oke Ustaz Tata. Iblis si libis itu kan cuma di bumi. Kalau Yesus coba lihat di surga dan di bumi. Dia pemegang kunci kerajaan surga dan kunci kerajaan maut. Itu yang dia bilang. Siapa? Dia adalah yang akan, Bapa tidak menghakimi, Yohanes 5 ya, tapi anak yang menghakimi. Seluruh penghakiman akan diberikan padanya. Bayangin aja, kalau kita melihat, loh, Bapa jadi nganggur dong kalau begitu. Berarti siapa dia? Nanti yang akan menghakimi akhir zaman dia. Kalau di perjanjian lama itu siapa penghakim itu? Itu adalah Yahweh itu sendiri. Begitu. Oke. Yesus yang bilang loh, dia adalah Bapa tidak akan menghakimi, tapi anak. Karena Yohanes 5 ayat 22 itu kan, segala penghakiman sudah diberikan kepadanya. Begitu. Oke. Pertama, Yesus kuasa di dunia dan di surga. Iblis juga diberi kuasa. Tapi secara praktek lebih kuasa iblis. Yesus gagal dia. Bahkan iblis yang ingin membumbun dia. Di dalam Yohanes 8:44, iblislah bapakmu karena kalian ingin membumbun aku. Makanya iblis membisikkan ke Yudas. Akhirnya Yesus mati kan menurut Kristen. Berarti secara praktek lebih kuasa iblis. Karena iblis yang masih aktif sampai sekarang. Yesus melarikan diri, tidak ada. Yang kedua, menghakimi. Yesus menghakimi sesuai dengan apa yang dia dengar. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang ku dengar. Siapa yang dihakimi? 12 suku Sriwil. Matius 19 ayat 28. Kenapa mereka dihakimi? Karena Yesus ngaku utusan ditolak. Yesus ngaku nabi ditolak. Nah, jadi mereka dihakimi. Yang kedua yang dihakimi, Kristen. Karena Yesus ngaku utusan malah dilantik jadi Tuhan. Kalau Islam aman. Karena Islam percaya Yesus utusan untuk Israel, kami percaya. Nabi percaya. Tuhan yang benar, Allah yang Esa, kami percaya. Jadi kalau dia memang menghakimi, yang dihakimi Israel, yang kedua Kristen. Makanya kata Yesus, "Nyalah kamu Kristen. Aku tidak mengenal kamu, kamu membuat kejahatan. Karena kamu memanggil aku Tuhan." Nah gitu ya. Jadi jelas di situ. Lima. Itu Yohanes 13:13 Yesus bilang, kamu bilang aku guru dan Tuhan. Dia nggak nolak, memang aku guru dan Tuhan. Dia bilang gitu. Kemudian yang akan apa? Karena begitu, Yohanes 3 itu, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia. Dia bukan untuk orang Israel aja, dunia, kepada dunia. Memang dunia itu cuma Israel itu. Maka baca Yesus, pernyataan Yesus sendiri, Ustaz Tata, bukan pernyataannya Robert atau si Baal, Baal yang kucintai. Nah gitu. Jadi jangan baca itu ayatnya. Banyak Yesus bilang tentang dunia. Ya Yohanes Matius 24 ayat 14. Kemudian Matius 26 ayat 28. Untuk dosa, menebus dosa untuk dunia, untuk banyak orang. Jadi jangan baca yang dia ngomong cuma itu, konteksnya itu udah padahal dia bicara soal konteks dunia, tentang dunia, ada ayat-ayatnya. Pak Ustadz ngasih ayat, saya juga kasih ayat. Nah, masa kita mau hapus yang ayat itu yang untuk dunia? Jadi kita ambil yang Israel aja. Israel kalau dalam arti yang
sesungguhnya bukan Israel yang fisik atau letterlock. Israel itu artinya Israel apa ya? Kemenangan yang diberikan Tuhan. Jadi orang-orang yang punya kemenangan, orang-orang pilihan, bukan Israel yang fisik itu yang ada di Palestina itu, bukan. Luas arti Israel itu. Iya ya udah kita banyak-banyakan dalil. Yesus untuk Israel, Matius 15:24. Pemimpin untuk Israel, Matius 2 ayat 6. Berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Yohanes 17 ayat 9. Juru selamat untuk Israel, KPR 13:23. Yang dihakimi 12 suku Israel, Matius 19:28. Seorang nabi, Markus 6 ayat 4. Yohanes 5, Yohanes 6 14, Lukas 24 19, Matius 21 ayat 10. Dia seorang hamba, Kisah Para Rasul 3:13, Matius 12 ayat 18. Jadi banyak dalilnya. Terus Yesus menebus dosa, salah. Yesus mengajarkan bertobat supaya ditebus dosanya, dihapus. Matius 4:17, Matius 18 ayat 3. Jadi tidak pernah Yesus menghapus dosa. Yesus memerintahkan bertobat. Sejak waktu itu Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi tidak pernah menghapus dosa. Memerintahkan bertobat. Bagaimana caranya bertobat? Istighfar, minta ampun. Mana datanya? Lukas 11 ayat 4. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Nah itu ajaran Yesus. Gitu. Tuhan, ampunilah dosa kami. Nah itu ajaran Yesus. Kok nge-like itunya Pak Ustadznya? Ustadz Tata, kan saudara kita bilang bukan masalah kuantitas tapi kualitas ya. Mau berjuta-juta juga itu pernyataan seperti itu, kita lihat ada kualitasnya atau tidak gitu kan. Itu kalau bicara secara luas, tapi secara spesifik ya, tapi secara luas bukan itu maksudnya. Nah, jadi apakah ayat-ayat yang apakah omong-omong Yesus yang lain itu yang bicara masalah tadi kerajaan sorga? Kerajaan sorga memang buat orang Israel aja. Dia udah bilang kerajaan sorga. Apa itu hanya buat orang Israel? Orang di luar Israel nggak masuk. Nah, gitu itu aja sudah. Dia bicara tentang kerajaan sorga. Nah, milik dari kerajaan sorga itu bukan orang Israel aja, milik semuanya, semua manusia yang percaya kepadanya. Itu aja dari bang. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah datang. Oke, bukan sudah. untuk orang Israel aja itu kerajaan surga. Ya, tapi kan Anda tidak pakai data. Kalau saya pakai data, kerajaan surga untuk seluruh manusia. Mana datanya? Caranya bagaimana? Mentuhankan Allah. Fusilat 30, Al-Baqarah 25. Kalau menurut Yesus, mentuhankan Allah. Matius 19:16, Yohanes 5:37, ya, Yohanes 5:24, Yohanes 17 ayat 3. Allah Ya. di Alkitab. Jadi memang kerajaan surga itu untuk semua manusia. Caranya harus mentuhankan Allah. Gitu. Dan tidak ada dalam Bible kalau kamu ingin masuk surga tuhankanlah aku Yesus, gak ada. Ini logika ini mau dialog dengan saya? Dari tadi ini. Gini Ustaz. Definisi mentuhankan berarti kan orang yang sebenarnya sesuatu yang bukan Tuhan dituhankan. Kalau Yesus memang dia adalah esensinya, dia adalah hologos. Esensinya adalah dia sebenarnya bilang dia adalah kekal. Sebelum dunia ini ada dia sudah kekal. Yohanes 17 ayat 5. Dia sudah kekal. Mika 5 udah kasih tahu juga nubuatan untuk dia. Dia sudah kekal. Kok mau nuhankan Yesus ngapain? Orang yang tidak ada satupun Kristen yang sejati, tidak ada satupun orang Kristen sejati menuhankan Yesus, nggak ada. Nggak ada karena memang bukan Tuhan. Nah, ngapain mau dituhankan lagi? Mau jadi Tuhan yang double? Jadi siapa Tuhan itu menurut Yesus? Ya, Tuhan menurut Yesus ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di mana datanya? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Anak, Roh Kudus. Matius 17. Ya, Yesus itu gini Ustadz ya, saya mau kasih tahu. Yesus itu kan berasal Yesus Amasya atau Joshua. Langsung Gini, aja kayak. arti daripada Yesus kan bahasa Ibrani kan Joshua itu ada Langsung jelaskan ayatnya aja bahwa Yesus ini Tuhan, coba. banyak. Oke, Tuhan. Yohanes Oke. Yohanes 13 yang namanya 13 14. Enggak, yang namanya Tuhan itu memberi firman, bukan menerima. Kalau Yesus menerima apa tidak?
Ya, kan itu kita sudah bahas ya. Yohanes 8:31 sampai Yohanes 8:31, Yohanes 8:43, 47 dan 51. Lihat tuh siapa dia bilang. Yesus bilang apa itu? Firmanku. Ya. Dia ada sang firman. Oh salah, Dia dia bilang menerima firmanku. firman. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50. Iya, dia kan Allah itu sendiri. Kan menerima dia kan? Dia menerima sebagai Menerima dari siapa? sebagai kodrat manusia dia Ya, menerima. dia menerima dari siapa dia? Dia menerima dari Yesus ketemu Jibril kan? dari YHWH Tritunggal itu. Oke, berarti yang mana yang Tuhan? YHWH atau Yesus? Kan Yesus menerima firman dari YHWH. Gini ya, saya jelaskan deh. Saya singkat aja ya. Ya, ya. Namanya YHWH itu Jehovah ya, Joshua ya, Jadi saya datang dialog, Joshua kamu main thread, atau kamu. Jehovah ya, Jehovah atau Yehovah atau YHWH itu. Nah, singkat aja jawabannya. Yesus menerima firman dari YHWH. Berarti yang mana yang Tuhan? Yang menerima atau yang memberi? Yesus secara kodratnya, Masih secara belum kodratnya itu. manusia, dia belum menerima. dikasih itu. Masih Tapi muter-muter. secara kodrat ilahiynya dia tidak sang firman. Dia bilang Ini firmanku aja, kok. gini loh. Mana ada nabi di dunia ini yang mengatakan itu firmanku, nggak ada. Gini loh. Musa menerima firman dari YHWH, berarti Musa utusan. Yesus menerima firman dari YHWH, berarti Yesus utusan. Sama-sama menerima. Berarti yang Tuhan itu yang memberi itu. Yesus sampaikan ya firmanku ya. Kapan Yesus menerima firman? Kapan? Oke, sekarang logika lawan saya. Mana ayatnya? Kok Naikkan. jangan Naikkan. motong-motong lah. Waduh. Nggak usah, harus Kapan Nggak apa-apa, Yesus naikkan menerima aja deh, firman naikkan. kayak Musa? Oke, sekarang ayo, apa tema yang kamu Kapan mau? Yesus menerima firman kayak Musa? Ayo. Oke. Jadi Yesus menerima firman ya, ngaku dia ya, bahwa utusan penyampai firman Yohanes 3:34. Yesus menerima firman Yohanes 12:15. Dia mendengar mendengar firman Yohanes 15:15. Bahkan sudah disampaikan firman. Cuma kalau Musa sudah disampaikan ada Taurat. Nah, kalau Yesus apa yang disampaikan? Katanya menerima, katanya mendengar, katanya sudah disampaikan. Apa yang disampaikan? Ayo, pakai data. Kapan menerima? Baca Loh, ayatnya yang berarti dia bohong dong. Kau Sebab sebut segala firman yang kau sampaikan. Seharusnya kamu ini gini loh caranya. Ketika Yesus mengatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Seharusnya kamu bantah. Sos, kapan kamu menerima firman? Berarti kamu ngaku-ngaku Yesus. Seharusnya kamu nanya ke Yesus. Karena Yesus yang ngaku. Aku menerima, aku mendengar, sudah aku sampaikan. Nah, seharusnya kamu bantah. Kapan Yesus kamu ketemu Jibril gitu loh. Coba. Udah. Ayo. Jadi Yesus menyampaikan firman berarti menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Bapa pun sepakat, menunjukkan Dalil. Bapa. Data. Ini yang kau baca tadi. Apa Dan yang di mana? Apa yang gue baca? Di mana datanya? Data Korintus. Waduh, ini Korintus namanya Data. Ustaz. Korintus. diam, sabar. Ayo data, pakai data. Apa yang engkau firmankan telah aku sampaikan kepada mereka kan. Mana terus isi? sabar Tata 02. Tapi Yesus nggak pernah cerita bahwa dia menerima firman. Malaikat turun dari langit bawa ayat kan, nggak ada. Jadi itu Yohanes menunjukkan 12:50. sabar Tata 02 tadi kau ngomong aku dengar. Itu menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Yesus Bapa pun sepakat seperti itu karena Yesus adalah firman yang hidup. Data di mana datanya itu? Selesai. Sudah selesai. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 2 selesai. Coba. Kata Yesus, apa yang aku sampaikan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Apa yang disampaikan? Apa yang diterima? Kau nyampaikan data bahwa apa yang disampaikan Allah kepadaku. Kapan Allah menyampaikan kepada Yesus? Loh, dia ngaku gitu kok. Apa bunyinya yang dia disampaikan? Oke, sudah. Jadi dia ngaku gitu berarti apa yang diucapkan oleh Yesus, Bapa pun sepakat. Jadi Yesus adalah Bukan firman yang sepakat hidup. yang saya nanya. Selesai. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Apa yang disampaikan? Apa yang dia dengar? Pertama kali apa? Kalau Nabi Muhammad Sabar Tata 02. Oke, apa yang disampaikan kepadaku kan?
Tapi nggak ada sabar. Tapi nggak ada ayat Jibril turun ketemu sama Yesus kan? Berarti hilang, berarti tidak punya. Sabar. Santai, tenang, jangan kepanasan. Berarti ngaku-ngaku doang dia. Sabar, Tata 02 ya. Apa yang disampaikan kepadaku berarti Yesus adalah firman Allah yang hidup. Yang saya tanya, berarti bohong ya ketika dia ngomong menerima firman bahkan sudah disampaikan, bohong itu. Hah? Kalau tidak bohong kamu tunjukkan. Misalnya Nabi Muhammad, apa yang aku sampaikan adalah wahyu. Mana itu wahyu Nabi Muhammad? Ya semua Al-Quran itu. Pertama al-alaq, al-qamal, mujammil, al-qala, mujammil, mudassir, rafatay, al-ha, bata'wir, al-a'la, al-lail, al-fajr. Semuanya ada urutannya. Nah ketika Yesus mengatakan yang sama, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Coba apa? Kalau tidak ada berarti bohong. Udah, oke. Silakan. Nggak ada kan? Berarti Apa bohong, Jibril? Sabar, Tata 02 nggak ada kan? Jibril bawa ayat berarti Yesus adalah firman Allah yang hidup dan tinggal di antara manusia. Selesai. Berarti bohong, selesai. Buktinya gak ada ngaku-ngaku doang. Yohanes 1 ayat 1, 1 ayat 2 firman Allah yang hidup dan tinggal di antara kita. Apa itu firman? Selesai. Yesus adalah Allah itu. Selesai. Oke, apa itu firman? Apa itu firman? Pakai data, ayo. Yohanes 1 ayat 1 pada mulut. Apa itu firman? Definisi firman apa? Pakai data. Tak ingkilin kamu. Pakai data. Oke, data. Kalau Tata nggak berani lagi saya. Kok saya di mute ya? Tapi ya nggak lanjut aja dulu. Iya, di mute terus. Gimana kita nih mau jawab? Logika ini. Coba pakai data. Iya, pakai data. Logika. Oke. Data Yohanes 1 ayat 1 apa itu firman? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman adalah Allah. Definisi firman adalah Allah. Definisi firman itu apa? Apa itu artinya? Oke, firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 selesai. Allah. Masa firman adalah Allah? Berarti Allah itu suara gitu. Firman itu perkataan. Mana datanya? Keluaran 3428, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yeskiel 3 ayat 4. Perkataan. Jadi perkataan itu tidak pernah menjelma. Perkataan itu Tuhan berkata-kata, Yesus mendengar. Mana datanya? Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26. Perkataan Allah punya mulut. Allah punya mulut. Punya mulut. Firman adalah kata-kata Allah punya mulut. Iya, jelas. Iya dalam Bible. Berarti Allah punya mulut. Udah Allah kayak makhluk. Tata 02 udah ngehujat Allah. Coba kamu baca ya bahwa firman itu keluar dari mulut Tuhan. Kamu udah pernah baca? Hah? Firman adalah Allah. Sabar, Tata 02 dengar. Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah. Yohanes 1 ayat 2, tanpa firman segala sesuatu tidak dapat dijadikan. Jadi Allah harus berfirman baru segala sesuatu dijadikan. Yohanes 1 ayat 1, firman adalah Allah. Dan Yesus adalah firman yang hidup dan tinggal di antara manusia. Jadi apa yang dikatakan Yesus firman yang disampaikan olehku, berarti Yesus adalah firman yang hidup dan tinggal di manusia, tinggal di antara manusia, berarti Yesus adalah Allah. Selesai Tata 02 sekarang. Ngeyel. Kamu udah pakai data kamu. Itu Yohanes 1 ayat 1, 1 ayat 2, Kejadian 1 ayat 3, terus dengan ayat yang kau tadi Yohanes 20 yang kau sebutkan itu data semua Tata 02. Jadi kau buktikan bahwa Jibril pernah ketemu Yesus bawa ayat kayak Muhammad gitu aja kan. Yohanes 1:51, Yohanes 1:51 dibaca logika. Siapa yang menemui anak manusia setiap hari? Pembantu. Iya, sedikit ya. Kamu kan ngomong, Tata, berarti Tuhan punya mulut. Loh, dalam Biblemu firman itu keluar dari mulut Tuhan. Mana datanya? Ulangan 5:22. Yesaya 55 ayat 10. Firman yang keluar dari mulutku. Berarti firman itu suara. Kamu ini. Tapi sedikit ya, oleh sedikit Ustadz ya maksud. Jadi kalau memang Yesus ini adalah firman. Saya adan di sini, lanjut aja. Oke, jadi kalau Yesus itu adalah firman, itu berarti dari kata hologos gitu kan ya. Berarti Yesus ini udah diambil iblis gitu kan. Firman adalah Yesus, Yesus adalah firman. Kita baca ya. Menurut Yesus, bukan kata si Baal, karena si Baal ini kan anak baik ya. Menurut Yesus gitu. Logos itu sudah diambil iblis. Jadi Yesus ini memang udah diambil iblis. Saya tidak tahu dibawa ambil kemana ya.
Di Markus 4 dikatakan begini, orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, tempat logos itu ditaburkan, ialah mereka mendengarkan logos, lalu datanglah iblis dan mengambil logos itu. Kalau Yesus itu adalah firman, lalu Yesus diambil iblis. Maaf, ini kita pakai data ya. Ini kata Yesus. Jadi betul kalau menurut kaidah apa itu makna firman itu bukan dari artinya adalah Yesus adalah firman, tapi Yesus dari firman. Karena Yesus menggunakan logos, ini di Markus 4 dikatakan orang-orang yang di pinggir jalan itu, tempat logos itu ditaburkan. Firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar logos itu, mendengar firman itu. Datanglah iblis dan mengambil firman itu. Nah, kalau firman itu adalah Yesus, berarti datanglah iblis dan mengambil Yesus yang baru ditaburkan di dalam jalan-jalan. Apa coba ini? Udah. Jadi betul bahwa logos itu yang disampaikan oleh Ustadz Tata itu adalah pernyataan, perkataan. Di sana ada hikmah, ada pelajaran. Itu kalau menurut kaidah LAI ya. Jadi kalau memang Yesus adalah firman, bagaimana Yesus diambil oleh iblis? Kan lucu. Baru Yesus di jalan-jalan ditaburkan, Yesus dijalankan. Padahal Yesus, sosok Yesus ini kan hanya satu ya. Tetapi di sini dikatakan, ini kata Yesus ya, kata Yesus bukan kata saya. Saya baca lagi, orang-orang yang di pinggir jalan, tempat logos itu ditaburkan. Yesus ditaburkan di jalan. Ialah mereka yang mendengarkan logos itu, mendengarkan Yesus. Lalu datanglah iblis mengambil Yesus, mengambil logos itu yang ditaburkan di jalan. Ngeri ini bahasa, ini kan kacau. Tetapi kalau berbicara bahwa firman ini adalah Yesus atau logos ini Yesus, silakan. Ya, silakan gantian, jangan dipotong-potong logika. Teman-teman 1700 penonton, silakan sama Pak layar Ali. dulu. Tetap layar yuk, tetap layar serentak. Tetap layar mulai sekarang. Ini Bang Ari. Jangan lupa yang belum posting ulang diposting ulang. Lanjut. Tetap layar teman-teman. Udah kan, Bal udah. Saya ini sudah ketemu 10 kali sama Bal ngomongnya hal yang sama. Gini jawabannya. Firman diambil oleh iblis. Jadi gini ya, kayak di waktu penciptaan Taman Eden, Adam dan Hawa. Kata Allah, jangan kau makan pohon buah pengetahuan yang ada di tengah. Terus firman itu diambil oleh iblis. Diambil gini, boleh kau makan. Mana ada logos di sana? Sabar. Aduh, kau kepanasan. Kau baru 10 detik aku ngomong. Baru 10 detik aku ngomong ini. Bang, jangan kepanasan. Firman itu diambil iblis. Disampaikan iblis apa? Sesungguhnya kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi sama seperti Allah. Ya, kayak itu. Kayak kalian ini kan, lagi ngejual Yesus kan. Apa yang disampaikan Injil kalian jual-jual. Iblis itu kayak kalian ini mempropagandakan, memotong ayat, ngambil, ditafsir sendiri seenak perut. Yesus gini, Yesus gitu. Jadi iblis ini kalian ini. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Jadi betul ya bahwa Yesus ini adalah gambaran dari iblis karena diambil oleh iblis, karena dia bilang logos itu ditaburkan di jalan-jalan. Yesus ditabur di jalan-jalan, diambil oleh iblis. Kan tidak. Lalu sebenarnya siapakah firman itu? Logos ini, kita berbicara logos, kan ada rema, ada apa, kita fokus ke logos. Siapa logos ini? Bukan hanya Yesus. Oke, kalau dalam iman Kristen bahwa logos ini adalah Yesus, adalah Tuhan. Sebenarnya kalian ini punya Tuhan banyak. Paulus pun itu adalah Tuhan, dia adalah logos. Paulus itu logos. Di mana Baal, kamu kok pintar, bijaksana, bijaksini, kok mengerti bahwa Paulus ini logos, dia adalah Tuhan. Ya memang Paulus ini adalah Tuhannya Kristen. Baca di 1 Timotius 5 dikatakan penatua nih. Penatua juga Tuhan. Di sini dikatakan penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati dua kali lipat, terutama mereka yang jerih payah, berkhotbah dan mengajar. Penatua ini adalah yang berkhotbah. Ini menunjukkan kepada penatua itu yang berkhotbah. Yang berkhotbah ini adalah siapa? Logos. Jadi penatua Paulus itu adalah logos. Jadi Tuhan kalian banyak. Gampang kok.
Makanya tidak salah di kalian ini sampai ada 64.000 denom karena kalian tidak paham tentang logos seperti itu. Nah, kalau kita lanjut lagi, di mana lagi? Nah, di sini di 2 Tesalonika 2 dikatakan begini, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Terima dari siapa? Dari Paulus. Terima dari kami, dia bilang. Apa dia bilang? Yaitu logos. Kami di logos. Maupun secara tertulis maupun secara lisan. Jadi Paulus ini adalah logos. Gampang kok. Ya Tuhan kalian banyak memang. Udah. Oke. Jadi teman-teman, kalau berbicara kaidah, sebentar sedikit lagi. Teman-teman Kristen ini kan harus paham. Yohanes ini kenapa tidak dimasukkan ke termasuk buku sepnotik ya, dikatakan. Kenapa? Yang masuk adalah Markus, Matius, Lukas. Kenapa Yohanes tidak? Karena ceritanya cerita Bible ya. Bahwa Yohanes ini tidak menceritakan kejadian atau kisah Yesus dalam hidupnya, tetapi dia berfilsafat. Nah, ceritanya kenapa sepnotik ini tidak dimasukkan Yohanes? Karena memang Yohanes tidak bercerita tentang Yesus. Gampang kok. Maka kalau kalian berikut narasi dari Yohanes, kalian akan berbenturan dengan Markus, Matius, dan Lukas. Makanya kalian akan berhadapan dengan Muslim, ketika Muslim akan menyampaikan data-data, akan bentrok. Yohanes ini sedang berbicara tentang ajaran pagan Yunani. Begitu Bang, lanjut. Mengenai logos yang diterima Paulus. Apakah bukti bahwa Paulus menerima logos? Yesus sudah berkata, engkau akan menyembuhkan orang dengan namaku. Engkau akan membangkitkan orang mati dengan namaku jika engkau percaya kepadaku. Bukti Paulus menerima logos ada dia melakukan hal yang sudah dikatakan Yesus yang berasal dari Tuhan. Itu bukti bahwa dia adalah penerima Tuhan. Melakukan mukjizat itu hal pertama dan utama untuk membuktikan bahwa betul-betul berasal dari Tuhan. Setiap orang yang mengatasnamakan Tuhan tapi tidak bisa berbuat mukjizat, berarti dia apa? Palsu. Nggak berasal dari logos, rema maupun grafe. Nggak ada di situ. Jadi dia berasal dari Allah atau Tuhan yang mana? Allah lain. Allah Baal, Allah Hubal, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut logos yang seperti dikatakan dipropagandakan oleh iblis. Memang sedari awal firman itu selalu dipropagandakan oleh iblis. Jangan kepanasan Bang Baal, sabar, tenang. Jangan kepanasan Bang Baal. Karena memang sedari awal iblis berkata apa? Makanlah buah itu sesungguhnya kamu tidak akan mati. Itu adalah logos, grafe, dan rema. Sedari awal iblis. Makanya tidak ayal bahwa agama di dunia ini ada banyak, bahkan Kristen sendiri ada 60.000 denom, karena pada dasarnya manusia adalah iblis yang relatif. Oke, jadi diakui ya, memang Kristen banyak denom ya, karena memang pada dasarnya Kristen adalah iblis, dia mengatakan demikian. Oke, kita lanjut ya. Bukan. Manusia. Sahabat, kita lanjut ya. Markus 13 kan tadi kan berbicara denom, berarti berbicara Kristen ya. Dan manusia ini adalah manusia Kristen karena bicara denom, berarti Kristen ini adalah iblis, bukan kata saya. Berbicara di Markus 13:21. Apakah penyesat-penyesat itu adalah mempunyai mujizat? Ya. Kalian memang Nabi Muhammad tidak punya mujizat. Berarti betul di Markus 13 dikatakan begini. Jika ada orang yang berkata kepada kamu, lihat Mesias, melihat Yesus, ada di sini, ada di sana. Jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dari mereka. Dan akan mengadakan tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Lalu apakah Paulus ini punya mujizat? Kau akui, berarti betul nubuatan Yesus ini betul terpenuhi oleh Paulus, bahwa nabi palsu ini adalah Paulus. Lalu siapakah Paulus? Kita harus tahu siapa Paulus. Nah, kita baca tentang Paulus nih ya. Ini kita di Lukas yang nulis, bukan kata saya.
Yesus ini tidak punya mujizat, kata Paulus. Dibaca di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Bukan kata si Baal. Si Baal kan anak baik, tidak menafsirkan, tidak boleh menjelaskan premi atau menghujat kitab-kitab orang. Baik kitab Hindu, kitab Buddha, Konghucu, Yahudi maupun Kristen. Kita hanya baca bahwa Yesus ini tidak punya mujizat. Apa bacanya? Hai orang-orang Israel, dengarlah dengan perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Jelas ditulis Yesus, bukan Nabi Muhammad, bukan si Baal, bukan Ustadz Tatal, bukan Bang Juma, bukan Ustadz Miftah, bukan. Ini bicara Yesus. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan oleh Elohim dengan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Elohim dengan perantara dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Yang melakukan di sini siapa? Elohim. Yesus hanya perantara, hanya kurir, hanya budak. Kurir. Saya bayar kurir kadang-kadang. Kalau Yesus sebagai kurir, mungkin zaman sekarang saya kasih tip 5.000, 10.000 kalau dia kirim paket gitu. Kurir, dia bilang. Apa yang dilakukan oleh Elohim dengan perantara Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Nah, pertanyaan saya, siapa yang Yesus diberi mujizat oleh Bapaknya? Yang melakukan mujizat adalah Bapaknya, perantara Yesus. Nah, sekarang Bapaknya Yesus ini melakukan mujizat dari siapa? Silakan. Oke, Bang Baal ya. Bang Baal sudah mengakui bahwa Nabi Muhammad nggak punya mukjizat. Baik, tepuk tangan semuanya. Itu yang menunjukkan tidak berasal dari Allah yang sama dengan Allah Israel dan Allahnya Kristen. Sudah ditunjukkan di Markus 24:26, dipertegas oleh Yesus, janganlah kamu pergi ke padang gurun, janganlah kamu masuk di sebuah kamar atau ruangan di situ. Itu menunjukkan apa? Padang gurun dan ada ruangan itu berarti siapa? Jadi Yesus sudah menunjukkan nabi palsu sebelum orang itu ada. Itu yang menunjukkan Yesus adalah Tuhan, keilahian. Dia sudah tahu segala sesuatu yang belum terjadi. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus itu dibilang kata Yesus apa? Berasal dari Bapa. Betul, karena Yesus setara dengan Bapa. Yesus adalah firman. Tanpa firman segala sesuatu tidak dapat dijadikan. Itu Yohanes 1 ayat 2 menunjukkan Yesus setara. Jadi kehendak Bapa adalah kehendak Yesus, kehendak Yesus adalah kehendak Bapa, kehendak Roh Kudus. Selesai. Mereka tiga dalam satu dan setara. Selesai, Pak. Oke, tidak bisa menjawab, saya bilang. Betul, saya bilang bahwa Kristen ini bukan pengikut Yesus, tetapi pengikut iblis tadi itu ya. Saya bilang, saya baca data ya. Tadi dikatakan, dia mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan, bukan ilahi karena dia tidak bisa bermujizat. Ya kan? Apa pertanyaan saya? Kenapa tidak bisa dijawab? Bahwa Yesus mendapat mujizat, ini dia aja seperantara, tapi yang melakukan adalah Elohim. Menurut Kisah Para Rasul 2 dikatakan. Lalu pertanyaan, siapa kayak Elohim mendapat mujizat? Elohim dapat mujizat dari siapa? Dari Paulus. Jadi secara hierarki teman-teman, kenapa mereka ini tidak mengikuti Yesus tetapi mengikuti Paulus yang iblis yang datang kepada Yesus ini, ya kepada Paulus yang mengaku Yesus kepada Paulus ini kan iblis. Nah, di sini dikatakan menurut Paulus juga. Anda baca di Kisah Para Rasul 19 dikatakan oleh Paulus. Nah, saya lanjut ya. Islam tidak boleh menafsir menjelaskan prematum hujat. Ternyata Tuhannya Kristen adalah yang Yesus ini yang datang ke Paulus yaitu iblis. Dikatakan begini, oleh Paulus Elohim mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kalau Yesus ini mendapat mujizat dari Elohim, Elohim dia bilang mendapat mujizat dari Paulus. Iblis ini ajarannya tentunya kan tidak mungkin Yesus di bawah Yesus karena Yesus ini adalah orang mulia. Tetapi saya bilang ini Yesus yang lain karena Paulus mengatakan oleh Paulus Elohim mengadakan mujizat yang luar biasa. Bahkan di ayat berikutnya, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Luar biasa. Tanpa kehadiran Paulus, hebatnya Paulus ini.
Ya, hebatnya Paulus ini, makanya saya bilang Kristen ini ajaran pengikut Paulus, pengikut iblis saya bilang, karena yang datang kepada Paulus ini adalah iblis ya. Dia bilang apa? Dia bilang, bahkan tanpa kehadiran Paulus, memegang sapu tangan atau kain yang pernah dipegang oleh ya Paulus, bisa sembuh. Roh jahat bisa keluar. Coba Yesus bisa tidak begitu? Tidak bisa. Jadi secara hierarki teman-teman, secara hierarki, Paulus ini lebih rendah, Yesus ini lebih rendah dari Bapaknya, artinya tidak sama, ya tidak sama, Yesus bukan Bapak bukan Yesus, karena tadi Yesus ini hanya diberi, artinya ada yang memberi. Nah, Bapaknya dari siapa? Dari Paulus. Nah, makanya saya bilang teman-teman, kenapa Yesus ini yang datang ke Paulus ini adalah iblis? Karena apa? Yesus selama hidupnya tidak pernah mengaku bintang timur, iblis, penyesat, Lucifer yang jahat. Tidak pernah. Yesus tidak pernah, apalagi menggunakan bahasa Yunani, aku Alpha Omega. Ini adalah iblis-iblis yang sekarang diimani oleh teman Kristen. Nah, dikatakan di Wahyu 22:16 dikatakan, aku adalah bintang timur, iblis, penyesat, Lucifer yang jahat. Ini apa? Nah, itulah teman-teman, bahwa yang disembah oleh Kristen adalah iblis, Lucifer yang jahat, bukan Yesus yang asli. Kalau Yesus yang asli kita hormati, dialah utusan Tuhan, dia diberi kuasa oleh Tuhan dan lain-lain, dia sangat mulia. Dan demikian, silahkan kenapa Kristen menyembah iblis, silahkan. Oke, gini ya. Jadi ayat tersebut menuliskan oleh Paulus, Allah mengadakan segala tanda-tanda. Jelas di situ Paulus adalah seorang mediator dari mukjizat-mukjizat Allah, karena Allah pada dasarnya Yesus yang sudah bangkit dan naik ke surga sudah tidak tinggal di bumi. Jadi Allah memberikan kuasa kepada Paulus sebagai mediator. Paulus bukanlah ajaran iblis. Paulus menulis, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti memaafkan. Karena Tuhan adalah orang yang menerbitkan matahari bagi orang baik dan orang jahat. Dia juga menurunkan hujan bagi orang baik dan orang jahat. Allah adalah kasih dan Paulus mengajarkan kasih. Paulus tidak pernah mengajarkan merampok, bagaimana memperlakukan budak sahaya, bagaimana membagi-bagi harta rampasan. Itu sungguh berasal dari iblis, karena iblis adalah pembuat kejahatan, bapa segala dusta. Nggak bisa ngapa-ngapain dia, hanya minta disujud, bohong sama Yesus. Pada peristiwa pencobaan di padang gurun, bohong sama Yesus, bersujudlah padaku dan sembahlah aku, maka segala sesuatu yang telah diberikan kepadaku akan kuberikan kepadamu. Yesus bilang apa? Berbaktilah kepada Allahmu saja. Yesus bilang begitu, karena pada dasarnya iblis itu bohong, nggak bisa buat mukjizat. Biar katanya utusan Allah, tapi nggak bisa buat mukjizat. Jadi iblis pada dasarnya apa? Bapa segala dusta dan Lucifernya. Makanya dia tidak mengerti tentang penebusan dosa, karena dia ingin manusia mati, hidup di neraka bersama dia. Karena pada dasarnya iblis itu seperti itu. Itulah iblis yang menggoreng-goreng ayat-ayat suci dan firman-firman Allah sejak awal permulaan hingga kiamat nanti. Silakan Bang Ba, lanjut. Lanjut ya, betul, berarti tidak bisa dibantah bahwa ketika Yesus mengaku bintang timur, Lucifer, iblis yang jahat, ini bukan kata Islam. Jadi ketika ini kitab Wahyu ini keluar, ini Yesus sudah terangkat. Maka Yesus berpesan, waspadalah terhadap Mesias palsu, nabi palsu yang menggunakan namaku, menggunakan nama Yesus. Dia bilang, yang datang kepadamu yang menyesatkan banyak orang. Bahkan mereka melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tadi diakui Paulus katanya mujizat, ya kan? Berarti ini kepada siapa? Kepada Paulus. Nah, siapa itu nabi-nabi apa yang Mesias palsu yang menggunakan nama Yesus? Yang datang kepada kamu, datang kepada Paulus. Nah, ini yang palsu, Yesus palsu, yaitu yang iblis. Makanya datang juga ke Yohanes Pembaptis. Kepada Yohanes Bolo Patmos. Katanya di sana datang juga Yesus. Nah, dia mengaku, akulah bintang timur, akulah Alpha Omega. Sejak kapan Yesus yang asli menggunakan bahasa Yunani dia mengenal Alpha dan Omega? Sejak kapan?
Sejak kapan Yesus mengaku aku adalah bintang timur? Ternyata betul bahwa nubuatan Yesus yang disembah Tuhannya Kristen ini sudah dibuatkan di Yeskiel 28 nomor 12 bahwa ini adalah bintang timur. Bintang timur ini adalah iblis. Yang disembah oleh Kristen adalah iblis, penyesat Lucifer yang jahat. Makanya Yesus berpesan, waspadalah terhadap Yesus palsu yang datang kepada kamu, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan yang menggunakan namaku. Dia bilang mereka juga bermujizat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita baca ya, kita tidak boleh menafsir. Ternyata betul yang disembah oleh Kristen ini bukan ajaran Yesus, tetapi ajaran iblis. Makanya kalau kita baca di sana dikatakan Yesus ini di Wahyu 22:16, aku adalah bintang timur. Sejak kapan Yesus mengaku bintang timur? Islam tidak boleh menafsir apa bintang timur. Ternyata di Bible dikatakan bintang timur adalah Lucifer. Nama latinnya Lucifer. Terjemahannya apa? Adalah iblis. Jadi Yesus ini yang diimani oleh Kristen ini adalah apa? Selama ini berteriak, Tuhan Yesus, Lucifer, iblis, penyesat. Nah, ini yang disembah oleh mereka. Makanya apa? Kita lihat dari buahnya. Buahnya apa? Dalam penyembahan orang Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, maupun Islam, hikmat. Kita lihat mereka hikmat dalam beribadah. Coba kalau ajaran iblis di gereja, loncat-loncat, salto-salto, nyanyi-nyanyi pakai musik, kan iblis ini. Kan tidak pernah diajarkan salto-salto itu. Inilah buahnya. Bagaimana Yesus bilang, lihat dari buahnya. Makanya jangan siapa yang berbicara aku Tuhan, engkau pembuat kejahatan. Bisa dilihat dari buahnya. Kenapa di gereja salto-salto? Itulah Kristen ajaran iblis, dan Tuhannya adalah iblis. Terima kasih. Oke, Yesus berkata, jika engkau melihat Mesias ada di sana, Yesus ada di sini, jangan kau ikuti. Sesungguhnya mereka adalah Yesus yang palsu atau Mesias yang palsu. Jika Yesus adalah Allah, maka kata itu bisa berganti bahwa jangan kau ikuti Allah-Allah yang palsu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah disampaikan. Karena pada dasarnya Lucifer itu ingin menyamakan diri dengan Allah. Jangan kau ikut Allah-Allah palsu. Itu adalah Allah Lucifer yang tidak bisa berbuat mukjizat yang nyata di depan semua orang, yang menunjukkan bahwa dia berasal dari Allah yang sama dengan Allah Israel dan Allahnya Kristen. Itulah penunjukan. Yesus adalah bintang timur. Betul, dia adalah bintang yang ingin menyelamatkan seluruh umat manusia. Di Yeskiel, bintang timur itu yang lain ingin membinasakan manusia, dilepas di dalam perut bumi. Jadi bintang timur yang disembah adalah bintang timur yang mati, yang sudah dimasukkan di dalam perut bumi. Jadi bintang timur yang masih di perut bumi yang gak pernah bangkit adalah siapa? Jawab sendiri. Sedangkan Yesus adalah bintang timur yang naik ke langit, yang menerangi, menghapus dosa dunia. Karena pada dasarnya Allah ingin menyelamatkan kita manusia, karena upah dosa adalah maut. Tapi dan jika kita diberikan hidup kekal, maka kita akan hidup selama-lamanya. Dan itulah Yesus. Hari ini dia hidup selama-lamanya. Karena dia kekal, dia telah mengalahkan maut. Untuk apa? Untuk umat manusia. Jika engkau ingin menjadi hamba bapa segala dusta, hamba Lucifer, maka hanya maut yang menjadi upamu. Sedangkan kami adalah hamba Yesus. Yesus yang Tuhan yang datang tidak untuk dilayani, melainkan melayani. Yesus menjadi contoh bagaimana hidup yang baik. Dia menjadi teladan bagaimana manusia harus mengasihi. Sebelum perjamuan terakhir, dia membasuh para kaki dari muridnya. Dia bilang apa? Hendaklah terbesar di antara kamu melayani. Jadi Yesus menjadi teladan hidup. Allah ingin kita meneladani dia. Cara hidup manusia harus saling mengasihi, karena itu yang diinginkan Allah, karena Allah adalah kasih. Selesai. Silakan Bang Baal.
Terima kasih. Jadi memang tidak bisa dibantah bahwa dia malah meyakinkan bahwa nubuatan Tuhannya Kristen ini memang sudah dibuatkan bahwa dia adalah datang dari sorga. Iblis datang dari sorga sama sebelum dia terusir. Makanya iblis juga diurapi. Yesus diurapi. Nah sama halnya ketika Yesus ini ada yang disembah oleh Kristen adalah katanya Tuhan. Ini adalah Tuhannya iblis. Bukan kata saya. Di Wahyu 22:16 dikatakan aku adalah bintang timur. Iblis penyesat. Lucifer yang jahat. Bukan kata saya. Itu kata ini kita baca ya. Makanya bapaknya Yesus ini setan juga, iblis juga kok. Baca di Hosea 2 nomor 16. Jadi Yesus adalah iblis, bapaknya Yesus juga ada iblis. Kita baca Hosea 2 nomor 16. Kenapa saya menggunakan Baal? Kenapa Baal? Lihatlah, saya baca Hosea 2 16 ya. Mereka katakan ini Yehova, Yahweh. Ini kata Yesus. Jadi Kristen ini penyembah iblis. Betul, bukan kata saya. Coba Hosea 16. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baal. Nah, jadi bapaknya Yesus ini adalah Baal, iblis ya. Ini bukan, maaf ya teman-teman, jangan salah paham. Ini bukan bicara Yesus yang kita imani sebagai Isa alaihissalam, tapi Yesus yang disembah oleh Kristen adalah iblis karena bapaknya Yesus juga adalah iblis. Apa kata dibilang? Jangan lagi memanggil aku Baal. Kalimat-kalimat ini jelas. Kenapa si Baal ini menggunakan nama Baal? Itu karena memang Yesus ini mengaku iblis, yaitu bintang timur, Lucifer yang jahat. Itu sudah dibenarkan oleh teman-teman bahwa tadi itu di nubuatannya ada di Yeskel tadi itu bahwa Yesus adalah iblis, Lucifer yang jahat. Jadi kalau begitu, kalau Yesus ini kalau iblis berarti dari sananya iblis juga, bapaknya iblis juga. Ya betul. Di Hosea 2 nomor 16 dia bilang bapakku jangan lagi memanggil aku Baal. Jadi panggilan Bapak Yehova Yahweh, dia adalah bapaknya Yesus adalah Baal. Iblis itu sendiri wajar saja kalau iblis melahirkan iblis. Iblis punya anak iblis. Jadi teman-teman yang disembah oleh Kristen bukan Yesus yang asli. Ya, kalau Yesus yang asli aja disembah udah salah, apalagi ini Yesus yang iblis ini. Jadi teman-teman, dari sekarang kalian ini sudah tersesat bahwa kalian telah menyembah iblis. Yesus adalah iblis, Lucifer yang jahat. Silahkan. Oke, semoga Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa mengampuni Baal anak baik. Oke. Jadi jika Yesus adalah iblis, tidak mungkin dia melakukan pengampunan dosa. Dia memberikan kuasa yang sama kepada murid-muridnya. Tidak mungkin dia dimuliakan oleh Allah Bapa yang kekal. Tidak mungkin dia menjanjikan kehidupan kekal jika dia tidak kekal. Karena dia adalah Allah yang hidup. Maut pun tak mampu mengalahkannya. Dia menjanjikan kehidupan kekal bagi umat manusia. Karena apa? Allah menciptakan manusia untuk hidup yang kekal, bukan untuk mati. Mati adalah keinginan iblis. Jika engkau percaya kepada Allah yang benar, percayalah kepada hidup yang kekal. Jika engkau melihat ada orang mati di situ yang sudah ribuan tahun menjadi manusia purba, jangan percaya dia. Sesungguhnya dia adalah nabi palsu, Lucifer, yang mempropagandakan ayat-ayat suci agar manusia itu mati sama seperti dia, yang menyamakan diri dengan Allah, yaitu Lucifer, yang dibuang ke dalam perut bumi, ke dalam neraka, agar bersama-sama dengan Lucifer itu. Makanya sudah dibuatkan oleh Yesus Kristus. Injil atau Alkitab itu tidak pernah berlaku ke belakang, dia selalu berlaku ke depan. Dia menulis dengan strata dan struktur yang rapi bagaimana awal mula penciptaan, selanjutnya bagaimana kisah Adam, selanjutnya bagaimana kisah Nuh, selanjutnya Abraham, selalu bertahap. Karena dia adalah Allah yang teratur, pengatur segala yang teratur. Makanya wahyunya atau kitab sucinya diberikan dengan teratur. Anda bisa membuka Alkitab bagaimana kisah-kisah itu dituliskan berurutan sesuai dengan sejarahnya. Hingga nanti di wahyu hari kiamat nanti. Itulah Allah yang benar. Jika hari ini turun ini, jika hari itu turun ayat itu, berarti itu ulahnya iblis. Karena iblis pada dasarnya bisa menjamar sebagai malaikat terang,
Jadi dia nggak ketahui bahwa itu iblis, ngaku-ngaku aja, aku ini dari ini, aku ini dari Jibril, bisa saja. Dan yang kalian sembah Allah sebetulnya Lucifer, bukan Allah yang benar. Sudah dituliskan di Markus 24:26. Janganlah engkau pergi ke padang gurun. Janganlah engkau pergi ke dalam kamar atau bilik ruangan. Di mana ada bilik atau kamar di padang gurun, cuma satu-satunya tempat. Seperti itu Bang Bal, silakan. Sudah Oke, lanjut ya. Jadi dilahirkan. Oke, terima kasih. Jadi di Wahyu 5:6 ini pengakuan iblis nih ya, Yesus ini ya. Bukan kata saya ya. Ini Yohanes yang menulis bahwa Yesus adalah iblis penyesat Lucifer yang jahat ini. Bukan kata saya. Al-Quran tidak percaya ini, tapi ini adalah iman mereka. Mereka mempercaya ini. Maka aku melihat di tengah tahta dan tempat makhluk itu di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba. Nah, siapa yang anak domba ini? Tentunya merujuk kepada Yesus. Tentunya di sini ada terjemahannya anak Yesus. Seperti yang telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Ini gambaran apa? Ini ajaran iblis, gambaran iblis. Ya, karena kita tahu Yesus naik ke surga, Yesus yang asli ini, bahwa Yesus datang ke ini sebagai manusia. Kita tahu manusia tidak bertanduk 7, bermata 7. Waktu Yesus naik itu sebagai anak manusia dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini, dia bilang sebagai anak manusia. Nah, ini saya bilang Kristen ini menyembah bukan Yesus yang itu, tapi Yesus yang iblis di Wahyu 5:6. Dia bilang anak domba Yesus ini dan bertanduk 7, bermata 7. Berdiri seekor anak domba seperti disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Wah, ngeri nggak? Ngeri. Lalu kenapa Baal kamu menyamakan dia itu dengan iblis? Memang Yesus anak iblis. Saya bilang saya menggunakan Daniel 2:16 tadi bahwa bapaknya adalah iblis, Lucifer, kan begini. Di mana persamaannya Baal kalau Yesus ini adalah anak iblis tentang tanduk? Oke, Anda baca di Wahyu 12. Kalau tadi di Wahyu 5 ayat 6 bahwa ciri-ciri Yesus adalah iblis, ini dia bertanduk 7, bermata 7. Nah, kalau kita lihat bagaimana dengan bapaknya Yesus yang iblis, karena Bang Bal, suaranya nggak kedengaran lagi tuh. Mana suaranya? Bang Bal. Bang Bal, oh, kebental Bang Bal ini. Bang Bal, kebental kan? Ustaz tahu monitor? Dihukum itu dia ngehujat dari tadi. Ya sudah ya Bang semua, aku mau makan siang ini. Udah gimana sih? Setengah satu makan siang lah. Entar naik lagi ya. Enggak, ini naik lagi Bang Bal ini. Enggak, aku makan siang loh, setengah satu. Entar naik lagi. Enggak apa-apa ya. Sama Pak Robert aja. Ada Kristen kan, masih ada Kristen kan. Makan siang lah. Yesus Silakan Ustaz Tata, sudah monitor Ustaz Tata, gantian Ustaz. Ini banyak kebental ini. Bunda Rahma. Bunda Rahma. Bunda Rahma. Bang Baal kebental. Bunda Rahma. Bunda Rahma. Bunda monitor Bunda. Bunda masih aktivitas itu biasanya di gunung kalau. Bunda Rahma, Ustaz Nesta kok turun juga ya? Nggak bisa diskusi dia. Ustaz Tata, sudah sholat zuhur Ustaz? Ustaz? Tata.
Bunda Rama. Bunda Rama. Ustaz Tata. Ya, bantu tap layar dulu teman-teman ya. Bantu tap layar. Bang Baal kepetal Bang Baal. Naik lagi Bang Baal. Bang Baal, naik lagi Bang Baal. Oh, kepental Bang Baal. Kenapa mental? Iya, dikira kabur tadi. Waduh. Bang Robert, Murid saya nih, bangunkan dia kaget ya. Bang Robert. Aduh, Bang Robert. Bang Robert Vendor. Aduh, saya lagi dengar itu apa tadi, apa diskusinya si Baal sama siapa tadi tuh. Ya, tapi masih tetap begitulah, dia punya pendapat, dia punya penafsiran, ya saya tetap hargai, tapi ya tidak begitu pendapat mayoritas daripada orang Kristen. Dia bicara masalah Lucifer. Itu kan Lucifer itu, dia nggak tahu itu Lucifer kan disematkan kepada si penghulu malaikat. Dulu dia penghulu malaikat, ketika dia jatuh dalam dosa ya sematan itu nggak berlaku lagi, tapi masih ada yang orang-orang itu tetap menamakan dia Lucifer. Pada arti sebenarnya Lucifer itu kan pembawa cahaya, dan Lucifer itu kan nanti pada abad Tidak terlalu positif. abad 6 apa 16 tuh. Oh, abad 6 ketika Jerome menerjemahkan Bible ya dari bahasa Yunani ke bahasa Latin itu kan, itu muncul kata Lucifer yang kalau yang sebenarnya Bosporos yang diterjemahkan oleh Jerome itu adalah Lucifer, artinya juga pembawa terang. Kemudian kalau di Bible yang berbahasa Ibrani adalah Halal ben Saker ya, putra Fajar, pembawa terang. Itu disematkan kepada yang Maha Kuasa. Itu aja. Tapi mungkin si ini Baal nggak baca Wikipedia, baca aja itu Lucifer disematkan pada waktu si penghulu malaikat itu belum jatuh atau belum diusir ke dunia. Itu baca dong Wikipedia kalau mau pingin tahu literatur seperti itu. Tapi dia kemudian di LA menulis bahwa Yesus itu atau bintang terang, bintang fajar itu disebut kepada Yesus itu dalam arti Yesus pembawa terang, bukan si penghulu malaikat yang jatuh. Itulah itu. Tapi ya nggak apa-apa, dia punya pemahaman seperti itu, berarti dia nggak, literaturnya masih minim lah menurut saya. Mana ada iblis pembawa terang kan, itu yang dimaksud. Nah gitu. Bang Arif, kenapa ini dia menyimpulkan bahwa Yesus yang di Wahyu itu adalah iblis. Baca dong Wahyu, ya nggak apa-apa, itu pendapatnya dia lah yang kurang Arif, kenapa ini kurang tamasya lah kalau menurut saya. Iya, gini Bang Robert, murid saya. Dia di Islam ini tidak menafsirkan, ya, karena dari logikanya, makanya Yesus berpesan. Baal yang kesayang, Baal kan itu mana ada guru pernah
turun kelas. Yang ada kan murid naik kelas dan turun kelas. Tapi nggak apa-apa. Kamu tetap aku rindu. Bentar, murid tuh ya. Memberikan kamu bukan pencerahan, penggelap apa penggelap. Oke. Jadi Nggak apa-apa, Islam. Bar. Saya Oke, sedang baik. bicara sama kamu. Oke, jadi Islam tidak boleh menafsirkan menjelaskan. Tahu itu saya Lucifer Hailali itu nggak tahu. Nah ternyata di sini ada Yesus yang mengaku bintang timur. Adalah Yesus yang asli selama hidupnya sebelum terangkat ke langit dia tidak pernah mengaku bintang timur. Itu poinnya. Nah muncul makanya Yesus berpesan waspadalah terhadap Yesus. Ya, jadi kayak itu apa Pak ya? Mana dia itu Yohanes 8 dia bilang akulah terang dunia. Gimana sih? Bintang timur. Itu Kita kan bicara bintang terang, timur. dia adalah terang. Bintang timur itu ada dari segala bintang pada waktu pagi hari itu bintang saja dia yang kita terang. lari ke original text dulu. Istilah. Ya, nanti oke itu tafsir Anda saya hormati gitu kan. Kalau Anda memang tidak selama ini tidak sadar yang Anda saya hormati gitu kan. Kalau Anda tidak sadar selama ini yang Anda sembah adalah iblis ini tidak apa. Kalau Anda tidak sadar selama ini yang Anda sembah adalah iblis ini tidak apa. Nge-like, kamu nge-like. Anda tidak sadar selama ini yang Anda sembah. Kamu nge-like. Apa? Cek. Oke, itu udah saya mute. Ya, jadi teman-teman, kalau Kristen ini memang tidak sadar yang dia sembah adalah iblis, gitu kan, tidak sadar. Karena Yesus yang asli sudah terangkat ke langit. Nah, sebelum terangkat ke langit, Yesus sudah berpesan, waspadalah terhadap Yesus palsu, Mesias palsu yang menggunakan namaku. Nah, ada muncul ini kepada Yohanes ini katanya di Pulau Patmos muncul, aku Yesus bintang timur, aku Alfa Omega. Padahal Yesus sudah berpesan jangan percaya, tetapi dalam iman Kristen percaya dia. Berarti betul itu Yesus yang palsu. Kalau Yesus yang palsu adalah iblis, datangnya dari iblis, gampang kok. Nah, kita tidak menafsirkan apa tuh bintang timur. Saya bilang, kenapa Yesus di sini kok mengaku bintang timur? Ternyata bintang timur ini teman-teman bukan kata saya. Kata Bible sendiri bintang timur ini diambil dari kata apa? Hailale tadi itu betul. Di sini dijelaskan, ada penjelasannya dari Bible sendiri menjelaskan. Helel Ben Sakar. Bintang timur ini adalah penjelasannya apa? Yesus mengaku bintang timur. Kenapa Yesus ini yang iblis ini mengaku bintang timur? Karena Yesus yang asli tidak pernah mengaku bintang timur. Di sini penjelasannya, bintang timur adalah salah satu gelar Yesus Kristus. Itulah bahasa metafora. Metaforanya adalah iblis. Nama latinnya bintang timur adalah Lucifer. Bukan kata saya. Islam tidak mengenal itu apa tuh metafora Lucifer apa. Bible sendiri menjelaskan, makanya di situ Yesus mengaku aku adalah bintang timur, iblis, Lucifer. Nah, apa Lucifer? Islam juga tidak mengenal apa tuh Lucifer ya. Dia bilang di sini dijelaskan Lucifer dijelaskan juga teman-teman, bukan kata saya. Di sini Lucifer adalah iblis yang jahat. Nama Lucifer hampir secara universal dianggap oleh gereja Kristen sebagai sebutan bagi iblis sebelum kejatuhannya. Betul, berarti Yesus ini menggantikan posisi iblis yang jatuh dari sorga. Makanya Yesus terangkat ke sorga. Dia karena tahu posisi di iblis ini, posisi di sebelah Bapa ini kosong, karena sudah iblis sudah Lucifer sudah jatuh ke bumi, maka posisi kosong ini. Jadi Yesus ini datang ke bumi ini menggantikan Lucifer dan naik menggantikan posisi Lucifer. Jadi Yesus adalah iblis, Yesus Lucifer, bukan kata saya. Saya tidak menafsirkan. Di sini apa kata Lucifer ini? Dalam original text-nya dia bilang Hailale, dia bilang. Dalam terjemahan baru itu diterjemahkan bintang timur. Saya bacanya hanya baca ya. Dalam American Version atau King James Version ini definisinya dijelaskan. Bintang timur adalah Lucifer, bukan kata si Baal. Like beer, shining one, morning star, Lucifer. Itu bintang timur definisinya. Apa di sini? Of the king of Babylon and Satan. Jadi Yesus ini adalah setan, Yesus adalah iblis. Ini menurut data, bukan kata saya. Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan. Jadi Yesus ini memang menggantikan posisi iblis dan nanti naik ke surga ini, naik ke langit ini bukan menggantikan dia naik ke surga, memang naik ke surga begitu saja. Tidak, dia menggantikan posisi Lucifer yang dulunya kosong. Gampang kok. Nah, begitu silakan.
Gantian dong. Tadi kamu bilang sendiri, kamu nggak sadar ya Pak? Sebelum kejatuhannya, dia namanya itu disematkan itu. Sebelum kejatuhan, sebelum dia diusir, dia disematkan sebagai Lucifer atau bahasa ininya ya, bahasa teks aslinya adalah fosforos, bahasa Yunani kan. Teks aslinya kan fosforos ya, Yunaninya. Untuk bahasa Ibrani kan itu Helel ben Sakar ya, itu bahasa kemudian diterjemahkan ke Latin tadi maksudnya itu abad 6 itu oleh si Jerome yang membuat Vulgata itu kan, tetap di bawah itu. Tapi Pak, itu disematkan sebelum, tadi kan udah bahas sebelum kejatuhannya itu kan. Jadi kalau dia jatuh, apakah masih di sematan sebagai pembawa cahaya masih berlaku? Ya sudah tidak. Nah, kamu juga bilang situ sudah digantikan oleh Yesus. Yesus tetap dari dulu sampai sekarang adalah pembawa terang. Dia bilang akulah terang dunia. Itu dia bilang di Yohanes 8. Nah kemudian kenapa dia bisa? Yesus sendiri bilang di Matius 18 ayat 20, 2-3 orang membicarakan namaku, aku hadir di tengah tuh. Jadi Yesus itu hadir terus. Bukan dia sudah terangkat di surga lalu dia nggak kemana-mana, dia ada omnipresent. Ya, dia maha hadir. Dia juga bilang di Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yang menyertai apa? Yesus dalam bentuk apa? Roh. Itu Yesus yang ngomong, kalau bukan Baal yang ngomong atau saya ngomong, Yesus yang ngomong. Dia akan menyertai orang-orang percaya sampai akhir zaman. Dia juga bilang di Matius kan tadi, Matius 18:20, kamu bicara tentang aku dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah. Tuh. Itu Yesus yang ngomong. Mana si iblis tuh namanya dulu itu si Bilis ya, Bilis. Si Bilis itu dulu itu julukannya atau sematannya. Tapi ya sudah tidak berhak lagi dia. Tapi ada orang-orang yang menulis cerita-cerita apa seperti komik mungkin atau apa itu difilmkan, malah masih disematkan nama Lucifer. Padahal mereka nyadar bahwa itu arti daripada Lucifer itu pembawa terang. Helel ben Sakar ya. Itu artinya definisi daripada Lucifer dalam bahasa Latin, tapi dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani itu masa mau di India itu tinggal Baal mau tafsirkan seperti itu adalah Yesus. Si iblis itu kamu punya ini, kamu akan bertanggung jawab masalah itu. Tapi itu urusan kamu lah. Kalau saya sih terserah, bukan, sebab saya bukan hakim kan. Saya kan hanya pemberita Injil ya. Namun si Baal ngaku pemberita Injil yang salah, ya silakan, dia punya urusan, dia akan bertanggung jawab. Gurunda, silakan masuk Gurunda. Maaf Gurunda, tadi lagi sholat Gurunda ya. Lanjut Ustaz. Gurunda. Iya. Oh Sensei. Oh iya, saudaraku. Siap. Kemarin saya diundang, saya sebenarnya diundang untuk ke Makassar, tapi akhirnya saya ke Padang. Teman saya yang nanti ada acara di Makassar. Kemarin memang ada acara, saya kebetulan diinfokan juga Sensei. Cuman ada saya pelantikan ya. Hadir. Iya betul. Pak Usma Pak Uskara terpilih lagi sebagai ketua. Ketua umumnya. Kita lihat hadir itu gurumu. Ada Dokter siapa? Farhan ya. Farhan. Dia caleg tuh, ada di fotonya, dia kirim juga saya. Iya. Kita boleh sedikit masuk ke tema Sensei. Boleh yes. Baik. Saya menarasikan, kemudian nanti Sensei tanggapin ya. Iya. Di abad pertama ada utusan Tuhan yang kami kenal dengan nama Yesus. Cakupan ajarannya Yesus adalah mengajarkan bagaimana kaumnya Bani Israel. Jadi ruang lingkupnya adalah Bani Israel. Bani Israel ini artinya
keturunan Yakub. Islam di situ nggak ada, dan juga Kristen dalam hal ini Roma Yunani juga tidak menjadi bagian daripada ajaran Yesus. Jadi menurut hemat kami sebagai seorang Muslim, apapun nasihat Yesus, peringatan Yesus kala itu tujuannya untuk memperingatkan Bani Israel. Salah satu poin peringatan Yesus kepada Bani Israel adalah agar waspada kepada penyesat yang datang kemudian setelah dia memakai nama Yesus. Menurut hemat kami, nama Yesus digunakan untuk menyesatkan banyak orang oleh iblis. Jadi penyesat yang adalah iblis memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang. Andai saja Yesus berpesan di abad pertama, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai nama Nabi Muhammad, gelarnya Subhanahu wa ta'ala, Sallallahu alaihi wasallam. Maka kami umat Islam dengan teori berfikir akan sampai kepada kesimpulan penyesat yang harus dihindari menurut Yesus itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu poin pertama. Poin keduanya, penyesat itu datang kepada kamu. Berarti penyesat itu datang kepada Bani Israel abad pertama yang hidup bersama dengan Yesus, yang menerima pesan dari Yesus saat itu juga. Nabi Muhammad tidak pernah datang di abad pertama menemui murid-murid Yesus. Dan tidak ada indikasi abad ke-7 bisa berkesinambungan hadir di abad pertama. Sedangkan yang pertama yang harus kita paham adalah di Wahyu 22 di situ dikatakan bahwa iblis tua, yaitu setan, dilemparkan turun ke wilayah Aikomene, yaitu kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi salah satu cakupan wilayahnya itu termasuk Yunani. Ruang lingkup Yunani berbicara mengenai Pulau Patmos itu termasuk. Pulau Patmos itu adalah bagian dari Yunani. Artinya bahwa iblis tua yang dilemparkan ke bumi itu juga mencakup Pulau Patmos. Iblis tuanya yaitu wilayah kekaisaran Romawi termasuk Yunani. Pulau Patmos ini yang kita tahu ada sosok yang memakai nama Yesus. Kata Yesusnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nah, di Pulau Patmos, di mana tadi kita mendengarkan di Wahyu 12:9, iblis itu datang di sana. Tiba-tibanya Yesus berkata, Matius 24 nomor 3, berkata bahwa penyesat itu memakai nama Yesus. Nah, ada yang memakai nama Yesus di situ, yaitu yang datang ke Pulau Patmos berkata, akulah Yesus tunas Daud, sang bintang timur. Ini ngaku Yesus nih, bukan ngaku Nabi Muhammad, tetapi ngaku Yesus. Yesus berpesan kepada kaumnya Bani Israel, waspada kepada Yesus. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat yaitu Yesus sendiri. Maksudnya Yesus sendiri itu namanya, tapi oknumnya berbeda. Nah, yang datang di Pulau Patmos namanya Yesus. Disembah di gereja namanya Yesus. Yang datang kepada Roma namanya Yesus. Yang datang kepada Yunani namanya Yesus. Yang datang ke Indonesia namanya Yesus. Ini menjadi tolak ukur karena nasihat Yesus, bukan kebencian, bukan karena tidak suka, enggak. Yesusnya yang mengatakan. Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ketika ditanya oleh orang Yahudi, Yesus, tolong sampaikan kepada kami, apa tanda kedatanganmu? Nasihat Yesusnya, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Berarti penyesat ini memakai nama Yesus. Nah, ketika ini kita tangkap, ada yang datang memakai nama Yesus. Dari mana arahnya? Dari Arab atau dari Roma Yunani? Jelas dari Roma Yunani. Memakai nama Yesus. Itu sudah di luar ajaran Yesus tuh. Yesus hanya menasihatkan Bani Israel. Di luar Bani Israel, yang kedatangan Yesus yaitu Romawi Yunani. Ada nggak Yesus datang ke Arab? Nggak ada. Nggak ada. Di luar Yahudi, yang kedatangan Yesus, sosok Yesus hanya Roma Yunani. Berarti penyesat itu bekerja di mana sekarang? Nah, ini sensei
saya bukan mau mengada-adakan sebuah keadaan, tapi itu yang saya temukan di dalam Bible. Satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini yang sekarang menjadi pengikut Yesus di luar Yahudi hanya Kristen. Maaf, itu fakta. Kalau di Arab bukan pengikut Yesus, di Arab pengikut Nabi Muhammad. Tidak ada Yesus menasihati, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Nabi Muhammad dan berkata, akulah sallallahu alaihi wasallam. Tapi waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah Mesias. Nah, satu-satunya kelompok antara Islam dan Kristen yang didatangi Mesias itu hanya Kristen. Makanya Kristen disebut Kristen karena disebut Kristen itu pengikut Kristus. Kristus itu Mesias. Kristen adalah pengikut Mesias. Sekali lagi, satu-satunya bangsa asing di luar Yahudi yang kedatangan Mesias, yang kedatangan Kristus, bahkan menabeli diri mereka pengikut Mesias, pengikut Kristus, hanya Kristen. Kalau bukan Kristen yang kedatangan penyesat yang mengaku Yesus Kristus itu, lalu siapa lagi? Islam enggak, Hindu enggak, Buddha enggak, ateis enggak. Cuman satu, Kristen. Kalau ada yang lain, ya saya belum tahu dan belum menemukan itu. Seperti itu senseiku yang saya hormati. Silakan. Terima kasih. Memang nama Yesus ini dahsyat sekali ya. Sehingga ada orang menjual-jual nama itu ya. Itu sudah diperingati oleh Yesus juga. Itu sejak kalau berhubungan dengan nabi palsu itu kan sejak waktu Yesus ada juga sudah banyak muncul nabi palsu. Nabi palsu memang tidak dispesifikkan kepada nama seseorang ya. Biasa cuma di identifikasi kepada bangsa Yahudi ya, itu ya mereka. Kemudian sampai saat ini ya, yang dibilang nabi palsu itu bukan dari Arab aja, dari mana-mana ya. Yang namanya nabi palsu itu orang yang mengajarkan menyimpang dari ajaran Yesus, itu yang disebut nabi palsu. Siapa saja dia. Nah kemudian itu yang tadi bilang yang tidak ada yang dari spesifik dari Arab, tidak ya. Yang Yesus bilang kalau kita baca di Korintus 8 itu kan, hati-hati dengan nabi-nabi palsu ya, mesias-mesias palsu ya. Nah itu kemudian Yesus lihat di Matius juga kan, mesias-mesias palsu. Nah kemudian orang membawa-bawa atau menjual nama Yesus, sedangkan perintah Yesus adalah di Markus ya, kita boleh mengusir setan dalam namaku. Yesus berarti bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Nah arti dari Yesus itu nama Yesus ya, yang kalau di Yunani kan Iesos ya, kalau di Ibrani adalah Jehoshua. Jehoshua atau itu bentukan dari dua kata, yang satu itu Jehovah atau Yehovah ya, itu atau Yasa, itu Tuhan yang menyelamatkan, itu arti daripada Yesus. Itu Yesus itu adalah gelar nama untuk YHWH ya, Yehova ya. Jadi Yehova yang kami kenal, kebetulan saya pahamnya adalah Trinitas ya. Yehova yang kita kenal adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus ya, yang namanya satu. Maka di Yohanes 28 ayat 8, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Putra. Satu nama ya, satu nama itu dalam nama Jehovah ya, atau Yehoshua itu. Jadi ketiga oknum ini namanya satu, tapi mempunyai tiga oknum dan hanya satu hakikat. Nah, itu maksudnya gitu. Jadi siapa-siapa yang menjual-jual nama Yesus ya, kalau dia menyimpang dari ajaran Yesus, ya itu dibilang penyesat atau antikristus, atau dia adalah Mesias palsu. Sebab perintah Yesus, usirlah setan dalam namaku. Dengan namaku ini akan mengampuni dosa. Itu di Lukas ya. Jadi dengan nama Yesus. Jadi nama Yesus memang sangat populer ya. Tapi ya banyak orang nebeng di situ. Tapi tidak sesuai dengan ajaran Yesus, yaitu tentang ajaran kasih, mengasihi sama manusia. Itu maksudnya. Saya kira itu dulu, Bang Juma. Baik Sensei, makasih. Jadi Yesus ini ketika penyesat menggunakan namanya,
tidak akan berhasil menyesatkan kalau cuman ece-ece. Harus penyesat ini memiliki kesaktian, mampu menyesatkan dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam alat untuk supaya menjerat banyak orang-orang untuk disesatkan dalam nama Yesus. Tapi bukan itu inti daripada pembahasan ini. Inti dari pembahasan ini adalah Yesus Bani Israel, Bani Israel Yesus, Yesus Bani Israel. Ini nasihat-nasihat Yesus untuk kaumnya sendiri, Bani Israel, agar waspada kepada Kristus palsu yang datang kepada mereka. Di Arab tidak ada Kristus yang kemudian menghantarkan orang Arab datang kepada orang Israel. Telah datang Kristus di kami loh. Dia mengatakan begini bla 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 dan seterusnya. Tapi yang datang kepada bangsa Arab itu Nabi Muhammad. Ia mengajarkan kemudian pencipta langit dan bumi. Sedangkan Yesusnya mengatakan datang kepada kamu. Berarti penyesat itu datang kepada murid Yesus. Dari mana datangnya? Dari luar bangsa mereka yang ngaku-ngaku pengikut Kristus dan Kristus itu sendiri. Nah sekarang yang menggenapi yang kita sedang cari. Tadi saya membacakan sebuah data Wahyu 12 nomor 9. Iblis tua atau ular tua, yaitu iblis atau Satan, yang dilemparkan ke seluruh ekumene. Ekumene itu adalah mohon maaf, gereja-gereja persekutuan di Kekaisaran Romawi. Itu original teksnya itu jelas itu. Iblis tuanya dilemparkan ke Romawi, wilayah Kekaisaran Romawi. Iblisnya itu dibuang ke situ. Itu fakta, itu real tertulis. Mau seperti apapun lembaga Bible Indonesia memplesetkan terjemahan kata oikomene, itu tidak akan pernah bisa merubah fakta bahwa ekumene itu adalah persekutuan, perkumpulan gereja-gereja yang ada pada mulanya berkisar di wilayah Kekaisaran Romawi. Ruang lingkupnya kemudian salah satunya adalah di wilayah kekuasaan ekumene ini muncul pemberitaan adanya sosok yang datang membawa-bawa nama Yesus, aku tunas Daud. Apakah sulit bagi iblis mengaku demikian? Apakah iblis sulit mengaku Yesus? Enggak mungkin, karena Yesus mengatakan penyesatnya datang justru memakai namaku. Berarti iblis ini kudu tampil mengatasnamakan Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Tidak mungkin iblisnya menggunakan nama bom-bom, enggak mungkin. Tidak mungkin menggunakan nama Bang Suma, enggak mungkin. Kenapa? Bang Suma tidak sakti, bom-bom juga tidak sakti. Yang sakti mantraguna pada zaman itu Yesus. Bisa mengusir setan pakai namanya, bisa bermujizat pakai namanya. Maka iblis menggunakan nama itu untuk menyesatkan banyak orang. Akulah Yesus, ikutlah denganku. Nah ini fakta. Berarti penyesatnya itu bukan Nabi Muhammad, bukan Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi penyesatnya itu bernama Yesus, bergelar Kristus. Hari ini siapa pengikut Yesus Kristus di luar Yahudi? Bukankah Yesus itu adalah raja untuk bangsa Yahudi? Lukas 1:33, Yesus akan menjadi raja untuk selama-lamanya bagi Bani Yakub dan kerajaannya tidak berkesudahan. Nih, di sini ada yang non Bani Yakub juga mengaku pengikut Yesus. Pertanyaannya, Yesus yang mana? Bukankah Yesus itu sudah menasihatkan Bani Israel agar waspada kepada Yesus? Itu real. Jadi yang harus diwaspadai Yahudi adalah Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang palsu dengan pengikutnya, pengikut Yesus palsu. Kami sebagai umat Islam yang hadir belakangan melihat ada dua tonggak yang berdiri. Apa itu Yahudi? Yang kedua adalah Kristen. Di mana di antara dua kelompok ini yang pernah didatangi oleh Yesus asli? Orang Yahudi. Nah, setelah kami mengkaji ternyata ada Yesus palsu. Kira-kira Yesus palsunya bekerja di Roma Yunani? Yesus aslinya, kira-kira Yesus asli bekerja di Roma Yunani, Yesus palsu di Yahudi? Kurasa ikut itu kebalik.
Kebalik pasti. Nah, kita butuh kesadaran logika. Kita butuh kesadaran berpikir dan kesadaran beragama. Agama boleh mengatakan kita pengikut Yesus. Agama boleh mengatakan kita pengikut Nabi Muhammad. Kita boleh mengaku kita beriman kepada Nabi Musa. Boleh, boleh, sangat boleh. Tetapi itu tidak cukup. Tidak cukup hanya mengklaim diri kita pengikut Kristus. Tidak cukup hanya mengklaim kita pengikut Nabi Muhammad. Kita harus mencari tolak ukur yang menjadi takaran adalah benang merah. Benang merah. Orang Islam tidak mengaku dirinya pengikut Kristus. Orang Kristen mengaku pengikut Kristus. Tonggak yang benar, Yesusnya meminta agar waspada kepada Yesus. Nah, sekarang untuk mendeteksi itu, siapa yang menjadi pengikut Kristus atau Yesus palsu hari ini? Umat Islam? Umat Yahudi? Atau orang Kristen? Umat Yahudi tidak menerima Yesus, berarti bukan pengikut Yesus hari ini. Nabi Islam yaitu Nabi Muhammad. Umat Islam melakukan prosesi agama karena mengikuti Nabi Muhammad. Kristen saudaraku yang kukasihi mengikuti ritual-ritual keagamaan karena mengikut kepada perintah Kristus yang datang kepada Paulus. Kalau orang Yahudi hari ini bukan pengikut Kristus, kandidatnya tinggal satu, yaitu Kristen. Namun mudah-mudahan bukan Kristen yang menjadi korban penyesatan Yesus palsu, tetapi ada di luar Kristen. Tapi saya belum temukan siapa mereka. Saya kira begitu. Silakan Sensei. Ya memang bertebaran lah yang dibilang Mesias, yang mengaku Mesias. Tapi kan diingatkan oleh 1 Yohanes 4 ayat 1 kan, ujilah setiap roh itu. Jadi kita uji. Kalau dia masih ke orang Kristen, tidak pastilah kalau diuji ini yang berasal dari Allah atau bukan. Itu tidak perlu lagi diajarin. Saya kira orang Kristen sudah paham itu. Yang dibilang Yesus palsu atau Mesias palsu. Maka kita bukan jadi orang Kristen tok saja atau Kristen tanpa pengetahuan ya. Jadi kita berpengetahuannya. Dan diingatkan oleh 1 Yohanes 4 ayat 1 itu kan, ujilah setiap roh yang datang, apakah dia berasal dari Allah. Nah, itu orang Kristen dah paham. Nah, kemudian kenapa dia datang kepada Israel? Memang ada ayat, saya lupa itu ayatnya. Firman itu diberikan pada Yakub ya, pada Israel ya. Maksudnya firman itu seperti dari Taurat dan segala apa itu yang ditulis oleh para nabi, itu kan datangnya dulu bukan ke bangsa lain, datangnya kepada bangsa pilihan, adalah bangsa keturunan Yakub. Maka Yesus ya hadir di situ dulu. Kemudian tidak berhenti situ, dia sedang ngomongnya di Yohanes 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, jadi dunia bukan dunia punya Israel saja, dan banyak ayat-ayat itu ya. Kemudian dia bilang juga di Yohanes 17:20, kemudian dia bilang di Matius 26:28 ya, dia untuk seluruh dunia. Matius 24 ayat 14, Injil untuk seluruh dunia ya. Jadi memang kedatangan dia pertama ya dia sebagai orang Israel ya, dia harus datang ke situ, kemudian berkembang ke mana-mana gitu kan. Sejarah kan gitu, kronologis kan gitu, bukan ujuk-ujuk langsung ke seluruh dunia. Itulah sistematis daripada pemberitaan firman itu kan. Tuhan bukan langsung kepada seluruh manusia, kasih firman, bukan. Maka Tuhan mengajar, sekaligus juga Tuhan mengajarkan kalau kita bersistem adalah satu dulu yang kita sasarkan gitu ya. Nah, jadi satu sasaran dulu, baru sistem itu bisa berkembang kemana-mana. Bukan langsung blok dikasih semuanya, nanti kan pada bingung. Itu pun sudah secara sistematis, secara kronologis maupun secara empiris itu dari itu kan masih juga banyak yang nggak percaya. Jadi saya kira berhentilah memahami bahwa Yesus hanya khusus orang Israel. Nah, kalau memahami tentang Israel itu kan bangsa pilihan, bangsa pilihan ya, yang menuju kepada umat pilihan. Nah, arti daripada Israel yang luas ya secara rohani, semua kita adalah orang Israel. Nah, Israel kan artinya adalah
kemenangan yang diberikan oleh Tuhan, kemenangan yang dari Allah, atau gitu kan. Nah, jadi kita bagi orang-orang dari suku apapun, seluruh bangsa yang menjadi umat pilihan itu disebut Israel secara rohani. Begitu maksudnya, jangan kita letterlock begitu cara berpikirnya ya. Jadi berpikir cara letterlock silakan. Kemudian tapi kita juga belajar bahwa pemberitaan firman ini bukan secara letterlock saja ya, secara rohani ya, secara rasional maupun irasional ya. Nah, itu yang saya pahami. Jadi jangan terlalu terkungkung bahwa begitu. Untuk ada tamu. Oh ya, silakan. Ya. Saya lagi ini ya, diskusi. Silakan ya, bersihkan. Itulah ada yang mau bersihkan kamar saya. Jadi gitu, saudara Juma. Apa yang Anda itu memang selama ini saya lihat Anda berfokus pada situ ya Pak, nggak apa-apa. Nah, coba berkembang. Kemudian nggak didatangkan kepada Timur Tengah ya. Pemberitaan ini kan sebelum sampai ke abad 7 sebelum Nabi Muhammad ada kan, kekristenan kan sampai menyebar ke sana kan, sampai ke maka ada kekristenan dari Mesir, dari Timur Tengah itu Syria dan segala macam itu kan sudah berkembang, tapi berjalannya waktu ya kalau saya lihat bergeser ya. Nah itu jadi bukan kekristenan itu hanya di Yerusalem saja. Kan dibilang di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 kan. Kisah Rasul mulai dari Yerusalem, Yudea dan ke seluruh dunia. Nah, itu kan pemberitaan untuk ajaran Yesus. Ya, itu tentang ajaran kasih ya. Itu. Nah, itu saya kira itu dulu. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih, Sensei. Jadi apapun itu, saya salah tafsirkah atau saya salah memahami, namun sejauh saya belajar, Yesus itu mengajarkan hanya kepada Bani Israel saja. Kalau hari ini ada juga dari non-Israel, inilah muncul pertanyaan, yang dari non-Israel ini pengikut Yesus juga kan? Iya. Yesus yang mana? Kan Yesus minta supaya waspada kepada Yesus palsu. Nah sekarang kalau Yesus palsu itu tidak datang kepada Kristen yang non-Israel ini, lalu Yesus palsunya datang kepada siapa? Yang memakai nama Yesus, bermukjizat, bernubuat, mengusir setan, itu yang mana? Islam kagak, hanya Kristen yang melakukan itu. Tapi kalau hari ini saudara kami Kristen mengatakan, oh enggak dong, kami ini oke. Tapi tolong tunjukkan orang banyak yang disesatkan Kristus. Karena orang banyak yang disesatkan Kristus ini sudah pasti mereka menggelari diri mereka sebagai pengikut Kristus. Satu-satunya pengikut Kristus yang bisa kami temukan di bumi ini kan cuman Kristen. Nah, kalau bukan Kristen yang adalah saudara kami, lalu pengikut Kristus yang palsu itu mana? Kan kandidatnya cuma satu. Dan yang datang kemudian berhubungan dengan murid-murid Yesus itu kan cuma Kristen yang sekarang ininya. Tapi kalau dikatakan bukan, ya sudah. Oke, kita tidak memaksa. Ini kita cuma diskusi, apalagi saya bersoal jawab dengan guru saya. Ya, jadi tak ada pemaksaan dalam apa yang saya paparkan. Saya hanya menyimpulkan bahwasanya kami Muslim tidak menemukan pengikut Kristus di luar Yahudi selain Kristen. Di balik itu semua, kami tidak menemukan pengikut Kristus palsu. Tidak ada pengikut Kristus di bumi ini selain Kristen. Kalau Kristen pengikut Kristus asli, berarti kami harus mencari pengikut Kristus yang palsu itu mana. Seperti itu. Sangat sederhana. Karena penyesat itu menurut Yesus datangnya tidak memakai nama Siddhartha Gautama, tidak memakai nama Krishna, tidak memakai nama Nabi Muhammad, tetapi memakai nama Yesus. Satu-satunya komunitas di atas muka bumi ini yang menyebar ke seluruh dunia mengatasnamakan kasih, ya hanya Kristen. Hanya Kristen, tak ada yang lain.
Jadi untuk sementara ini kami belum menemukan kalau sekiranya itu bukan Kristen. Karena yang kita cari ini adalah nubuat Yesus, penggenapan dari nubuatan Yesus, pelaku firman. Mereka-mereka yang kemudian berlaku bersesuaian dengan nubuat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Satu-satunya kelompok di luar Bani Israel yang datang memakai nama Yesus. Kami murid Yesus loh, kami pengikut Yesus loh, kami beribadah kepada Yesus loh, kami berdoa dalam nama Yesus. Cuman Kristen yang kami kenal hari ini. Roma Yunani, kemudian nyebrang ke Belanda, Portugis, lalu nyebrang kemudian ke Indonesia. Hanya itu yang kami kenal. Orang-orang yang disesatkan kemudian dengan memakai nama Yesus selain itu kami tidak tahu. Karena yang datang kepada Bani Israel, bangsa Roma, bangsa Yunani, bangsa Arab tidak. Tidak pernah bangsa Arab datang kepada murid-murid Yesus kala itu, nggak pernah. Yang datang kepada murid Yesus itu hanya bangsa Roma dan Yunani. Bahkan ternyata tertulis kalau murid-murid Yesus dibantai oleh oknum yang saudara sendiri, yang saudara Kristenku sendiri kenal dengan nama Paulus yang tadinya Saulus. Nah, jadi wajar ketika kami berpikir bahwasanya Kristus palsu itu yang datang dengan nama Yesus dan yang kami temukan hanya Kristen hari ini. Kalau kami salah, berarti kami harus punya PR, kami berarti punya PR besar mencari komunitas baru di luar daripada Kristen yang mana pendiri agama mereka pernah datang kepada murid-murid Yesus dengan membawa nama Yesus, padahal sebenarnya padahal sebenarnya oknum ini tidak pernah bertemu Yesus sebelum Yesus terangkat ke langit. Itu PR besar bagi kami, Sensei. Silakan. Mungkin yang lain. Gini, silakan. Tadi Anda mengatakan bahwa belum pernah ketemu pengikut Yesus yang dari Yahudi lah. Ya memang belum pernah ketemu secara fisik ya. Mungkin secara literatur mungkin sudah paham. Itu pengikut Yesus kan orang Yahudi itu, 12 murid. Ya. Itu orang Yahudi. Mamanya sendiri, bapaknya sendiri, Zakaria, orang Israel. Zakaria dan istrinya, ya. Itu orang Israel. Yang pertama-tama percaya kepada Yesus ya. Kemudian ada 70 murid. Kemudian dia memberi makan kepada 5.000 orang. Itu laki-laki saja yang dihitung loh. Laki-laki bapak-bapaknya saya, anak-anak dan istrinya dihitung. Itu semua percaya dia. Banyak. Nah memang secara fisik saya juga belum pernah ketemu sama mereka karena mereka abad 1 itu. Nah itu jadi mungkin keliru kalau dibilang belum pernah ketemu secara fisik ya memang. Tapi secara tertulis kan di 4 yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan para surat-surat itu kan bahwa kebanyakan mereka tuh dari orang sana, orang Israel ya, pengikut pertama. Sehingga di Yohanes 17:20 coba kita baca ya. Yohanes 17:20 ya, saya baca supaya ini memang secara fisik enggak, tapi secara terus ada kan. Yohanes 17 ayat 20. 17 ayat 20. Ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka itu maksudnya murid-murid. Jadi Yesus berdoa untuk orang-orang yang percaya oleh pemberitaan para murid. Ya dibilang rasul ya, nanti saya salah ingat lagi. Dibilang istilah Arab yang pakai istilah itu ya. Ya, jadi kemudian Kristen itu menyebarkan itu kita secara apostolos ya, dari murid ke murid ke murid. Nah, itu Yohanes 17:20 dari murid ke murid ke murid ke murid. Ya muridnya Yohanes kita kenal dari Papias, Clement, Ignatius dan banyak-banyak dari mereka tuh Injil diberitakan ya, Injil diberitakan atau pemberitaan tentang Yesus waktu dia hadir di dunia. Nah, itu yang dibilang Injil ya. Ya, itu yang dibilang Injil. Nah, Injil Yesus itu maksudnya Yesus memberikan kabar baik bahwa dia turun dari sorga. Itu dibilang Yohanes 6 ayat 38 ya. Dia turun dari sorga loh.
Yohanes 8 dia bilang kamu dari bawah, aku dari atas. Itu Yesus sendiri bilang bahwa dia datang dari Allah. Kemudian Yohanes 8 ayat 42, aku keluar dan datang dari Allah. Nah gitu kan, berarti dia bukan manusia biasa, tapi dia mempunyai dua oknum. Kalau kita di Tritunggal ya sangat percaya itu ya, bahwa Yesus itu duinator ya, dua kodrat yang satu pribadi. Itu ada di Yohanes 3 ya, mulai 13 sampai 18 itu. Itu dia bilang siapa dia adalah anak manusia dan dia anak tunggal Allah. Itu dia sendiri bilang itu, sehingga pada konsili Efesus tahun 431 itu dikonsilikan bahwa Yesus adalah dua kodrat. Ya itu abad 1 udah ditulis sama Yohanes bahwa Yesus itu dua kodrat ya, tapi dikonsilikan pada abad 5 ya, dan sampai 451 juga itu dikonsilikan untuk meneguhkan itu, bahwa supaya ajaran itu jangan menyimpang, semua harus back to Bible. Itu maksudnya. Jadi kalau dibilang Saudara Juma secara eksplisit itu belum menemukan. Nah itu memang secara fisik nggak menemukan yang orang-orang abad 1 itu yang pengikut ya, kami lah abad ini yang sesuai dengan hanya ada ayatnya loh. Yohanes 17 ayat 20 kan. Jadi bagi orang-orang yang percaya kepada pemberitaan mereka, nah, kami adalah orang-orang yang percaya kepada pemberitaan para murid. Beruntun ya, berturut-turut dulu Bible sebelum dikanon tuh secara oral, bukan secara, belum ada itu Bible yang sekarang ya. Jadi dari mulut ke mulut bahwa cerita itu seperti itu. Akhirnya ditulis. Setelah ditulis kemudian dikanonkan pada abad 4 baru selesai semua. Jadi kalau dibilang Saudara Juma belum ketemu, ya itu ada tertulisnya seperti itu. Yesus yang ngomong bagi mereka yang percaya atas pemberitaan mereka. Nah, itu kan mereka tidak sedang ini Yohanes 17 ini kan tentang doa Yesus kepada murid-muridnya. Ya, kalau murid-muridnya. Kemudian dia berdoa juga untuk para murid yang mendengarkan para murid. Itu kan ada ayatnya. Jadi secara fisik mungkin nggak menyadari. Mungkin Saudara juga nggak menyadari, ya saya pengikutnya dia. Tadi Anda sudah percaya bahwa kami pengikut dia adalah disebut Kristen. Oh ya, ya kami disebut tarik aja apa ya pintu saya. Kami disebut adalah pengikut Kristen, itu ada ayatnya itu juga. Markus 9 ayat 41, Roma 16 ayat 7, Yohanes 17 ayat 20 ayat itu tadi ya, Yohanes 8 ayat 31 itu kami disebut orang Kristen adalah ini berdasarkan ayat ini. Matius 10 ayat 42, Kisah 11 ayat 26 dan 1 Petrus 4 ayat 16 itu kan kami disebut Kristen, bukan satu ayat aja. Nah kira-kira gitu. Jadi apa yang Saudara Juma sampaikan tadi ya menurut saya hargai apa yang Anda terima, bahwa sampai saat ini belum bertemu sama orang-orang yang pengikut Yesus yang asli. Nah kami lah siapa lagi? Memang ada apa di luar kami ada yang pengikut Yesus lain. Ya itu saya nggak tahu ya. Yang kami ikuti adalah secara apa yang ditulis oleh para penulis itu yang ada di Perjanjian Baru lah ya. Itu adalah Perjanjian Baru adalah penggenapan daripada Perjanjian Lama itu. Jadi mungkin Saudara Juma belum ini bahwa saya belum ketemu yang maksudnya secara spesifik ya mungkin ya. Tapi secara tulis kami inilah pengikut Kristus yang mungkin Saudara Juma belum paham. Nah, siapa lagi yang menyampaikan ajaran Kristus kalau bukan kami tentang kasih ya, tentang baptisan kasih, kemudian apa tentang baptisan kasih dan apa itu berbuat baik kepada sama, itu ada di untuk mendapatkan hidup kekal itu kan, itu Yohanes 6 ayat 42 dan segala, ada juga di Matius 25 itu kan. Kita berbuat apa kepada Yesus itu Yohanes 25 ayat 31 terus. Kita bisa masuk surga karena apa? Berbuat apa kepada Yesus? Berbuat baik kepada Yesus, bukan kepada Yesus asli Yesus langsung, tapi berbuat kepada, kuncinya ada di Yohanes 25 ayat 40 sampai saya. Yohanes 25 Yohanes 25 ayat
Ya, Matius 25 ayat 40 kalau nggak salah ya. Nah, saya bacakan. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Gitu kan? Itu. Jadi kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Kuncinya di Matius 25 ayat salah satu ya, itu ya, bilang salah satu ya. Kuncinya adalah di salah satunya adalah Matius 25 ayat 40. Saya baca ulang lagi. Dan raja itu maksudnya dia ya. Sebab Yesus selalu memakai istilah-istilah dirinya itu adalah dia mengistilahkan dirinya adalah orang ketiga tunggal. Dia selalu memakai, padahal dia sedang ngomongin tentang dirinya. Dan raja itu maksud dia sendiri, itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Gitu kan. Maksud untuk Yesus itu tuh ajarannya, salah satu ajarannya. Ya salah ininya banyak ya. Yang diajarkan. Ya itu dulu. Saudara Juma, lanjut. Baik. Saya mencoba untuk mengambil data yang saya sebutkan di Yohanes 17 nomor 20. Yesus berkata, bukan untuk mereka saja aku berdoa. Mereka ini murid-muridnya yang asli. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh karena pemberitaan mereka muridku. Bukan pemberitaan Paulus, bukan pemberitaan dari aku, tapi dari pemberitaan mereka. Supaya kita paham, Yesusnya mengatakan bahwa aku berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh karena pemberitaan mereka, bukan oleh karena pemberitaan aku. Sedangkan yang terjadi pada Paulus itu pemberitaan dari oknum yang bernama aku. Sedangkan yang didoakan Yesus adalah orang yang percaya, yang mana mereka percaya kepada Yesus karena pemberitaan murid-muridnya. Sedangkan Kristen ini itu bukan dari murid-murid. Kristen ini dari Paulus yang sumbernya adalah Yesus. Tapi Yesus yang mana? Yang didoakan oleh Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus oleh karena pemberitaan murid-murid. Sedangkan Paulus dan Kristen percaya kepada Yesus karena pemberitaan Yesus sendiri yang langsung kepada Paulus. Sederhana kok itu. Bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka siapa? Mereka murid yang aku doakan. Doaku kepada muridku supaya mereka kemudian selamat dalam penginjilan. Muridku menyampaikan pemberitaan kepada Bani Israel, bukan kepada seluruh manusia. Tidak ada perintah Yesus kepada ke-12 muridnya bahwa pergilah ke seluruh dunia. Itu bukan perintah Yesus. Perintah Yesusnya, pergilah kepada domba-domba yang sesat dari kaumku Bani Israel. Itu poin yang pertama. Sekali lagi, bahwasanya Yesus berdoa bukan untuk dunia. Yesus berdoa untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus oleh karena pemberitaan murid Yesus. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus murid Yesus atau Yesus? Ya Yesus, tapi titik-titik. Sedangkan yang didoakan adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus karena pemberitaan murid, bukan pemberitaan Yesus titik-titik. Sedangkan yang datang kepada Kristen adalah pemberitaan Yesus titik-titik kepada Paulus. Adakah doa Yesus begitu? Enggak ada. Doaku hanya berlaku kepada murid-murid, dan doaku hanya berlaku kepada orang yang percaya oleh karena pemberitaan murid-murid, bukan pemberitaan Yesus. Ingat kata Yesus, waspadalah kepada Yesus. Yang datang kepada Paulus Yesus, bukan murid. Ada enggak kemudian murid Yesus mengajarkan Paulus untuk menuliskan 13 buku? Enggak ada.
Yang datang kepada Paulus bukan murid, tetapi Yesus. Yesus yang mana? Ini yang jadi masalah. Yesus yang mana yang datang kepada Paulus? Kemudian ketika guru saya, sensei saya bercerita tentang Yesus, nasihat Yesus, bla 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 bla, itu nasihat Yesusnya bukan kepada di luar Israel. Itu nasihat Yesus untuk muridnya Bani Israel. Ini kesalahan fatal yang sudah 2000 tahun. Entah pura-pura atau nggak mau tahu gitu loh. Yesus setiap kali berbicara, dia selalu berbicara kepada Bani Yakub. Tidak pernah Yesus itu berbicara kepada orang di luar Bani Yakub, kecuali dia mengatakan anjing, maaf, atau babi. Jangan kau memberikan mutiara kepada anjing. Jangan kau lemparkan barang-barang kudus kepada anjing. Jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Maka ending daripada Matius 7 ini, nabi palsu di luar Bani Israel yang akan datang dengan buahnya memanggil namaku, bernubuat, bermukjizat dan bermukjizat pakai namaku. Itu nabi palsu. Maka jangan kau lemparkan mutiara kepada nabi palsu dan pengikutnya. Jangan kau lemparkan kemudian barang kudus kepada anjing dan pengikutnya. Itu maksudnya. Jadi Yesus mewanti-wanti muridnya agar jangan melemparkan penginjilan kepada non-Yahudi. Adapun yang melemparkan penginjilan kepada non-Yahudi, ya Paulus, siapa lagi? Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Ada nggak murid Yesus mengaku diutus kepada non-Yahudi? Kalau ada, mereka adalah murid yang durhaka karena melanggar pesan Yesus. Matius 10 nomor 5 nomor 6, jangan kamu, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar muridnya jangan ke bangsa lain, akan tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat. Nah, sedangkan Paulus mengaku ke mana? Ke bangsa lain. Dan memang Paulus bukan murid. Jadi sentralisasi pengajaran Kristen itu adalah Paulus, bukan Yesus. Adapun Yesus, Yesus yang datang kepada Paulus, bukan Yesus yang datang kepada ke-12 murid. Beda. Beda Yesus yang datang kepada Bani Israel dengan Yesus yang datang kepada non-Israel. Yesus yang datang kepada non-Israel, pemimpinnya adalah Paulus. Itu pasti, itu nggak bisa dipungkiri. Yesus yang datang kepada Bani Israel, pemimpinnya adalah ke-12 murid, meskipun satu berkhianat. Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Paulus tidak pernah dipilih. Paulus dipilih oleh Yesus yang di luar daripada asli. Kenapa saya katakan di luar daripada asli? Catatan yang terpenting yang harus dipahami di sini adalah Yesus sudah menamatkan ajarannya kepada kaumnya Bani Israel. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka muridku. Masih adakah kemudian Yesus menyampaikan kitab Roma, Galatia, Filipi? Adakah? Tidak ada. Berarti Yesus tidak pernah mengajarkan kitab-kitab Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan perkataan akulah Alfa dan Omega. Yesus tidak pernah mengajarkan akulah bintang timur. Yesus tidak pernah mengajarkan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Semua data-data itu muncul kemudian setelah Yesus sudah menamatkan ajarannya. Yohanes 17 nomor 8, segala firman telah aku sampaikan, sudah aku sampaikan. Muridku telah menerimanya. Sayangnya setelah kita selidiki, tidak ada firman akulah Alfa dan Omega, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, bla bla bla. Ternyata itu semua muncul setelah Yesus tak ada di bumi. Berarti firman ini firman baru. Firman dari mana menurut saudara kita Kristen? Firman dari Yesus. Nah, Yesus yang mana nih? Itu masalahnya di situ, Sensei. Mungkin sahabat yang lain bisa melanjutkan. Saya ada kegiatan. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan materi ini. Materi ini sangat baik. Yang pada intinya bahwa ada dua Yesus, ada dua Kristus. Ada yang asli, ada yang tidak asli. Nah, pengikut daripada yang tidak asli ini kita sementara cari. Kalau bukan Kristen berarti alhamdulillah. Tapi kalau ternyata bukan Kristen, kami umat Islam harus mencarinya. Kenapa harus mencarinya? Karena di Al-Quran juga menerangkan adanya pengikut-pengikut Isa Al-Masih yang kemudian mengajarkan kepada sesama manusia untuk menuhankan dirinya. Saya kira begitu. Mungkin Dinda Tahta bisa mengambil alih.
Di sini guru saya Sensei Robert masih mau melanjutkan. Silakan dilayani untuk berdiskusi dengan baik. Terima kasih Sensei. Mohon maaf Terima kasih. kalau ada kata yang kurang berkenan. Silakan. Oh, bagus. Nah, bagus. Nah, ini menjadi edukasi ya. Tapi saya jawab walaupun saudaraku nggak dengar ya. Boleh ya? Tadi yang disampaikan. Silakan. Jadi tadi saudara kita Juma mengatakan bahwa Yesus hanya khusus untuk orang Israel ya. Padahal ada ayat yang ngomong sendiri, Markus 14 ayat 9 tuh kan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Itu maksudnya perempuan yang dia yang mengurapi dia itu kan. Jadi seluruh dunia loh. Kita belanja seluruh dunia ya. Ya nggak apa-apa, sudah kami ya hanya batas untuk orang Israel. Apa dari Matius 27 Matius untuk seluruh manusia. Banyak yang apa-apa. Dia baru sampai mudah-mudahan nanti mungkin udah dibaca atau belum, tapi nggak berfokus ke ayat-ayat itu ya nggak. Jadi saya sebagai orang Kristen dan mewakili yang lainnya mungkin kami baca semuanya apa yang dikatakan. Ini kata-kata Yesus loh, bukan kata-katanya di luar Yesus. Yesus bilang dia untuk seluruh dunia kok. Nah, kemudian dia juga bilang di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Injil dari Yerusalem, Yudea sampai itu dia bilang ya. Jadi mungkin apa sudah pernah dibaca tapi nggak terfokus itu ya sebaiknya dibacalah. Kalau cuma bilang ya Yesus untuk orang Israel ya iya nggak apa-apa. Jadi kayak ini segala sesuatu kan untuk kita mau utamakan memberi itu beri dulu kepada keluarga dulu. Keluarga dulu kita utamakan, baru keluarga. Jadi keluarga utamakan. Ada berita baik loh, saya mau sampaikan sama keluarga saya. Dan setelah itu ya berita baik itu sebarkan ke seluruh dunia gitu. Ya seperti itulah simpelnya ya untuk memahami pemberitaan Injil itu. Sedangkan Injil itu kan definisi Injil itu adalah berita baik, gitu kan? Berita baik dari mana? Dari Yesus. Kenapa dari Yesus? Itu berita baik karena dia bilang dia turun dari sorga. Baik dong. Jadi dia tahu segala isi sorga itu dia tahu. Itu maksudnya bahwa di sorga untuk hidup kekal menyampai sorga ya melalui dia. Yohanes 14 ayat 6 ya. Yohanes 14 ayat 6. Hanya satu-satunya, nggak ada lain. Gitu kan? Itu kan satu berita. Jadi kita nggak boleh kemana-mana. Hanya kepada Yesus. Lalu tadi tadi ya masih berkutat di bahwa Yesus hanya untuk Israel ya. Saya kira keliru itu. Menurut saya itu keliru aja ya. Padahal kalau kita baca seluruhnya Injil untuk seluruh dunia kok. Nah, gitu. Nah, dunia ini kan kita tahu bahwa luas. Dunia itu adalah seluruh bangsa gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, dari teman-teman Muslim selalu ya pahamnya bahwa Yesus itu hanya untuk Israel saja. Padahal arti Israel juga kan luas. Secara letterlock, secara fisik orang-orang Israel yang ada di Palestina yang di mana-mana gitu kan. Tapi secara luas ya, secara rohani ya gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa. Pemahamannya baru sampai di situ mungkin ya. Maka dibilang kita berapologet kan, berapologet kita saling berargumen untuk mempertahankan. Monitor. Tos, Ustaz Tata tos. Lanjut dulu Pak, Ustaz Tata monitor Ustaz Tata. Ustaz Tata lah. Murid saya sudah Lanjut itu muridmu. Lanjut dulu Ustaz Tata, aku telepon dulu. Ustadz Ya, kita lanjut ya. Saya ada. Jadi memang jadi gini ya. Jadi betul Tadi bahwa lihat tuh. Saya dengan
saudara kita cuma diskusi kayak gitu, nggak ada saling ini, kita saling dengar apa yang dia sampaikan. Iya betul, harus begitu. Kita hargai dia punya pendapat. Iya betul. Iya. Tadi ada lagi saya mau sampaikan ya, maaf jangan lu bicara ya, sorry ya anakku. Maaf. Jadi dia bilang nggak ada murid-murid Yesus yang keluar dari, ya dalam sejarah lihat tuh, Petrus ada di Mesir, Yohanes ada di Turki, kemudian murid-murid lain ada di negara lain. Nah jadi maaf ya, mungkin nggak baca sampai situ ya sejarah, bahwa Petrus yang dia Timur Tengah tuh dia mainnya. Kemudian ya tadi sudah teralamat siapa si Nabi palsu itu, sudah teralamat sebenarnya tadi. Saya mau kejar di situ ya, yang dia maksudnya itu Paulus itu sudah teralamat. Tadi kan masih Mesias palsu, belum teralamat. Saya udah tahu bahwa nanti larinya ke situ. Itu perlu satu sesi untuk saya jelaskan sebenarnya. Tapi ya secara singkat aja bahwa Paulus kan tadinya dia adalah orang Yahudi yang taat, ya orang Israel yang taat pada perjanjian lama lah. Kemudian pas dia lihat ada ajaran baru yang dia menurut dia aneh, itu ya orang-orang yang menyebut nama Yesus dia paling marah. Gitu akhirnya dia bertemu sama Yesus. Jadi begini, selama ini dipikir saya lihat pakai Matius 24 tuh, siapa ada yang mengaku Mesias itu maksudnya gini. Kalau ada orang yang mengaku di sana ada Mesias, di situ ada Mesias, di bilik itu ada Mesias, jangan percaya, nggak percaya. Tapi kalau kepada Paulus dia kan nggak teriak, di situ ada Mesias loh, di sana enggak. Paulus itu coba baca tentang secara real ya, baca itu kisahnya Paulus itu dia bertobat mulai dari kisah para rasul 9, baca aja itu penuh, baca baru gitu maksudnya. Tapi kan banyak dipotong gitu kan. Dia bertemu sama Yesus kan, dia bilang dia tuh hadir di mana-mana. Setelah dia naik ke surga dia bisa hadir di mana-mana. Buktinya kan Matius 28 ayat 20. Kemudian saya bilang lagi Matius 20 ayat 20. Itu juga bilang itu Yesus hadir di mana-mana. Jangan dipikir Yesus hadir itu ya kedatangan Yesus yang kedua, lain lagi itu cerita. Itu ada di Matius 25, 24. Matius 24, 24 itu kedatangan Yesus. Akan jatuh tuh bintang-bintang, Pak. Gitu. Jadi gini, kalau Yesus hadir di mana-mana ini bohong menurut Paulus, ya tidak benar. Karena menurut Paulus di Ibrani 10 dikatakan, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia jadi nggak ada di mana-mana, dia duduk kok. Duduk, jadi ya itu sudah dibatalkan kalau maka itu kan klaim. Nah ternyata sudah dibatalkan. Iya Yesus duduk selama-lamanya. Nah duduk selama-lamanya kita kan bisa bayangkan ya. Namanya duduk kok, nggak ada kerjaan dia memang sampai sekarang dia duduk selama-lamanya sebelah kanan Allah. Jadi seperti itu. Nah kembali lagi tadi Anda mengatakan saya jelasin yang gantian dong, Pak. Baru aja ngomong segantian. Supaya nggak lupa yang kamu bilang. Ya nggak apa-apa, nanti dicatat aja. Tadi mengatakan bahwa tadi katanya itu di Matius 24 aja yang dibahas. Tidak. Bahwa Yesus ini selama hidupnya sudah mengatakan, selama hidupnya ya, sebelum kan yang diimani oleh teman Kristen adalah setelah mati dari kubur gitu kan, bangkit dari kubur gitu kan, itulah saya bilang yang dikatakan iblis ini, saya bilang karena Yesus yang asli selama hidupnya tidak mengajarkan demikian. Tentang ciri-ciri Yesus palsu itu, menurut Yesus ini mengaku sebagai Mesias Kristus atau Yesus, menggunakan nama Yesus, mampu membuat tanda-tanda ajaib mukjizat. Nah ini dia mampu dia. Kemudian muncul di sana di sini di lokasi tertentu. Nah sama ketika ketemu Paulus juga ketemu di padang gurun. Kemudian di Yohanes di Pulau Patmos. Nah ini menyeberangi lautan. Nah Anda baca selain Matius, Anda juga baca di Markus, baca di Lukas. Ini ada tentang hal itu. Jadi memang sudah dibuatkan gitu. Bahkan yang atau mengatakan Petrus katanya dia diutus ke seluruh bangsa. Ya ini sudah Petrus juga adalah penyesat. Gampang kok. Karena Yesus berkata begini, Yesus berkata, jika ada orang yang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu
akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat. Ya, tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi Petrus juga termasuk disesatkan oleh Mesias palsu, Yesus palsu. Ini data valid. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa memang Yesus itu untuk Bani Israel, tapi Anda bilang, oh buktinya Petrus, berarti betul nubuatan Yesus ini tergenapi, bahwa orang-orang pilihan juga disesatkan oleh Yesus palsu. Gampang kok seperti itu. Jadi sekarang kita kembali bahwa Yesus ini, kalau tadi bintang timur, tidak ada Yesus mengatakan selama hidupnya, sebelum terangkat ke langit, mengaku bintang timur. Tidak ada Yesus menggunakan bahasa Yunani, Alpha Omega. Apa Omega? Itu kan bahasa Yunani. Kenapa digunakan? Nah, begini bintang timur ini, teman-teman harus paham, bintang timur ini tidak bisa dikonotasikan atau dipakai untuk orang lain atau kepada orang kedua, ketiga, keempat. Tidak bisa. Karena bintang timur ini adalah filosofinya adalah dari Yunani ini, orang pagan. Bintang timur ini dari planet Venus. Planet Venus apa ada dua? Ya tidak. Planet Venus itu hanya satu. Planet Venus ini hanya satu, urutannya kan ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan seterusnya. Jadi tidak ada Venus lain. Tidak ada bintang timur lain. Oh, bintang timur dulu adalah si Lucifer. Oh, sekarang Yesus. Tidak, hanya satu bintang timur ini pengambil dari kata Venus. Anda kan harus belajar. Makanya jadi murid saya ini harus banyak belajar. Jadi bintang timur ini merujuk kata Venus itu. Nah, zaman dulu ini Venus itu, makanya mereka ahli perbintangan. Dan bintang Venus ini tidak, planet Venus tidak ada dua, hanya satu. Maka Yesus ini adalah iblis, iblis adalah Lucifer, Lucifer adalah bintang timur, bintang timur adalah Lucifer, Lucifer adalah Yesus, Yesus adalah iblis. Sama aja. Nggak ada bedanya. Jadi tidak bisa dikatakan dua. Karena kalau kita bicara ya, ini kita sedang tidak berbicara tentang Yesus yang datang ke Bani Israel. Ini Yesus yang datang di Roma, yang disampaikan gurunda saya tadi, Bang Juma, bahwa memang itu datangnya ke umat Roma gitu, yang sekarang menjadikan basis iman Kristen bahwa dari Roma. Ini kita berbicara tentang Yesus yang lain. Yesus yang iblis yang sekarang disembah oleh Kristen sebagai Tuhannya. Jadi Tuhannya Kristen adalah iblis. Karena apa? Menurut Paulus, ini 2 Korintus 11 dikatakan, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima dari Injil, yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi Paulus pun mengakui ada Yesus lain. Bukan kata apologet Islam, bukan kata si Baal anak baik. Si Baal kan namanya juga anak baik, tidak mungkin menambah-nambah. Anak baik Baal, anak baik adalah si Baal. Nah, menurut Paulus sendiri memang ada perpecahan, ada polemik zaman itu, ada Yesus lain. Dan ini dibuktikan sekarang bahwa Yesus lain itu memang sudah dinubuatkan oleh Yesus, bahwa itu adalah iblis penyesat, Lucifer yang jahat. Bukan kata si Baal, bukan kata apologet Islam. Lalu kita tanya kepada yang lain. Kalau ada Yesus yang lain. Iya, jadi Yesus yang kalian sembah ini Lucifer. Oh, Yesus ini adalah bintang timur, dia adalah pembawa terang. Paulus mengatakan si pembawa terang ini adalah iblis. Anda Kristen mengklaim ini adalah, oh itu adalah Kristen. Yesus pembawa terang. Iblis dijelaskan di sini tentang Yesus adalah iblis. Makanya Yesus ini di Galatia 3 nomor 13 dikutuk. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya kan? Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung kayu salib. Siapa di sana? Kalimatnya sudah diawali dengan Kristus. Berarti Yesus yang terkutuk. Nah, kalau Anda bilang, oh Yesus pembawa terang. Nah, pembawa terang ini iblis. Anda baca di 2 Korintus 11 dikatakan, hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar menjadi malaikat terang. Jadi kalau Anda mengklaim Yesus ada pembawa terang, itu adalah iblis. Bukan kata saya. Nah, kemudian apa kata muridnya Yesus? Kita baca ya. Nah, kita baca. Anda masih Wahyu berbicara Wahyu. Makanya Wahyu ini adalah, kalau Anda cari ya, ada denom Kristen yang tidak menggunakan kitab Wahyu. Memang kitab Wahyu ini kitab menyesatkan. Ini ajaran yang bukan datang dari Yesus. Maka Anda cari denom-denom yang tidak menggunakan kitab Wahyu. Karena ini kitab mimpi.
Di Wahyu 5 ayat 5, ya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Kalau Yesus tadi dikatakan di wahyu lain dikatakan adalah bintang timur, iblis, setan, penyesat, Lucifer yang jahat. Nah di sini di Wahyu 5 Yesus ini digambarkan sebagai singa. Silahkan Anda jelaskan kenapa Yesus digambarkan oleh singa di Wahyu 5 ayat 5. Silahkan. Aduh, si Baal ini bukan diskusi, dia selalu taki apa dia itu tausiah dia tuh. Jadi tadi sampai saya lupa yang saya mau tanya. Oh, yang saya mau jelaskan. Tapi ya ada sebagian sih. Apa, tapi ya kita mau bilang apa? Maka dia sering nggak lulus, seperti nggak naik kelas ya. Jadi ya udah begitu, dia belum berubah. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ulang lagi tadi Lucifer itu. Udah bosan saya jelasin tapi ya nggak terbuat. Ini tadi dibilang Yesus itu Yesus penyesat, Yesus iblis yang di Wahyu itu ya. Itu silakan saja kamu mau mengartikan seperti itu. Kan itu nanti kau yang tanggung jawabnya gitu ya. Iya. Kemudian apa lagi nih? Banyak sekali tuh tadi. Aduh, sampai saya harus buka tema baru lagi. Macet. Nangis. Kamu tahu diskusi nggak? Diskusi itu dua apa maksudnya? Dialog ya. Bukan kamu monoton kamu aja, jadi kan jadi bingung, mau banyak lagi sekali ya. Maka untuk di perdiskusian ya kamu sering nggak naik kelas itu, saya bilang kamu cerdas tapi sering nggak naik kelas karena bablas. Oke, udah nanti masalah Lucifer apa lagi terakhir tuh sampai saya lupa tuh karena panjangnya itu orang-orang yang dengar juga di sini apa yang tadi disampaikan sama Baal yang kumur-kumur tuh ya mungkin begitu kan ya intinya dia berfokus bahwa Yesus tuh yang di Wahyu banyak yang nggak percaya Wahyu ya silakan nggak percaya Wahyu dan lagi ayat tadi saya menyambung yang Juma bilang kita kepada Paulus lah. Tinggalkan aja itu menurut saya. Tinggal nggak usah kita baca itu kitab-kitab yang 13 kitab yang tulis oleh atau surat ditulis oleh Paulus. Kita pakai 4 Injil dan para siapa Petrus dan segala macam. Nggak akan kita tergoncang atau kita kekurangan informasi tentang Yesus itu kan. Nah itu jadi kita diklaim bahwa kita adalah pengikut Paulus. Sedangkan Paulus bilang dia di 1 Korintus 11 itu 1 Korintus 11 ayat 1 itu dia bilang dia adalah pengikut Yesus. Jadi gimana? Yesus si itu sendiri bilang begitu ya. 1 Korintus 11 ayat 1 itu kan dia Paulus sendiri ngaku bahwa dia adalah pengikut Yesus, pengikut Kristus. Nah, kemudian ada lagi tuh apa tadi? Diulang-ulang bahwa Yesus yang itu adalah si iblis yang nggak apa-apa itu menurut kamu silakan. Tapi ya maaf ya kalau saya bilang ini salah satu penyesatan ya. Tapi nggak. Yang namanya Mesias palsu nggak usah jauh-jauh ya banyak di antara kita itu kan. Seperti kamu kan bisa aja orang Kristen yang lain dengar ini yang namanya Mesias palsu memberitakan Injil dengan tidak menyimpang lah ya maksudnya. Dan apa yang kamu beritakan itu Baal bagi Kristen-Kristen yang sejati enggak akan terguncang karena penyampaian itu kan hal yang penyimpangan ya. Nah, kita buktikan Pak Robert sedikit izin ya Bang Baal ya. Kita bukti sedikit Bang Robert ya, jangan tantrum dikit. Kenapa seperti penyampaian Bang Baal itu? Karena ajaran Paulus kita lihat buahnya. Apakah kalian yang ngaku-ngaku pengikut Yesus ini sama dengan apa yang diajarkan oleh Yesus? Yesus ajarannya tauhid loh. Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas seperti yang kalian imani. Oke? Ajaran ini ada setelah Yesus terangkat. Setelah muncul Paulus di Antioquia yang mengaku-ngaku dia ketemu Yesus Kristus. Nah, ini harus kalian tahu.
buah pengajaran Paulus bagaimana? Katanya dia diperintahkan oleh yang dia ketemu di padang perjalanan ke Damsyik. Nah ini siapa? Yesus siapa yang mendatangi? Kristus siapa ini? Ajaran-ajaran Paulus yang 13 surat ini berbeda dengan ajaran Yesus kepada murid-muridnya, kepada Bani Israel. Yesus mengajarkan tauhid, hidup kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ini bagaimana cara kita membedakan bahwa ini ajaran Yesus asli dengan ini yang palsu, Kristus palsu. Dari ajarannya, dari buahnya. Kalianlah ini teman-teman Kristen, buah dari pengajaran Kristus palsu yang mendatangi Paulus. Kalau ajaran Yesus tidak ada, mustahil kalian Kristen kalau mengikuti ajaran Yesus anak Maria. Karena ajarannya tauhid. Hidup kekal, Yohanes 17:2, apa kata Yesus? Saya akan memberikan hidup kekal kepada kalian yang engkau berikan, kepada mereka yang engkau berikan kepadaku. Dijelaskan di Yohanes 17:3. Inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus pun antara lain di Matius 5. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya, mencukupkan, melengkapi. Barang siapa yang meniadakan salah satu hukum Torah dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terburuk, tempat terendah. Siapa yang menghilangkan itu? Paulus. Buah pengajaran Paulus lah kalian semua yang tidak taat dengan hukum Torah. Apa kata Paulus di Efesus? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Jadi simple. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, maka dia membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuan. Paulus membatalkan. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah, tetapi untuk menggenapi, mencukupkan, melengkapi, menyempurnakan. Paulus mengatakan tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Torah, itu di Korintus. Jadi ini yang mana nih? Yang mana yang kalian ikuti? Buah pengajaran dari Yesus anak Maria, Yesus asli, atau buah pengajaran Kristus palsu yang mendatangi Paulus? Kan dia menerima katanya menerima Injil dari Kristus yang mendatangi dia. Jangan kalian menerima selain yang saya ajarkan, itu kata Paulus. Jadi gimana dong? Makanya saudara Robert, Paulus dengan murid Yesus itu Petrus tidak sejalan. Petrus murid Yesus, pengajarannya ya tentu dia melanjutkan pengajaran gurunya, yaitu Yesus anak Maria. Paulus ini pengajarannya yang bersumber dari Kristus yang menemui dia di padang gurun. Bertolak belakang ajarannya. Ada Kristus asli, ada palsu. Tidak berkesusahan ajarannya. Makanya diadakanlah konsili Yerusalem antara pengikut Yesus, murid Yesus dengan Paulus. Bertolak belakang. Diputuskan Paulus adalah rasul bagi orang yang berkulub di luar Bani Israel. Lakulah laris manis ajaran Paulus di Roma Yunani. Karena mereka kebetulan di sana penyuka babi dan dia berkulub. Laku laris manis. Bukti sekarang Roma pusat Kristen. Kalaupun Protestan itu kan ada di abad 16. Mudah kok membedakan bahwa ini ajaran Yesus asli, ini Kristus palsu. Seperti yang diurai Gurunda, Bang Bales, sudah diurai dari tadi. Kalian aja yang cuma karena dogma doktrin menutup hati. Coba kalian bedakan untuk membedakan ajaran. Kapan stopnya nih? Katanya sedikitnya Bunda, maka saya nggak mau diskusi. Sedikit. Ini untuk apa ya? 1 jam ini gimana sih? Sedikit lagi belum. Jangan inilah, sedikit belum ya. Jadi untuk membedakan saudara Robert, teman-teman Kristen mudah. Ambil 2 kolom ya. Pengajaran Yesus tulis di kolom 1, pengajaran Paulus di kolom 1-nya lagi. Bandingkan. Inilah pengajaran Yesus asli, yaitu anak Maria yang diutus kepada Bani Israel. Dan ini pengajaran Paulus yang bersumber dari Kristus palsu. Tentu ajarannya berbeda, mudah dipahami. Itu aja ya poinnya, teman-teman. Boleh saya tambahkan? Saya dari tadi loh Pak Joy, saya dari tadi. Udah 1 jam saya di sini antri tadi. Ya, silakan Bang Lubis dulu, yuk. Bang Bahal, muridmu datang Bang Bahal. Jadi saya mendengar tadi bahasa Bu bundaran nama ini
Aduh, sungguh menyesatkan ya bahasa-bahasa itu tadi. Jadi begini teman-teman ya, saya perlu jeluruskan nih. Siapakah yang bertemu dengan Paulus ketika dia ke Damsyik ya? Memang dikatakan di Matius 24 ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, ini orang ya, dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi ada orang yang datang kepada seseorang yang mengatakan, akulah, memakai namanya, nama Yesus, akulah Mesias. Nah, kita lihat dulu siapa yang datang ke Paulus tadi. Apakah orang atau cahaya? Ya, kita baca Kisah Para Rasul 9. Ya, Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 kita mulai. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Jadi ternyata ada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Sudah ada. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Nah, ini mengikuti jalan Tuhan nih. Nah, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota, ia tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, lalu kita lihat, siapakah cahaya ini? Ya, kita harus lihat dulu nih. Ternyata, Matius 24 ayat 27, Yesus pernah berkata, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Saya ulangi lagi, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya. Lalu Yohanes 1 ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 5 ayat 35, ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Nah, lagi-lagi Alkitab menjelaskan bahwa Yesus itu cahaya. Ya, setelah Yesus yang dilahirkan Maria, yaitu Mesias, orang yang diurapi, dia kembali kepada kekekalannya dan kembali kepada ruh, yaitu cahaya. Ada lagi Pak. Yesus merubah wajah. Iya, di gunung ya. Nah, ini teman-teman. Jadi cahaya katanya. Nah, Yesus itu mengaku dirinya cahaya. Nah, itu yang jumpa di Damsyik bersama Paulus, teman-teman. Jadi, artinya ada korelasi, nyambung ceritanya. Nyambung gitu loh. Setelah dia menjadi Mesias, dia harus jadi orang. Makanya dikatakan apabila ada orang datang kepadamu, mengaku namanya. Nah, kalau cuma terus mengotot, siapakah umat itu? Saya akan merujuk di abad ke-7. Siapakah yang datang kepada Nabi Muhammad? Yang mengaku dia Nabi Isa. Yang ternyata berbeda ceritanya dengan Yesus. Bentar, Gurunda, monitor, masuk. Begitu. Boleh saya tambahkan, Pak? Ya, silakan. Baik, begini sebentar ya. Baik, saya tambahkan. Mengapa Lalu sapa dulu gurunya Jospen, gurunya dulu sapa Baal. Ya, selamat siang, Baal. Masya Allah, terima kasih. Lanjut. Nah, mengapa dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 5 mengatakan, Halo Josan, itu Baal itu kan anak saya kok jadi guru. Murid saya dua-duanya, siap di sini. Lanjut. biar puas dia. Oke, perhatikan baik-baik. Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Turun, Bang Lubis turun. Nah, Yesus mengatakan,
dalam tadi ya, saya ulangi lagi ya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Mengapa Yesus mengidentifikasi dirinya dengan gereja? Karena Matius 25 ayat 40 mengatakan begini, dan raja itu akan menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu kepada gerejanya, artinya apa? Dia sedang menjamah Yesus. Sama seperti dalam Zakaria 2 ayat 8 mengatakan begini, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara engkau. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Jadi ketika ada orang menganiaya jemaat Yesus, dia sedang menganiaya Yesus. Dia sedang menjamah biji mata Yesus. Seperti yang dibilang Zakaria 2 ayat 8. Makanya ketika Saulus menganiaya Stefanus, apa yang terjadi? Bang, kemana? Sebentar Ibu, selesai saya ngomong. Sebentar saya ngomong baru. Makanya ketika Saulus menganiaya Stefanus, apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 7 ayat 56? Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Jadi walaupun Yesus berada di sebelah kanan takhta Allah, tapi rohnya bersama dengan bersama dengan jemaatnya. Itulah makanya Yesus mengatakan, siapa yang memperlakukan sesuatu yang jahat kepada gerejaku berarti menjamah diriku. Itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, Bang. Sedikit ya Bang Ustadz Arif ya. Seperti kita tanggapi dulu tadi teman kita yang turun ya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula. Nah, ini cahayanya ini dilontarkan. Tanda-tanda kedatangan Yesus. Dan tadi yang tanda-tanda kedatangan Yesus kedua, Bunda, bukan yang kita musik itu. Ya, betul. Tetap turunnya anak manusia, tetap turunnya nanti dia, bukan cahaya. Itu. Dan iblis pun bisa menyamar jadi malaikat terang. Saudara siapa tadi ini di atas ya? Sebenarnya simpel ya teman-teman, nggak usah bertele-tele. Bandingkan saja ajaran Yesus ketika dia masih ada di antara murid-muridnya dan sepeninggal dia, pengajaran yang dilanjutkan oleh murid-muridnya tentu berkesusahan dengan ajaran Yesus. Kenapa bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Paulus? Ya tentu sumber Paulus dari mana itu, cari tahu dari mana itu. Ya, andaikan berkesusahan, tentunya Paulus dipilih menjadi salah satu murid Yesus. Ketika diadakan pemilihan murid Yesus untuk menggantikan Yudas, tidak dipilih Paulus, dipilih Matias. Kemudian diadakan konsili Yerusalem, maka diputuskan Paulus pergi kepada bangsa-bangsa di luar Bani Israel, kepada orang-orang berkulub. Nah, betullah Anda ini teman-teman Kristen pengikut Paulus karena Anda di luar Bani Israel dan Anda berkulub. Ya, kalau murid-murid Yesus yang diajarkan tentu ajaran Yesus bertauhid, simple. Usah bertele-tele, simpel itu aja. Lanjut yang lain. Baik. Nah, terus apa? Bentar dulu, Jaspen. Bang Baal belum masuk. Bang Baal belum menanggapi. Oke, iya. Iya, berarti betul ya yang kita sampaikan ini bahwa yang datang ke Paulus ini adalah iblis, gitu kan? Kita tidak usah menafsir lagi, mereka sudah menjelaskan bahwa mereka tadi mengutip tadi di Lukas kalau tidak salah ya tentang cahaya itu ya. Itulah saya bilang yang datang ke Paulus ini adalah iblis gitu ya. Jadi tanda-tanda Yesus datang kedua kalinya ini ya teman-teman. Ini tadi dia kutip, padahal tadi tentang membahas kata Yesus yang kedua kalinya. Jadi Yesus tidak berbicara datang yang setengah kalinya, sepertiga kalinya, seperempat kalinya. Tidak, dia langsung berbicara tentang kedua kalinya. Nah, yang datang kepada Yesus, kepada Paulus ini kan, kalau kepada Paulus yang berarti kedua, berarti yang setengah. Yang datang ke Yohanes Pembaptis adalah
Yohanes di Pulau Patmos berarti yang ke-1/4. Nanti yang 4/4-nya, yang kedua kalinya adalah nanti Yesus yang benar. Nah, berarti yang kedua kali 1/2-nya ini kepada Paulus adalah iblis. Kepada Yohanes juga iblis. Karena kalau tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kalinya apa tanda-tandanya? Lihat, tanda-tanda di langit. Yesus sudah menjelaskan di Lukas 21:25 dan akan ada tanda-tanda matahari dan bulan dan bintang-bintang. Ada tanda-tanda tuh. Bintang, bulan akan tanda-tanda. Paulus tidak ada, tidak? No, tidak ada. Oh, berarti iblis. Ini tidak terpenuhi. Kemudian Anda baca di ayat berikutnya. Tanda-tandanya Yesus sudah menjelaskan. Di Matius tadi yang dikutip oleh mereka. Matius 24:27 dikatakan. Sama seperti kilat memancar dari sebelah timur. Dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Ada seperti itu? Tidak, langsung muncul cahaya. Apa itu? Anda bayangkan ya, kalau ada dari timur sampai barat, semua orang akan tahu. Akan tahu. Nah, ini yang tahu siapa? Hanya Paulus. Sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikianlah pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, bukan Tuhan. Nah, gitu. Itu tanda-tanda langit. Kemudian ada tanda-tanda lain nggak? Itu Baal, kamu kok pinter, cerdas, bijaksana, bijak sini, bijak situ. Ada, dia bilang. Ada tanda-tanda. Selain tanda langit, ada tanda-tanda alam. Apa di sana? Tanda-tanda alam. Anda baca di Matius 24 nomor 7 dikatakan begini. Akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Pada saat Paulus ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Ada lagi Baal data lain yang menunjang bahwa kedatangan Yesus ini ada tanda-tanda alam. Ada. Anda baca di Lukas 21:25. Di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Bayangkan itu. Itu tanda-tandanya. Paulus pada saat itu tidak ada gelombang laut apa segala macam, tidak ada. Baal ada lagi gak tentang tanda-tanda alamnya? Oke, ada. Anda baca di Matius 24 nomor 6 sampai 7 dikatakan peningkatan peperangan, bencana alam, gempa bumi. Saat itu ada tidak? Tidak ada. Berarti tanda-tanda langit tidak terpenuhi, tanda-tanda alam tidak terpenuhi. Lalu siapa yang datang kepada Yohanes Pembaptis? Yohanes di Pulau Patmos kepada Paulus? Ya iblis. Iblis gampang kok menyimpulkannya, gampang kok sebenarnya. Oke, lain lagi. Ada gak tanda-tanda lain ya? Kita tambahkan ya. Anda baca di Matius 24, 4, 5 sampai 11 dikatakan akan bertambah banyak orang, menyesatkan banyak orang. Nah, di sini tanda-tandanya kekerasan, kejahatan, pengabdian hukum-hukum Allah dan meningkat ini. Ini tanda-tanda lain seperti itu. Yang tanda-tandanya pada saat itu ada dikatakan ada perang Armageddon. Seperti itu tanda-tanda Yesus datang. Tidak seperti yang kata Paulus. Jadi poinnya adalah bahwa yang datang ke Paulus ini adalah iblis. Yaitu yang Yesus nubuatkan terpenuhi. Yang datang kepada Yohanes di Pulau Patmos juga ada iblis. Nubuatan Yesus ini terpenuhi. Bahwa ada penyesat-penyesat yang menggunakan namaku, menyesatkan banyak orang, bahkan dia dapat melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Seperti itu dari saya. Jadi teman-teman Kristen, stop sekarang menyembah Yesus yang iblis itu. Silahkan lanjut. Baik ya. Nah, terus setelah Paulus bertemu dengan Yesus di Damsyik, ya, setelah bertemu dengan Paulus di Damsyik, Yesus memerintahkan ya kepada Ananias dalam kisah 9 ya, kisah 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi ada validasi. Jadi bukan hanya berdasarkan pengakuan Paulus saja bahwa dia bertemu dengan Yesus. Ananias pun dalam Ananias Nabi Ananias pun mengakuinya itu, bahwa dia disuruh oleh Yesus untuk menemui Paulus ya. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian selanjutnya di ayat berikutnya di ayat berikutnya dikatakan begini, di Petrus ya. Petrus pun memvalidasi ajaran-ajaran Paulus ya, surat-surat Paulus dalam 2 Petrus 3 ayat 15.
2 Petrus 3 ayat 15 mengatakan begini, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Petrus pun mengakui bahwa apa yang ditulis oleh Paulus itu adalah surat-surat yang diilhami oleh Yesus. Nah, itu ya. Nah, kemudian kemudian setelah Ananias menemui Paulus, Ananias pun membawa Paulus kepada murid-muridnya yang lain, ya. Dia validasi ke murid-murid Yesus yang lain, ya. Dibawa dia kepada Petrus, dibawa dia ke murid-murid yang lain. Jadi maksud saya, banyak murid-murid Yesus pun memvalidasi Paulus bahwa dia adalah diutus oleh Yesus. Itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, Bang Robert, ya teman-teman menonton yang tadi itu nama akun sebentar Bang Robert, yang nama akun Pikul Salib itu Bang Lubis namanya aja ya. Tidak ada yang ngeki, moderator nggak ada yang ngeki karena saya hostnya yang tahu, apalagi sampai memblokir. Dia habis kencing tanpa cebok langsung turun, gitu ibaratnya. Habis kencing tanpa cebok langsung turun. Kalau memang masih di bawah silakan naik lagi. Nggak pernah menurunkan hostnya moderatornya. Kalau gitu sambil tunggu itu ya, sambil itu saya tambahkan ya sedikit lagi ya. Boleh saya tambahkan ya lagi ya. Seperti dibilang Paulusnya dalam Galatius ini, kalau Bang Dospen ini tidak pernah menghujat di komad ini, dia tidak berasumsi, hanya pakai data, cuman kelamaan datanya. Iya, tapi kan maklumi dia tidak pernah menghujat. Satu lagi. Nah, kemudian Paulus mengatakan begini dalam Galatia 2:9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokong guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jadi artinya di dalam tubuh Yesus, di dalam tubuh gereja ada pengakuan akan apa? Kerasulan Paulus. Itu jawaban saya. Terima kasih. Itu aja tambahan dari saya. Ya, silakan Pak Robert. Ya, sebenarnya saya dari tadi, saya kan orangnya sabar biar aja. Tapi nggak apa-apa. Oke, untuk muridku Baal ini ya, dia tidak bisa membedakan Yesus hadir dan Yesus akan datang yang kedua kali. Yesus kan udah bilang, dia maha hadir. Saya udah kasih ayatnya, Matius 18 ayat 20. 2-3 orang berkumpul membicarakan namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi waktu Yesus terangkat di surga, bukan dia duduk-duduk aja. Dia kan adalah sang firman daripada Bapa ya. Dia maha hadir. Kemudian nanti kedatangan kedua kali ya itu yang sampai petir itu dari barat sampai ke timur itu. Semua orang kan meratap itu. Itu baca di Matius 24 itu. Nah, itu kan kedatangannya yang kedua itu akan tergoncang, bintang-bintang kan jatuh. Tapi kalau dia hadir itu kita nih lagi diskusi, Yesus ada di tengah kita ini. Yesus yang bilang kan, itu omongan Yesus loh. Catat Matius 18 ayat 20. Kemudian Matius 28 ayat 20 juga. Yesus bilang, dia akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini kan belum zaman akhir. Oh, ini zaman akhir zamannya belum. Dia akan menyertai, berarti Yesus itu omnipresent. Itu omongannya Yesus loh. Kok kita mau bantai itu bukan saya ngomong, Yesus yang ngomong sendiri bahwa dia akan hadir. Tuh, jadi bedakan antara Yesus hadir, maha hadir, dan Yesus kedatangan yang kedua. Itu selesai game sudah ini dunia. Begitu. Jadi Baal itu memamai bahwa Yesus hadir itu kedatangannya dia terakhir, bukan. Yesus itu maha hadir, omnipresent, transcendent, omnipresent tuh Yesus itu, karena dia sang firman, ya. Kemudian nanti kedatangannya terakhir dan sekaligus menghakimi dunia ini. Nah, itu kedatangan yang kedua.
Kedatangan pertama dia bukan menghakimi, tapi dia menyelamatkan dunia ini. Yohanes 3, dia akan menyelamatkan. Nah, kemudian nanti akhir zaman itu Matius 24-25. Baca itu akhir zaman. Itu tanda-tandanya ada, dikasih pohon ara, apa, perang di mana-mana. Itu Yesus bilang ada perang, ada apa, tapi itu juga belum cukup. Jadi pahami bahwa kehadiran Yesus yang omnipresent, yang dipikir tuh Yesus tuh manusia seutuhnya aja, dia adalah ilahi. Ada ayatnya kan? Ya Matius, Yohanes 17 ayat 5. Dia sudah ada sejak kekekalan, sebelum dunia ini ada dia bilang dia sudah ada. Sebelum sebelum Abraham ada dia sudah ada, sebelum Abraham jadi aku sudah ada, bukan dia sudah, sebelum Abraham dijadikan dia sudah ada. Itu omongannya Yesus. Masa kita mau ini? Ya, jadi kira-kira itu ya. Oke. Biarlah ini menjadi diskusi yang menjadi apa namanya itu, edukasi ya. Silakan. Kita tetap saling, kalau memang maunya si Baal mau ngomong, saya kasih tahu Baal. Baal. Sebelum si Baal, saya dulu terakhir aja. Nah, memang betul ya, Yesus ada di surga ya, duduk sebelah kanan takhta Bapa. Tapi ingat, Galatia 4 ayat 4 mengatakan begini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, itulah kedatangan pertama ya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kemudian Yesus naik ke sorga. Apa yang diutus kemudian? Ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menirup roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi, walaupun Yesus ada di surga, roh Yesus itu tetap bersama-sama dengan umatnya dimanapun berada. Roh Yesus itulah yang omnipresent. Jadi kemana kita melangkah dikawani oleh Yesus, roh Yesus. Makanya walaupun 2-3 orang, di mana 2-3 orang hadir dalam nama Yesus, di situ roh Yesus hadir. Ada 2-3 orang di Medan, ada 2-3 orang di Papua, ada 2-3 orang di Amerika, ada 2-3 orang di Kutub Utara, di Islandia, di Jepang, di mana. Ketika mereka ada dalam nama Yesus, roh Yesus itu ada di tempat sama. Karena apa? Omnipresent. Makanya Yesus mengatakan, adalah lebih baik aku pergi ke tempat Bapa. Kenapa? Karena dia akan mengutus rohnya supaya dia hadir bersama-sama dengan umat-umatnya. Makanya ketika ada orang menjamah tubuh Yesus, menjamah jemaat Kristus, itu sama dengan menjamah dirinya dan menjamah biji matanya. Itu ucapan saya. Terima kasih. Oke, sedikit ya. Host, saya udah 5 jam, siapa 6 jam tuh? Pak Arif. Emang muridku ya, oke, muridku ya, jadi sedikit ya. Jadi teman-teman. Baal tunggu untuk Baal yang terkasih, yang ku rindu melulu nih sebab dia bagus. Saya bilang kamu cerdas loh Baal. Oh iya memang guru, bagaimana guru nggak cerdas kok? Cuma bedanya kamu tuh sering nggak naik kelas saja. Oke. Kamu sering nggak naik kelas saja, menurut saya begitu ya. Oke. Tapi nggak apa-apa, kamu cerdas. Maka saya selalu rindu. Ada Baal. Mana saya pernah mundur sih kalau ada Baal. Oke, betul. Namanya guru ya, di mana-mana guru yang bijaksana, bijak sini, bijak situ memang cerdas. Jadi teman-teman, Baal jangan dimasukin ya. Oh iya, santai aja, murid kita tetap murid yang terkasih lah, Bang Robert kan, murid. Ini ada murid saya yang kedua, ada Pak Jospen juga murid saya. Jadi nggak apa-apa, ada 2. Jadi teman-teman, saya mungkin mau balik kanan nih. Saya udah 5 jam nih. Iya, saya bilang ada Baal tadi. Oke, baik. Ya, kenapa Yesus ini saya bilang duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah? Duduk. Loh, apa rohnya datang? Bagaimana dia duduk sementara rohnya melayang? Mayat berarti di sana. Hah? Jadi mayat di atas. Pelongo gitu, rohnya tidak ada. Nah, kemudian saya bilang, ya Bal. Sabar dulu. Saya mau jelaskan. Oke, Bal. Enggak, sabar dulu, masih banyak. Kamu kan panjang, sebelum kamu panjang. Enggak, belum lah. Ini kan kalian berdua. Tunggu. Saya potong, maaf. Kamu tahu nggak arti duduk dalam bahasa Indonesia? Duduk itu apa? Tinggal. Coba, maka kita punya KTP apa? Kartu penduduk. Kartu tinggal. Kalau orang Malaysia ketemu sama saya, kamu di Jakarta duduk di mana? Tuh, bingung lagi kamu. Kamu di Jakarta duduk di jalan gitu. Iya, duduk kamu ya. harus tahu itu bahasa itu, duduk itu. Baik. Paham nggak? Jadi
Jadi tidak benar ketika Yesus mengatakan rohnya yang ada hadir. Ada lagi tuh, Bang. Sabar dulu. Saya mau lanjut habis itu selesai. Aduh. Namanya dia duduk selama-lamanya. Dia tinggal selama-lamanya. Dia kekal di surga. Kekal artinya. Dan kekekalannya itu dia bisa hadir. Dia omnipresent. Oke. Itu dong coba. Masa bahasa Indonesia kamu nggak bisa Iya, paham? oke, nanti Bahasa saya Indonesia. ajari. Nanti saya ajari. Oke. Saya ajari. Jadi Pokoknya teman-teman. kamu bisa naik kelas. Kalau mau masih Oke. kamu nggak Kenapa naik kelas takut? kok. Takut murid. Nggak dapet Sabar poin. murid. Murid sabar murid. Oke. Jangan tantrum. Nah, ketika Yesus duduk selama-lamanya, apakah rohnya keluar? Ya tidaklah. Bagaimana Yesus keluar? Dia kan naik sebagai anak manusia, turun sebagai anak manusia. Kan begitu tadi dibacakan oleh Jospen. Nah, ketika anak manusia tidak roh, jadi mayat dong. Tidak mungkin. Nah, seperti itulah saya bilang. Kenapa Yesus duduk selama-lamanya? Karena bapaknya Yesus, si Baal ini sakit. Yesus sebagai anak yang baik harus berbakti kepada bapaknya. Anda baca di Daniel 7:9 katanya. Sementara aku melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Huruf besar semua. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dan apinya berkobar-kobar. Di sini berbicara siapa yang lanjut usia? Itu bapaknya Yesus sakit. Makanya Yesus karena anak berbakti, dia tidak mau meninggalkan bapaknya karena bapaknya ada di kursi roda di dalam api yang menyala-nyala. Kira-kira di sorga atau di neraka? Di neraka. Inilah. Saya hanya membacakan aja teman-teman. Jadi sini lagi nih. sabar dulu. Istilah majas. Aduh. Sabar dulu. Ini berbicara. Jadi bapaknya ini duduk di tahta, tapi tahtanya apa? Kursi roda ternyata. Di rodanya ada api yang berkobar-kobar. Wah, ini bukan di surga saya bilang. Di neraka saya bilang. Makanya Yehova Yahweh ini adalah namanya Baal, nama lain. Berarti Baal ini siapa? Ya iblis. Nah, seperti itu teman-teman. Kita tidak boleh penafsir di sini bahwa jelas yang lanjut usianya huruf besar, pakaiannya putih, nyanya huruf besar semua ya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda yang menyala-nyala. Maka Yesus tidak akan turun ke dunia. Makanya yang akan datang ke Paulus siapa? Iblis. Tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena sorga, karena dosa. Ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Anda bilang, ia duduk dia, tetapi rohnya melayang-layang kemana dia berada. Berarti Yesus mayat di sana. Gampang kok. Itu jadi tidak benar, alasan itu hanya dibuat-buat saja. Jadi yang datang ke Paulus ini adalah iblis, yang datang ke Yohanes juga ada iblis karena Yesus tidak pernah. Perlu Pak, kalau saya lanjut. pendek. Nah, jadi di sini kita bisa langsung putuskan bahwa kamu nggak naik kelas. Sekelasnya Baal nggak ngerti bahasa seperti itu. Sekelasnya Baal loh, yang saya anggap cerdas, nggak tahu istilah apa majas-majas seperti itu. Mana ada di surga ada kursi roda? Nah, mana di surga ada api? Nah ini, jadi maksudnya saya sangat menyesal. Kamu tadinya saya mau naikin kelas, tapi bahasa-bahasa tinggi seperti ini, Anda nggak paham rupanya. Aduh, itu yang sangat saya sesalkan. Oke Bal, jadi ya dengan sangat menyesal. Hari ini kamu nggak naik kelas, gitu. Oke, lanjut. Oke, saya mau turun ya. Bal, jangan tersinggung. Bal, jangan tersinggung. Kamu anak yang kukasih. Iya. Jadi jelas ya. Coba kalau di sini kita akan santai aja ya. Bagi satu lagi isi Bang Robert. Ambil hikmatnya. Bang Robert, ambil satu lagi. Ini pernyataan Petrus ya, bahwa Yesus adalah iblis nih ya. Kita baca ya. 6 jam loh saya di sini. Coba satu ayat lagi. Jam 8 bayangin. 8. Oke, menurut Petrus, Yesus ini adalah iblis ya. 6 jam. Menurut Petrus, Yesus ini adalah iblis. Coba ya. Anda baca Wahyu 5 ayat 5 tadi Anda belum singgung ini. Silakan. Wahyu 5 ayat 5, silakan. Kalau tadi Yesus mengaku bintang timur, iblis Lucifer yang jahat, nah tolong Anda jelaskan Wahyu 5 ayat 5, silakan. Macet kalian.
Islam tidak boleh menafsir. Wahyu 5 nomor 5. Di Wahyu itu memang Yesus ini diidentik dengan iblis loh, bertanduk 7, bermata 7, dari mulutnya keluar sebilah pedang, matanya merah. Ngeri itu. Coba Wahyu 5 nomor 5. Ayo muridku belajar yang baik-baik sebelum turun biar jadi PR. Bunda Karyana, Masya Allah turun, naik Bunda Mariana. Mana Jospen, Silahkan jelaskan ke saya ini. Macet. Host, gimana macet, host? Bunda Rama, gimana macet, Bunda? Aduh, muridku 2 ini turun naik ini. Bunda Karyana naik, Bunda Karyana. Apa? Itu saya baca ya. Oh ya, silakan Wahyu 5 nomor 5. Halo, saya baca. Iya. Katalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Ini orang tua itu berkata, ya kepada Yohanes penulis ya. Dia berkata tuh, sesungguhnya singa dari suku Yuda, yaitu tunas Daud, sehingga ia dapat itu dan mengutus meterainya. Putus-putus Pak Robert, putus-putus. Yang bisa buka itu meterai. Yang itu yang lain nggak bisa. Jadi maksudnya ada kitab nanti. Itu kan kalau kita baca dari awal satu kan, maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Ya, 7 meterai itu kan, maksudnya sangat rahasia sekali. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga ataupun yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedih, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Apa yang mau ditanyakan? Halo? Oke, di sini siapa yang dimaksud sini? Objeknya siapa? Ya, yang bisa membuka itu kan kitab itu ya, apa namanya, kitab kehidupan itu. Oke. Bukan kitab kehidupan. Yang bisa membuka itu hanya Yesus. Oke, jadi ia di sini adalah Yesus, betul? Iya. Oke, singa ini adalah Yesus, betul? Singa itu julukan daripada, iya, gelar atau julukan lah kepada julukan. Yesus. Tahu nggak ada julukan? Oke. Kenapa Jadi Yesus orang-orang dijuluki kata singa? juga, Kenapa? ayam jantan Oke. dari timur. Oke. Dari Thailand. Yesus tadi. Gajah putih dari Thailand. Oke, sabar dulu. Jangan tantrum ya. Jadi tadi udah dibacakan. Jadi Yesus di Wahyu tadi di lain mengatakan bahwa dialah bintang timur, iblis, penyesat, Lucifer yang jahat. Nah, di Wahyu 5 ini bercerita lain bahwa Yesus juga punya gelar singa. Kenapa Yesus punya gelar singa? Silakan. Yang punya gelar singa bukan Yesus, Daud. Apa Yehuda? Aduh, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Tunas Daud ini siapa? Ya Yesus. Aduh, kalian ini gimana sih? Ya, kenapa? Tunas Daud ini yang dimaksud adalah Yesus, keturunan Daud. Dia dari suku Yehuda. Nah, lalu apa? Semua Nah, suku kenapa Yahudi Yesus disebut digelari singa. di sini singa? Silakan. Ya,
Dia kan dari keturunan Yehuda. Yehuda itu kan gelarnya itu atau julukannya atau simboliknya adalah singa. Singa aneh jantan dan aja. singa betina. Nah, dia kan ini. Boleh saya potong, Pak? Jadi di sini teman-teman, oke Bang Jasper sebentar ya. Jadi di sini sesungguhnya singa dari suku Yehuda. Singa dari suku Yehuda. Yaitu tunas Daud. Dikatakan di situ yaitu tunas Daud. Tunas Daud ini siapa? Singa itu adalah yaitu tunas Daud. Dia bilang telah menang. Tunas Daud ini telah menang. Nah, dia yang menang ini siapa? Dijawab ayat kalimat berikutnya, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu. Ya, ini merujuk kepada Yesus. Gampang kok bahasa Indonesia. Apa sulitnya kalian? Tadi apa saya bilang? Ini Yesus. Kenapa? Nah, makanya kenapa Yesus digelari singa? Silahkan. Baik, saya terangkan sebentar. Saya terangkan. Mengapa Yesus dalam Wahyu 5 ayat 5 dikatakan singa Yehuda dari suku Yehuda? Lihat baik-baik. Wahyu 5 ayat 5 itu. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang. Ayat itu menerangkan bahwa mengapa Yesus disebut singa dari suku Yehuda, karena dia telah menang. Jadi ketika dia mati di kayu salib, dia disebut anak domba yang sembelih. Enggak, maksudnya apa nih? Makna singa ini apa? Metaforanya kan ini metafora nih. Kenapa Yesus metaforanya singa? Jadi kan Kristus, Wahyu 5 ayat 5 ini dijelaskan begini ya. Saya baca penjelasannya. Kristus dilukiskan seperti singa. Nah, itu kan itu penjelasan di bawahnya. Nah, silakan, kenapa Yesus dilukiskan seperti singa? Silakan. Hati-hati, Jos, jebakan Jos. Enggak jebakan. Kalau saya menerangkan berdasarkan ayat Alkitab, itu bukan jebakan. Tapi kalau menurut logika saya, itu baru jebakan. Nah, mengapa Yesus sebut dari suku Yehuda adalah singa? Karena dia menggenapi Kejadian 49 ayat 9-10. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Nah, di ayat 10 dikatakan begini. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda atau lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai ia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk. Nah, jadi singa dari suku Yehuda itu adalah penggenapan dari apa yang ucapkan Yesus ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Wahyu 5 ayat 5 itulah kegenapan dari Yohanes 18 ayat 36. Setelah dia mendapat lambang sebagai anak domba yang tersembelih, dia terangkat ke sorga. Dia menjadi singa dari suku Yehuda. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu kan Anda mengutip perjanjian lama ya. Oke, kita bicara Tunas Daud itu. Tunas Daud. Siapa kan Tunas Daud yang aku bintang timur itu? Silakan. Jadi oke, kita lanjut ya. Tadi kita membaca di Wahyu ya, bahwa Yesus digambarkan adalah bintang timur. Dan bintang timur penjelasannya adalah Lucifer, iblis penyesat yang jahatnya. Yesus ini adalah iblis, kan begitu. Iblis adalah Yesus, Yesus adalah Lucifer. Nah, di Wahyu 5 juga nih, ini saya bilang nih yang datang ke Yohanes ini iblis, saya bilang ya, karena merendahkan Yesus. Yesus tidak pernah mengaku bintang timur, iblis Lucifer ya, tetapi di sini bahwa Yesus mengaku Lucifer bintang timur. Nah, di sini di Wahyu 5 ayat 5 pun mengatakan, ini Yohanes yang menulis ya, bahwa Yesus digambarkan oleh singa. Nah, Anda merujuk ke kata Mazmur. Nah ya, Anda merujuk. Padahal kalau kita tanya ke muridnya, tanya langsung ke baru muridnya, ke Petrus. Petrus, ini kan muridnya Yesus, langsung paham dia. Karena Petrus ini paham perjanjian lama. Jadi yang menafsirkan juga Petrus harus paham lah. Dan ketika Yesus digelari oleh Yohanes, oleh iblis ini yang datang ke Yohanes, digelari singa. Padahal Yesus dalam hidupnya tidak mengatakan dia adalah singa. Murid-muridnya pun tidak pernah mengatakan singa kepada Yesus. Dia adalah rabi, dia adalah guru, dia adalah juru selamat. Seperti itu kan, seperti anak Allah, anak Tuhan, seperti itu. Tidak berkatakan singa. Tetapi kenapa Yesus yang datang? Sabar dulu. Kenapa Yesus yang datang kepada Yohanes di Pulau Patmos ini menggelari Yesus singa? Kenapa? Karena ini meyakinkan bahwa Yesus ini adalah iblis. Di mana datanya? Anda baca, catat.
murid-muridku yang baik, catat. Menurut Petrus, di 1 Petrus 5 nomor 8, Anda catat. Sadarlah. Yesus ini digambarkan sama seperti singa tadi kan. Di 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan-jalan berkeliling sama seperti singa yang menggaum-gaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Memang singa di sini digambarkan di Wahyu itu iblis, karena yang datang kepada Yohanes ini adalah iblis. Maka Yesus ini digambarkan iblis. Maka tadi di Wahyu 22:16 Yesus mengaku bintang timur, iblis, setan penyesat, Lucifer yang jahat. Di sini di Wahyu 5 ayat 5 Yesus pun digambarkan iblis. Itu menurut 1 Petrus 5 ayat 8. Jadi yang kalian sembah ini, coba ini adalah iblis. Saran saya, coba jauhilah kitab-kitab mimpi ini. Ini kan mimpi. Lebih baik mengikuti ajaran Yesus yang sebenarnya selama Yesus hidup. Jadi kalian ini salah sembah. Iblis menurut Petrus. Jadi Yesus ini adalah iblis. Demikian, lanjut. Kamu itu gampang kok, sebenarnya gampang sekali ini. Lanjut. Kamu nggak paham itu konteksnya. Petrus 5 itu konteks apa berbicara? Wahyu 5 itu konteksnya apa? Singa sebagai apa? Singa sebagai apa? Nah, ini yang kamu nggak paham. Maka hari ini belum bisa saya kasih naik kelas sama kamu. Kamu masih tetap sebagai, maaf ya, penyesat yang ulung. maaf yang aku cintai, yang aku kasih. Jadi ya itu aja saya lihat. Nggak akan bergeming kamu bilang apapun bagi Kristen-Kristen yang sejati. Kamu memahaminya nggak melihat konteks, teks maupun konteks, kamu nggak paham. Nah, kamu tahu nggak? Saya kasih tahu aja deh supaya kamu naik kelas ya. Saya kasih ilmunya nih. Sebentar. Bible boleh saya tambahkan Pak Robert sebentar. Ya, lanjut. Boleh. Saya mau bagi paham sama dia, bisa? Oke, silakan. Nah, bagi paham sebentar ya. Kamu kalau mau baik, dia rajin ya. Kita terus terang saya aja bilang sama ini Mbak Ali nih, sama teman-teman Muslim lah. Rata-rata mereka tuh, waduh, kalau bilang hafal ayat luar biasa, kalah. Saya juga itu pengakuan saya loh. Bagi itu saya akui bahwa cerdas untuk menghafal ayat, cuma memahaminya. Naik kelas kan, Bang Bal, naik kelas Bang. Bang Bal. Belum. Biasa murid lagi ngetes. Lanjut. Oh, belum. Jadi gini. Hampir lupa lagi nih. Jadi untuk Bahar itu karena saya rindu dia, saya sayang dia ya. Nah, itu dia memang rajin. Di mana dia hadir. Saya kasih tahu bahwa pemahaman kamu tuh Baal. Saya bagi paham bagi kamu. Saya bagi paham bagi kamu, ya. Untuk memahami Bible cuma 3, ya. Saya kasih tahu saya bagi paham bagi kamu supaya kamu nanti paham banget. Jadi untuk memahami Bible cuma 3. 1, lihat konteks. 2, lihat konteks. 3, lihat konteks. Itu aja. 3 itu. Kalau kamu nggak paham itu 3 itu ya udah kemana-mana ngawur. Oke, terima kasih semuanya. Lanjut, gak apa-apa, curhatnya. Oke, lanjut Bang Josven, silahkan. Tadi mau bicara apa? Ya, baik. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 betul jelas itu dikatakan begini. Alhamdulillahirobbil alamin. Betul ya. Dengarkan dulu, Pak. Betul, lanjut. Guru penyesat. lanjut. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan-jalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum. Tidak dijelaskan sih bahwa iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum. Sedangkan dalam Wahyu 5 ayat 5 sudah jelas dikatakan begini. Singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud. Jadi artinya apa? Bahwa ada 2 singa sedang berperang di dunia ini yang akan memperebut. Apakah kamu Baal mau tetap menjadi mangsanya singa setan itu jadi guru penyesat, atau mau menjadi muridnya Yesus sebagai singa dari suku Yehuda? Itu kamu jawab dalam hati kamu masing-masing. Tetapi aku memilih
saya sebagai berada di bagian dari panji-panji singa dari suku Yehuda. Itu jawaban saya. Terima kasih. Masya Allah. Bang Goto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Goto. Waalaikumsalam. Maka saya bilang tadi kan, Japan. Jadi udah Dia clear nggak tahu ya. konteks. Jadi clear ya bahwa singa ini, saya kan bertanya nih, kenapa Yesus dilambangkan sebagai singa di Wahyu itu? Nah kan, ini Yesus yang ini masalahnya nih, yang datang kan Yesus. Tapi Yesus bercerita tentang Yesus dia adalah singa. Ini kan luar biasa ini ngawurnya. Tetapi menurut Petrus lo, muridnya langsung mengatakan bahwa singa ini adalah lambang iblis. Betul. Coba kita bicara Wahyu lagi. Kalau kita melihat iman Kristen ya, Yesus ini disalib sampai telanjang bulat loh. Maaf ya, nonotnya sampai kelihatan. Itu cuman tidak pernah dinarasikan oleh teman-teman Kristen ya. Pakai kolor kalau sekarang. Sebenarnya kan pada saat itu memang ada pelecehan seksual kepada Yesus sehingga dibuka gitu kan semua. Nah, Anda tahu nggak di Wahyu 19 ayat 16? Coba lihat. Ini ceritanya Yesus digambarkan apa? Yesus yang di Wahyu ini punya tato loh. Siapa yang berani tato Yesus? Coba saya bacakan. Dan pada jubahnya dan pahanya, di pahanya loh, ada loh, tertulis suatu nama, yaitu Raja dari segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Siapa yang bikin tato ini kepada Tuhan kalian? Ini kan penghujatan kepada Yesus. Padahal peristiwa Yesus kalau dalam iman Anda dari sejak lahir, kemudian tumbuh nanti pembaptisan usia 30 tahun dibaptis, mulai pengajaran di situ usia 30 tahun pengajaran, sehingga Anda dalam iman Anda ada sampai penyaliban, sampai ada ditelanjangi di salib itu. Tidak ada yang berkomentar bahwa Yesus di pahanya ada tulisan. Coba ini di Wahyu 19 ayat 16, siapa itu yang nato pahanya Yesus? Coba. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ini apa Tuhan ditato coba? Silahkan. Nah, kita hanya pakai data aja. Jadi memang Yesus yang datang kepada Yohanes Pembaptis maupun Yohanes Pulau Patmos dan kepada Paulus ini adalah setan. Karena Yesus sendiri tidak pernah menampakkan dirinya, atau pada saat disalib telanjang pun tidak pernah ada tertulisan ini di pahanya raja dari segala raja. Berarti Yesus ini Yesus yang benar dinubuatkan oleh Yesus yang asli, bahwa ada Yesus yang palsu datang kepada kamu yang menyesatkan. Masa Yesus kayak preman ditato? Tuhan ditato gampang kok sebenarnya bahasa Indonesia ini. Coba kalian siapa yang bikin tato di tulisan di pahanya? Silahkan. 19 ayat 16. Mana? Gak kedengaran, Jos? Suaranya Jos, nggak ada, Jos. Baru tahu. Bingung dia. Lagi nyari referensi saya. Iya, silakan. Nah, mengapa dalam Wahyu 19 ayat 16 itu dituliskan, dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Perhatikan. Di dalam Wahyu 1 ya, saya baca dalam Wahyu 1, di situ dituliskan bahwa Yesus dalam Wahyu 1 ayat berapa sebentar. Di dalam Wahyu 1 ayat 12, di situ terangkan Yesus menggunakan berpakaian jubah panjang dan berada di sekitar kaki Dian. Artinya dia berada dalam posisi sebagai imam, berada dalam bait suci surga. Ingat Ibrani ya, dia berada sebagai imam besar di surga. Nah, Wahyu 1 ayat 13, Yesus berada dalam posisi sebagai imam besar. Kemudian di dalam Wahyu 19, setelah dia menjadi imam, dia akan letakkan posisinya imam itu, dia akan selesaikan itu tugasnya sebagai imam, dan dia akan selesai dia menjadi imam, dia akan menjadi raja. Dia akan menjadi raja. Itulah Wahyu 19 ayat 16. Jadi itu adalah posisi peralihan dari jabatan imam menjadi raja. Makanya tadi di Wahyu 5 ayat 5 tadi dikatakan dia dari anak domba
yang tersembelih menjadi singa dari suku Yehuda. Jadi Wahyu 19 ayat 16 itu menerangkan perpindahan jabatan Yesus dari sebagai imam besar menjadi raja segala raja. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, berarti tidak bisa dibantah ya. Saya bilang siapa yang nato pahanya, tetapi mengatakan dia adalah menjadi raja. Tidak masalah, ya rajanya iblis. Saya bilang tadi dia adalah raja dari segala raja iblis. Makanya saya bilang Yesus tidak akan masuk neraka, masuk surga tapi masuk neraka gitu kan. Makanya saya bilang di Wahyu 19 ayat 16, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu (2) raja dari segala raja dan Tuan dari segala tuan. Nah ini dalam kehidupan Yesus sebelum terangkat ke langit tidak ada diceritakan ada tato di pahanya. Siapa yang nato nih? Berarti betul bahwa Yesus yang pada di Wahyu diceritakan di Wahyu ini bukan Yesus yang asli. Itu adalah Yesus yang palsu. Karena Yesus yang asli ini orangnya tentunya orangnya baik, tidak akan melukai atau tidak akan menulis-nulis di dalam pahanya. Memang tidak pernah diceritakan. Ini kan muncul di Wahyu. Lalu kita lihat Yesus ini, Yesus yang menurut saya ini iblis nih ya, lihat ya. Yang datang kepada Yohanes ini. Coba Wahyu sebelum 16 ke ayat, baca 15-nya. Ayat 15-nya, coba. Dari mulutnya, nyanyi huruf besar ya. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Wah, ngeri nggak ini? Memukul segala bangsa. Jadi tidak ada Yesus membawa kasih apa nanti tidak ada. Dan Yesus akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Ngeri nggak? Menggembalakan dengan gada besi. Gada ini apa ini? Benda yang alat pukul nih. Dan ia akan memeras anggur dari kelangan anggur. Ngapain lagi jadi apa tadi? Jadi produsen minuman anggur lagi coba. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan air, yaitu kegeraman murka Elohim yang maha kuasa. Coba bayangkan, Yesus yang asli tidak digambarkan seperti itu. Kita tahu Yesus yang asli itu ganteng, ya kan, rambutnya agak rambut ikal gitu, setengah sampai bahu kan, hidungnya mancung. Wahyu berapa itu, Bang? Boleh saya sebentar, boleh saya. Wahyu 19:15. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang. Ngeri nggak? Ngeri nggak itu? Boleh saya potong, Bang? Ya sebentar, saya bacakan satu ayat ini ya, silakan nanti. Nah, dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Ngeri nggak ini? Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dia jadi gembala, tapi gembala kayak yang kita tahu, gembala Yesusnya adalah gembala yang baik ya. Tetapi di sini apa? Mengembalakan mereka dengan gada besi. Ngeri ya? Dan ia akan memeras anggur dari kelamangan anggur. Dia produksi minuman keras loh, minuman anggur, yaitu kegeraman murka Elohim yang maha kuasa. Apa coba Anda bayangkan? Ini Yesus yang iblis atau Yesus yang asli? Silakan, yang pasti iblis lah. Lanjut. Oke, saya jawab ya. Baik. Ingat tadi ya, dalam Wahyu 1 ayat 12 dikatakan begini ya. Saya bawa ke Wahyu 1 ayat 12. Lalu aku berpaling dan melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian emas. 7 kaki dian dari emas. Itu posisi bait suci. Kalau dalam bait suci Salomo dengan bait suci Musa, 7 kaki dian emas itu ada di bait suci ya, ada posisinya bait suci. Nah, di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Nah, posisi Yesus di sini adalah sebagai imam besar. Nah, apa tugas imam besar? Nah, ayat 14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Nah, mengapa dalam Wahyu 1 ayat 16 ini dikatakan dari mulutnya keluar sebilah pedang bermata tajam, pedang tajam bermata 2? Karena sebagai imam besar, dia akan memisahkan umatnya. Mana yang betul-betul umatnya dengan mana yang betul-betul bukan umatnya. Mana yang betul-betul mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mana Yesus yang hanya sekedar di mulut saja. Makanya Ibrani 4 ayat 12 mengatakan begini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum-sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
Jadi sebagai imam besar, dia akan bisa membedakan pertimbangan dan pikiran umatnya. Nah, sekarang di dalam Wahyu 19 ya, Wahyu 19 ayat 6 ada dimulai lagi apa? Di ayat Wahyu 19 ayat 6 ya. Nah, begini. Tadi kau tulis di ayat 11, di ayat 11 dulu. Nah, di dalam ayat Wahyu 19 ayat 11 ada posisi yang berbeda. Tadi dia adalah sebagai imam besar. Setelah selesai dia berfungsi sebagai imam besar, dia akan letakkan posisi imam besar itu dan menjadi raja. Apa dasarnya? Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi setelah menjadi imam, dia akan menjadi raja. Dia akan, apa fungsi raja? Dia akan menghakimi dan berperang siapa musuh-musuhnya. Di ayat 12. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Perhatikan baik-baik. Tadi dikatakan bahwa dia adalah domba yang tersembelih. Sekarang dia mempunyai banyak mahkota. Itu artinya sebagai raja. Di ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darahnya, dan namanya ialah firman Allah. Nah, setelah dia menang, dia menjadi raja. Di ayat 14. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia, dan mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Tadi sebagai imam besar, setiap firman yang keluar dari mulutnya akan memisahkan mana umatnya dan mana yang bukan umatnya. Tetapi setelah dia menjadi raja, di ayat 15, pedang yang tajam yang keluar dari mulutnya itu, firmannya itu akan memukul musuh-musuhnya yang tidak mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dan kilangan anggur. Yaitu apa? Kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Jadi lambang dari sebilah pedang tajam yang keluar dari mulutnya, kalau Wahyu 19 ayat 15 adalah kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Jadi setiap musuh-musuh Yesus harus menanggung hukuman daripada Yesus. Itulah sebabnya dalam Yohanes dikatakan, Bapa tidak menghakimi, tetapi Bapa telah menyerahkan seluruh penghakiman itu kepadaku. Dan dia menghakimi berdasarkan apa? Firman yang telah aku katakan. Itulah makanya Wahyu 19 ayat 15 mengatakan, dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Firmannya Yesus itulah yang akan memukul segala bangsa. Siapa yang tidak percaya akan dibinasakan. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, sedikit Pak Gatot. Jadi teman-teman, betul saya bilang Yesus ini sama dengan iblis. Bahkan iblis itu sendiri, Anda mengatakan di kepalanya ada mahkota, bertanduk 7. Coba kita baca di Wahyu 12. Ini bicara Wahyu loh. Kalau Yesus bertanduk 7, bermata 7, apa kata iblis tentang iblis? Dia berkepala 7, bertanduk 10. Bahkan iblis lebih hebat dari Yesus. Yesus bertanduk 7, iblis bertanduk 10. Lebih keren. Tapi Yesus punya mahkota. Yesus cuma satu mahkota. Coba Anda baca di Wahyu 12. Dikatakan iblis punya mahkota. Saya baca kayak iblisnya ini. Maka saya bilang yang datang kepada Yohanes di Pulau Patmos ini adalah iblis. Dia menggambarkan bagaimana Yesus ini berdampingan dengan iblis. Kita baca ya. Dikatakan di sini Wahyu 12 dikatakan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari. Oke, kita lanjut. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10. Ini kalau Yesus 7, maaf ya. Berkepala 7, bertanduk 10, dan di atasnya ada 7 mahkota. Keren, iblis. Anda bangga. Nah, kalau Anda bisa berkuasa, Yesus ini berkuasa karena punya mahkota, ya kekuasaannya lebih kalah dengan nama iblis. Karena iblis tuh kalau bicara tentang mahkota, berarti ya iblis lebih kuasa karena dia tuh punya 7 mahkota. Tanduknya 10. Yesus mahkotanya 1. Tanduknya 7. Iblis tanduknya 10, mahkotanya 7. Keren. Makanya saya teman-teman, kenapa ada denom-denom yang sampai sekarang tidak percaya kitab mimpi ini? Karena Yesus ini digambarkan iblis.
Nah, kalian imani ini ditafsirlah begini begitu. Padahal Yesus ini sedang disamakan, hakikatnya adalah sama dengan iblis. Demikian, silahkan. Jadi Anda bisa, Yesus tidak bisa mengalahkan iblis karena iblis ini berkepala 7, Yesus kepalanya 1. Iblis bertanduk 10, iblis tanduknya 10. Iblis mahkotanya 7. Yesus cuma 1. Dari segi kekuasaan, kata Anda menggunakan kata metafora, itu adalah kekuasaan, dan iblis lebih berkuasa. Oke, sehingga apa? Sampai sekarang tidak pernah dikatakan Yesus mengalahkan iblis sampai iblis mati lah. Tapi Yesus itu pernah dikalahkan iblis sampai metong loh Yesus, oleh maut, oleh iblis. Tapi sebaliknya, pernahkah Yesus mengalahkan iblis mati sama Yesus? Nggak pernah. Oke, demikian ya. Lanjut, Bang Goto, lanjut kalau mau masuk, silakan Bang Goto. Ya, kalau berbicara kitab Wahyu, Bang, kan kita pernah sampaikan berkali-kali kondisi kitab Wahyu ya seperti apa. Tapi sebelum saya mulai, ayat 3 dikatakan, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Nah, siapa itu dan siapa yang mewakili itu? Ingat, dalam Wahyu 13 ayat 1. Di situ dikatakan, dan ia tinggal berdiri di pantai laut, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya bertulis. Dalam Wahyu 12 dan Wahyu 13 ada suatu perbedaan besar antara Yesus dengan naga. Naga itu diberi kuasa untuk menguasai bumi dan semua penduduk yang ada di bumi, untuk berperang dengan melawan umat Tuhan dalam Wahyu 13. Makanya dalam Wahyu 13 itu ada hewan, ada binatang yang keluar dari laut, dan ada binatang yang keluar dari darat yang hampir-hampir menyerupai naga. Mengapa dia menyerupai naga dalam Wahyu 12? Karena dia diinspirasi oleh naga itu sendiri, setan. Itu jawaban saya. Jadi itu berbeda ya, itu berbeda. Itu aja jawaban saya untuk pendeknya. Tapi kalau panjangnya bisa kita bahas nanti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host dan guru-guru lain, Bang Suma, Ustaz Tahta, Bunda Rahma, Bang Bal. Jadi begini kawan-kawan ya. Memang kitab Wahyu ini Bang Goto lanjut. Ya, jadi memang kitab Wahyu ini di sepanjang sejarah ya, kalau kita belajar baik sejarah perkembangan Kristen, memang menjadi polemik di kalangan Kristen sendiri ya. Bahkan ada beberapa denominasi Kristen memang tidak menggunakan kitab Wahyu. Tempo hari kan sempat kita bahas ya, bahwa kitab Wahyu itu kehilangan sebagian manuskrip ya, mulai dari 19 ya, lembaran dari Kodeks Vatikanus, mulai dari 1917 hingga 1936 ya, lembarannya, maksudnya lembarannya, 1517 hingga 1536. Jadi kawan-kawan ya, sejarawan sempat mengkritik kitab Wahyu, bahkan mereka mengatakan bahwa separuh dari isi kitab Wahyu sebenarnya dikarang oleh seorang kardinal ya, seorang pemimpin rapat suci Romawi yang bernama Basilion, lengkapnya Kardinal Basilion, kan begitu. Beberapa profesor The New Testament menyampaikan ya dalam beberapa bukunya ya, bahwa kitab Wahyu ini tidak bisa murni dipercaya, kan begitu ya. Kenapa Anda bisa murni dipercaya? Karena sebagian tulisannya juga mengadopsi salah satu dewa ya yang ada di Yunani, itu namanya Dewa Janus. Dewa Janus ini adalah dewa gerbang surga yang bisa melihat masa lampau dan bisa melihat masa depan. Ya, jadi dia itu dewa yang bermuka dua, yang lahir tahun 325, yang mempunyai beberapa orang anak. Jadi diadopsi dari sini. Jadi kalau abang baca kitab Wahyu itu ada cerita tentang masa lalu, ada cerita tentang masa depan, kan begitu. Pertanyaannya, kenapa naskah-naskah ini sampai masuk? Ya tentu kita balik lagi tahun 303, bahwa
penghancuran seluruh kitab suci Kristen memang diperintahkan langsung oleh Kaisar Roma yang bernama Diocletianus pada masa itu, termasuk pembakaran kitab Wahyu, kitabnya Yohanes, kan begitu kawan-kawan ya. Jadi kalau kita berbicara kitab Wahyu, kita tidak bisa ambil rujukan yang benar, karena manuskripnya saja itu baru masuk di abad ke-13 sebagian dari kitab Wahyu ya. Nah, jangan sampai ya apa yang dikatakan Thomas Hobbes ya, yang sering saya katakan dalam bukunya Leviathan, itu 100% pernyataan beliau benar. Beliau katakan bahwa klaim ilahi dalam Bible karangan Roma sudah bisa dipastikan tidak sesuai dengan bukti historikal, karena banyak naskah-naskah baru masuk di abad ke-4 ke atas, kan begitu. Sementara naskah-naskah dari abad ke-1 itu hanya bisa kita peroleh di Dead Sea Scroll yang justru diperoleh di abad ke-20 ya, tahun 947 hingga 57 dalam penggalian Masada, kan begitu kawan-kawannya. Jadi naskah ini, naskah yang sudah ditulis 200 tahun sebelum Masehi hingga 200 tahun sesudah Masehi, diteliti oleh para ilmuwan yang akhirnya beberapa ilmuwan itu didepak karena menyinggung Kristen dengan mengatakan bahwa sesungguhnya cerita dalam manuskrip atau dalam papirus Parkamen yang terkandung dalam 981 naskah Laut Mati yang sekarang disimpan di Univ Hebrew Israel dengan nama Siren the Book ternyata tidak sesuai dengan cerita Bible. Jadi mereka dari beberapa dari antara mereka, salah satunya Prof. John Allegro, terpaksa harus mengundurkan diri dari tim peneliti naskah Laut Mati karena dianggap ya bahwa beliau dipecat karena dianggap merugikan Kristen pada masa itu. Jadi kawan-kawan, apa yang tertulis dalam Bible ya di abad ke-4 ini sebenarnya bukan kita yang kritik ya. Puluhan dari profesor The New Testament sendiri yang mengkritik keras ya Bible ini ya. Beberapa orientalis Kristen yang sering sebut namanya seperti Prof. Jenkins, Dr. Charles, bahkan yang kemarin dulu itu ada, saya sempat menyinggung Thomas Paine ya. Thomas Paine ya, seorang filsuf Inggris juga menulis seperti itu. Jadi kawan-kawan, kalau kita berbicara kitab Wahyu ya, perhatikan baik-baik alur ceritanya. Apakah ini karya fiksi, kan begitu ya? Apakah ini nyata atau apakah ini hayalan, atau ini hanya mengadopsi kisah-kisah yang lalu? Apakah kisahnya sudah pernah terjadi atau belum? Poinnya di situ ya. Jadi sebagian ahli eskatologi Kristen pun seperti yang bukunya sudah di-cancel di internet, James Horaldak juga sempat membuat statementnya bahwa sebenarnya kitab Wahyu ini adalah kitab yang berbentuk fiksi atau yang bernarasi fiksi. Tidak bisa sepenuhnya dipercaya karena tidak ada sambungan dari sejarah-sejarah yang lain, kan begitu. Kalau kita pakai logika ya, ketika Yohanes menulis surat ya, lalu menurunkan kepada dua murid awalnya. Yohanes itu punya dua murid awal. Yang pertama itu adalah Ignatius ya, yang kedua adalah Polikarpus. Beliau ini adalah uskup di Sinope dan Smyrna ya. Pasti beliau menyimpan salinan kitab Wahyu itu secara benar, tapi buktinya sampai detik ini tidak ada sejarawan yang mengaku bahwa Ignatius dan Polikarpus itu menyimpan keseluruhan kitab Wahyu. Yang ada, ternyata mereka menemukan bukti bahwa hampir keseluruhan kitab Wahyu bukan hasil tulisan Yohanes, tapi dibuat hasil pemilihan beberapa orang pada masa itu. Jadi naskah itu dimasukkan untuk mengklaim bahwa ini kitab dari Yohanes, padahal sebenarnya tidak semua tulisan Yohanes yang terdapat dalam kitab Wahyu. Itu mungkin sedikit dari saya sebagai prolog untuk membahas kitab Wahyu. Silakan lanjut host yang lain, silakan. Tapi sebelum bagi saya ini adalah kitab yang paling hebat di muka bumi. Kenapa? Karena yang memulai penafsiran kitab Wahyu ini adalah Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton menulis tentang cara menyingkap kitab Daniel dan Wahyu. Sir Isaac Newton ini adalah ahli fisika yang terkenal. Ya, Sir Isaac Newton, penemu hukum Newton 1, Newton 2, Newton 3, Newton 4. Dialah yang pertama kali menafsirkan kitab Daniel dan Wahyu pada abad ke-17 ya. Dan dia penganut Arianisme. Tetapi dia menyembunyikannya itu. Sebentar ya, Goto ya. Ini latar belakangnya mengapa saya bilang ini adalah kitab terhebat. Dan ini
setelah dia mati, justru kitab inilah yang menjadi bahan kajian bagi para teolog pada abad ke-18 dan 19. Dan ini menjadi buku utama untuk penyingkapan kitab Wahyu. Nah, alasannya mengapa? Mengapa Sir Isaac Newton menggabungkan kitab sucinya dengan mengatakan bahwa kitab Wahyu itu adalah gabungan dari penafsiran harus menggunakan dengan Daniel dan Wahyu? Karena begini dasarnya. Kita ingat Wahyu 13 dan ingat Daniel 7. Daniel 7 berhenti pada titik di ayat 28. Nah, di ayat 28 kemudian Daniel dikatakan meteraikanlah itu, katanya, kata malaikat itu. Meteraikanlah itu, tetapi akan dibuka pada akhir zaman. Itulah makanya dibuka pada Wahyu 13. Jadi antara Wahyu 7 dan Wahyu 13 itu kayak nyambung. Nah, kenapa saya sambung? Karena begini. Dan Wahyu 7 ayat 7 dikatakan begini. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia, dan mulut yang menyombong. Nah, kemudian saya perpendek ya, saya potong langsung ya. Nah, kemudian di ayat 17, binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Jadi Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Apa itu arti binatang besar? Binatang besar itu yang 4 ekor itu ialah 4 raja. Jadi itu langsung ditafsirkan. Jadi nggak perlu lagi tafsir ahli sejarah atau ahli Alkitab. Kemudian di ayat 19. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan dengan gigi besinya dan kuku tembaganya yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang punya mata dan yang punya mulut yang menyombong dan yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Mengapa Alkitab, Daniel dan Wahyu menggunakan simbol-simbol? Karena di sini adalah intinya di ayat 21. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Andai kata kitab Wahyu dan kitab Daniel itu menerangkan siapa itu binatang yang melawan, yang menganiaya orang-orang kudus, maka otomatis kitab Daniel dan kitab Wahyu akan dimusnahkan. Tetapi karena justru kitab Daniel dan kitab Wahyu menggunakan simbol-simbol seperti yang dalam Wahyu 2, seperti dalam Daniel 7 ayat 21, dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang kudus dan mengalahkan mereka. Karena menggunakan simbol-simbol, akhirnya karena ketidakmengertian para teolog mulai dari abad pertengahan, akibatnya apa? Kitab Wahyu masuk menjadi kanon. Nah, saya sambung. Di ayat 24 dikatakan, ke-10 tanduk itu ialah 10 raja yang muncul dari kerajaan. Kemudian saya potong, saya perpendek supaya jangan terlalu panjang. Kemudian sambungannya dalam Wahyu 13. Dan ia, ayat 1, kita baca di ayat 1. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ingat, Wahyu 13 ayat 1 tadi seperti mengulang lagi cerita dalam Daniel 7. Ada seekor binatang yang keluar yang dari laut dan bertanduk 10, berkepala 7 dan bernama hujat di kepalanya. Jadi antara Daniel 7 dan Wahyu 13 itu berdampingan. Jadi kita tidak boleh menafsirkan hanya Daniel 7 saja. Kita harus bisa menafsirkan Daniel 7 dengan Daniel 13. Itu satu poin itu, satu paralel itu. Seperti satu pasal. Cuman beda penulisannya. Itu jawaban saya. Jadi saya merasa bersyukur ini ada tertulis. Dan seperti yang saya katakan tadi, yang pertama kali menafsirkan kitab Daniel dan kitab Wahyu adalah yang menggabungkan penafsiran kitab Daniel dan Wahyu adalah Sir Isaac Newton, penemu Newton 1, 2, 3, dan 4. Bukunya adalah Observasi Daniel dan Apokalipsi, kitab Apokalipsi. Terima kasih, itu Tuhan Yesus memberkati. Sebelum ke Bang Suma mungkin atau Adriansa. Jadi begini kawan-kawan ya. Kenapa para sejarawan bahkan orientalis Kristen sendiri mengkritik kitab Wahyu ya?
kawan-kawan, karena dalam penemuan naskah Laut Mati tidak satupun ada manuskrip yang ditemukan dari kitab Wahyu. Justru manuskrip-manuskrip itu bercerita tentang kehidupan Isa di masa dia ada di tengah-tengah bangsa Israel. Kan begitu Bang Jospen ya. Jadi ilmuwan itu Bang, dia tidak akan menyebutkan ini salah kalau dia menemukan fakta atau bukti manuskrip mungkin atau bukti arkeolog yang lain. Kan begitu. Jadi terkait dengan kitab Wahyu ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa naskah-naskah ini tersusun rapi mulai dari abad keempat hingga masuk abad ke-20. Nah, padahal naskah Laut Mati itu Bang adalah naskah yang ditulis 200 tahun sebelum Masehi, bahkan 200 tahun setelah Masehi. Dan lebih mengagetkan lagi ya, ketika ada kisah-kisah yang ternyata mirip dengan cerita Bible ya, bahkan boleh dikatakan sama. Kalau abang menyamakan kitab Daniel dengan Wahyu, kenapa abang tidak menyamakan kisah gospel itu dengan salah satu buku karangan Homer ya? Abang mungkin pernah baca Homer. Homer itu seorang filsuf yang hidup di abad ke-8 sebelum Masehi. Kalau abang baca buku-bukunya ya, salah satunya berjudul Liliat ya, Liliat dengan Odyssey ya. Buku ini bercerita tentang pejuang Arsiles dengan Raja Agamemnon ya. Kalau abang baca ceritanya mirip sekali dengan apa yang ada dalam Bible abang, Gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sekarang pertanyaannya, ketika abang katakan bahwa kisah Daniel mirip dengan kitab Wahyu, kenapa enggak mengatakan bahwa kisah seorang filsuf Homer yang hidup 8 abad sebelum Yesus lahir, justru kisahnya dalam bukunya Liliat dan Odyssey sama dengan apa yang tertuang dalam Bible Anda. Itu poinnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kenapa banyak ilmuwan yang mengkritik Bang ya, karena tidak terdapatnya naskah-naskah asli dari abad ke-1 tentang kitab Yohanes. Sementara kitab Yohanes itu ditulis ya dalam kurun waktu 8 tahun 85 hingga 95 ya, bahkan 100 Masehi. Nah itu Bang Jospen, tapi ini ada ahli manuskrip ya, kawan kita, mungkin beliau bisa memaparkan apa yang saya paparkan tadi, bahwa manuskrip kitab Wahyu itu sebagian baru masuk di abad-abad pertengahan. Begitu kira-kira Bang Jospen. Saya terangkan ya. Mengapa para teolog tidak menafsirkan kitab Iliad dan Homer itu sebagai kitab suci? Karena begini, Iliad dan Homer itu sendiri sudah ditafsirkan oleh Shakespeare bahwa itu adalah kisah novel. Jadi otomatis Shakespeare sendiri sudah menafsirkan Iliad dan Homer itu sendiri. Jadi mengapa itu perlu? Jadi tidak perlu lagi kita memperbincangkan itu, dan tidak perlu lagi itu kita menyamakan itu dengan kitab Daniel dan Wahyu. Tetapi mengapa kitab Daniel dan Wahyu itu begitu penting? Karena begini, Daniel sendiri menafsirkan itu sendiri. Saya ambil contoh. Daniel 3, Daniel 5, 6 dan 7 sampai 8 itu hampir mirip. Dan dia menafsirkannya itu secara jelas. Dan itu seperti mengulang kisah. Makanya kitab Daniel dan Wahyu tidak boleh kita samakan dengan Iliad dan Homer. Karena tidak pernah Shakespeare, bahkan para pujangga penyair Yunani dan Roma menafsirkan kitab Daniel dan Wahyu. Tetapi para penyair dan pujangga dari Roma dan maupun Yunani menafsirkan Iliad dan Homer. Itu sudah pasti. Nah, mengapa saya bilang? Karena dalam Daniel 8 dia sudah menjelaskan dirinya sendiri. Ayat 19, saya akan jawab itu, ayat 19. Lalu berkatalah ia, kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media Persia. Jadi Alkitab tidak perlu kau tafsirkan apa arti siapa itu hewan itu, siapa itu. Daniel sendiri menafsirkan bahwa itu adalah kerajaan Media Persia. Kemudian ayat 21, dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang diantara kedua matanya itu ialah raja pertama. Jadi ayat 8, kisah Daniel 8 ayat 20 sampai 21 sudah memberikan pengantar, sudah memberikan clue pertama, bahwa kerajaan yang setelah Babel, kemudian Media Persia, kemudian Yunani. Nah, kemudian binatang yang keempat itu siapa? Itulah yang sekarang perlu ditafsirkan, dan itulah yang ditafsirkan oleh Isaac Newton, Sir Isaac Newton. Nah, Sir Isaac Newton menafsirkannya itu, siapalah yang meneruskan, negara adikuasa mana yang meneruskan superpower dunia setelah Babel,
media Persia, Yunani, dan selanjutnya. Kita tahu kalau kita belajar sejarah dunia, karena pusat peradaban itu ada di Israel sana, di tanah Israel. Karena tanah Israel itu adalah persimpangan antara benua Eropa dan benua Afrika, benua Asia. Nah, itulah pusat dunia. Nah, siapa yang menguasai peradaban di daerah wilayah itu? Yang pertama kali adalah Babel. Kemudian media Persia, kemudian Yunani. Kemudian setelah Yunani apa yang terjadi? Itulah Romawi. Kalau menjelaskan Sebentar. Salah menjelaskan itu, Bang. Abang salah menjelaskan peradaban, Bang. Babilonia itu Irak, Bang. Irak tidak pernah berkuasa di Eropa. Aduh, Abang jangan menjelaskan. Sebentar. Saya dengarkan dulu Bang Gotu. Dengarkan dulu Bang Gotu. Saya tidak mengatakan. Dengarkan dulu. Iya, tahan dulu, Bang. Sebentar. Abang panjang baru salah. Saya jawab yang kau punya. Sebentar. Maksudnya abang panjang baru salah masalahnya, Bang. Abang panjang baru salah. Abang bilang tadi. Tahan dulu. Abang dulu. Saya luruskan sebentar, Bang. 1 menit ya. Abang katakan bahwa peradaban Babilonia menguasai Eropa. Itu tidak pernah terjadi, Bang. Sepanjang sejarah. Dulu. Saya jawab. Sebentar. Saya jawab. Abang salah menjelaskan, Bang. Dengarkan. Aduh. Jangan hoax, Bang. Ya, udah selesai. Saya jawab ya. Nah, maksud saya begini. Yang menguasai peradaban di daerah Palestina. Karena Palestina itu adalah persimpangan antara Eropa, Asia, dan Afrika. Itu maksud saya. Nah, yang pertama kali imperium yang menjajah daerah Palestina yang pertama kali adalah Babel. Kemudian berlanjut ke media Persia. Kemudian berlanjut kepada Yunani. Itulah makanya ketika Alexander Agung menguasai daerah Palestina, mereka mewajibkan daerah jajahannya itu harus menggunakan bahasa Yunani. Dan pada saat itulah, pada kekuasaan Helenisme lah, kitab Yunani Septuaginta harus diterjemahkan, Tanak diterjemahkan menjadi Septuaginta LXX. Kemudian beralihlah kekuasaan itu kepada kerajaan Roma. Nah, itulah yang ditafsirkan oleh Isaac Newton ke Wahyu 13. Nah, siapa itu Wahyu 13? Itulah kita seharusnya harus tahu, belajar lagi sejarah selanjutnya. Itulah pelajaran kita berikutnya. Terima kasih. Oke, jadi Bang Jospen, tadi saya sudah jelaskan kepada Anda bahwa kitab Wahyu itu ya tidak hanya bercerita tentang masa depan tapi masa lalu. Yang Abang ceritakan tadi itu semuanya sudah terjadi di masa lalu, Bang, dan dituliskan ulang oleh para filsuf Yunani. Ya, bahkan kita tidak usah jauh-jauh. Kitab Anda Yohanes 1 ayat 1 sampai 13 itu adalah himne Platonis, Bang, yang sudah diucapkan tahun 428 sebelum Masehi oleh Plato dan para pengikutnya, disadur oleh penulis kitab Yohanes, dimasukkan ke Bible Anda. Itu kan sejarahnya jelas. Tapi mungkin Bang Adriansa mau masuk masalah manuskrip, silakan, Bang. Mulai dari manuskrip itu ya hingga ke kitab Wahyu. Silakan mungkin Bang Adriansa mungkin mau. Siapa Enggak ada Bang Ardiansa. Enggak ada, ini Oten ini, Bang Ringo ini Oten ini. Oke, saya kira Bang Kakaknya Karyana ya Ustadz ya, kakaknya Bang Bunda Karyana. Iya. Iya. Atau mungkin lanjut. Ya. Jadi begini Bang Jospen ya. Abang berbicara tadi Isaac Newton. Isaac Newton itu sebenarnya beliau itu adalah penemu ya dasar-dasar fisika yang ditempatkan Michael Hertz sebagai orang kedua terpopuler di dunia di bawah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu. Isaac Newton dalam bukunya yang Anda sebutkan tadi memang itu menyinggung masalah kitab Daniel dan kitab Wahyu. Tapi di sini ya Isaac Newton kalau Abang baca baik-baik, beliau itu menyematkan itu ya sebagai satu tradisi yang boleh dikatakan sama tapi tidak diiyakan. Nah, seandainya diiyakan, Bang, tentu para filsuf seperti Thomas Hobbes sejamannya, seperti Thomas Paine, seperti Voltaire tidak akan mengkritik. Karena mereka sama-sama kan berasal dari barat, kan begitu Bang Jospen. Yang perlu kita pahami bersama Bang Jospen, ketika narasi-narasi kitab Wahyu sampai detik ini ya untuk eskatologinya itu belum terbukti sama sekali, tidak satu pun terbukti, Bang, mulai dari pasal 1 hingga pasal yang terakhir. Nah, justru ngerinya seperti dikatakan Bang Bal tadi ya, kalau Abang belajar sejarah Helenistik, di sini sebenarnya Isa atau Yesus dihinakan sehina mungkin. Karena kenapa? Isa disamakan dengan bintang timur.
Itu yang masalah bang, abang tidak pernah melakukan studi dalam, kan begitu. Abang kurang membaca buku ya. Saya pernah katakan bahwa Voltaire menulis buku ya, dia katakan begini ya, dalam salah satu bukunya yang kita kenal dengan Dictionary Philosophy ya, berisi ratusan esai beliau ya. Beliau katakan bahwa Bible penuh dengan kekejaman, Bible penuh dengan konflik moral, Bible itu tidak koheren dengan sejarah, Bible itu tidak sejalan dengan sains dan teknologi. Kenapa? Karena beliau menyimak ya mulai dari tulisan Kejadian hingga Wahyu, terlalu banyak konflik yang terjadi di dalamnya. Bahkan beliau sempat mengatakan dalam bukunya, kalau abang baca silakan abang beli ya, masih tersedia di Amazon, judulnya itu The Kingdom of Darkness, Kerajaan Kegelapan, di mana beliau mengatakan bahwa Isa ya, Yesus disamakan dengan iblis. Betul dikatakan Baal tadi, itu hanya narasi ini jarang saya angkat bangnya karena saya takut menyinggung saudara-saudara Kristen, tapi inilah yang terjadi ketika seorang Voltaire. Kalau abang baca sejarah Voltaire itu pemikirannya dipakai oleh Maximilian dalam Revolusi Prancis untuk memenggal kepala Raja Louis XVI. Begitu besar pengaruhnya Voltaire sampai Maximilian sendiri memakai pikirannya untuk memenggal kepala Raja Louis XVI, salah satu pemimpin Ordo Templar terhebat di dunia. Itu abang perlu pelajari itu bang. Ya begitu, mungkin sedikit dari saya. Ya, baik. Kalau Pak Indra. Boleh, Lanjut Yuspen. Pak Ringo mau masuk mungkin sebelum Pak Yuspen? Iya, terima kasih. Selamat siang buat kita semuanya ya. Oke, Mas Siang juga Pak Ringo. Mas sore, sudah sore di sini. Boleh saya itu kan respon Silakan Pak pernyataan. Jospan. Pak Ringo enggak? Pak Jospan dulu, selesai tuntas dulu mereka. Oh ya, gantian. Silakan Yuspen dibuka mic-nya. Ada yang typing di bawah itu, betul bang, judulnya Kingdom of Darkness, silakan dibeli di Amazon. Kingdom of Darkness. Saya mengerti, saya tahu itu. Ya. Ingat baik-baik. Dalam Daniel 12 dikatakan begini, ayat 4. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi sampai pada batas waktu tertentu, kitab Daniel dan kitab Wahyu itu tidak akan bisa terbaca. Tetapi ingat, setelah ada waktunya, ingat sama seperti Yesus. Menurut Galatia 4:4, setelah genap waktunya, itu Alkitab selalu menulis setelah genap waktunya. Nah, begitu juga dengan Daniel dan Wahyu. Setelah genap waktunya, ada saatnya kitab Daniel dan Wahyu akan disingkapkan secara terbuka. Itulah makanya ada istilah dalam istilah istilah eskatol, orang-orang yang belajar teologi ya, itu namanya milenium, eskatologi, pre-milenium, post milenium, eskatologi. Nah, hebatnya setelah tahun 1840 1800 terjadi besar-besaran orang-orang teolog belajar kitab suci Daniel dan Wahyu. Itulah makanya tahun 1800 rame-rame orang belajar Daniel dan Wahyu. Walaupun banyak ada yang salah tafsir, ada yang salah tafsir, ada yang salah begitu. Tetapi tahun 1800 mulai terbuka itu semua. Kitab Wahyu mulai rame-rame dibaca. Dan mulai sampai hari ini itu semua disingkapkan secara perlahan oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudusnya. Dan banyak gereja yang mempercayai hal itu. Nah, itu satu. Yang kedua, mengenai bintang timur. Kalau dalam Yesaya 14, Lucifer itu Helel ben Sahar. Ingat, Helel ben Sahar itu apa? Bintang fajar, bintang putra fajar. Bintang putra fajar ya, putra fajar. Nah, dia adalah anak fajar bin. Misalnya kalau orang Timur Tengah mengatakan bin ini bin Salah, bin Abraham, bin Ishak katanya. Nah, jadi kalau dalam Wahyu dalam Yesaya 14 ayat 12 itu anak fajar, putra fajar. Nah, jadi dia itu adalah anaknya fajar. Sedangkan Yesus adalah bintang timur yang gilang gemilang. Dia bukan putra siapa-siapa, dia bintang timur yang gilang gemilang. Bahkan menurut Petrus dia adalah fajar itu sendiri. Dialah yang menciptakan fajar itu. Nah, makanya dalam Ayub juga dikatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah putra-putra fajar, bintang-bintang fajar. Itu jawaban saya, anak-anak fajar. Itu jawaban saya. Terima kasih. Silakan Pak Ringo tambahkan.
Bang Jospen, dalam budaya Yahudi bintang timur itu tidak ada dua, tidak ada tiga, ya. Tapi bintang timur itu cuma satu, ya. Saya akan mengangkat dua buku yang sering saya sebut ya, Bang Jospen nanti beli ya, catat baru yang di bawah juga. Ya, yang pertama itu buku karangan Dr. Rapodro, judulnya Babylon Mystery Religion. Yang kedua buku yang menampar seluruh sejarawan Katolik dunia, judul bukunya itu Moral and Dogma, karya Albert Pike. Abang, betul tadi abang katakan bahwa malaikat itu dikatakan putra-putra fajar. Kenapa? Karena Azazel atau Helel bin Sarar atau bintang timur itu dibuang bersama 57 malaikat-malaikat lainnya menurut Albert Pike. Jadi ketika abang membaca Kejadian 6 ayat 4 hingga ayat 6 itu di situ menjelaskan, sayang sekali Lai merubahnya menjadi anak-anak Allah, padahal aslinya teks KJV itu angel atau malaikat-malaikat yang dibuang dari surga lalu mengawini orang-orang di bumi lalu melahirkan raksasa-raksasa, ya. Bang Jospen, ya, kitab Wahyu sebagian sebenarnya telah menghinakan Isa. Ya, makanya kalau abang baca baik-baik Babylon Mystery Religions, ya di situ seorang orientalis Kristen, ya, Rapodro menyatakan dengan jelas bahwa Yahudi, ya, Roma, ya, telah menghinakan Yesus Kristus atau Yeshua Mesya dengan mengatakan Yesus sebenarnya adalah Dajjal itu sendiri atau Lucifer itu sendiri, dengan mengatakan satu bagian paku itu bernilai 6. Jadi kalau dia begini, Bang, begini kan, begini. Ya, di atas 6, di samping kiri 6, di samping kanan 6, maka akan terjadi triple 6. Jadi dengan demikian Yesus disamakan menurut Rapodro, Yesus disamakan dengan Dajjal, triple 6 atau yang kita kenal dengan 666. Itu yang perlu kita pahami bersama. Jadi Bang Jospen, ya, kalau saya pribadi ya, sebaiknya Anda jangan terlalu percaya kitab Wahyu karena kitab Wahyu banyak menghinakan Isa, ya. Dalam budaya Yahudi, Bang, bintang timur baik di langit maupun dalam budaya Yahudi tidak pernah ada 2, 3, cuman satu, bintang fajar yang menyingsing. Kalau fajar itu disebut dengan bintang Venus, dan Venus itu dewa dari mitologi Yunani yang dipakai dinamanya untuk menyematkan ke bintang fajar. Jadi Bang Jospen, sebaiknya Bang Jospen selain mempelajari sejarah dewa-dewa Yunani, Bang Jospen juga harus melakukan perbandingan. Ya, saya kasih contoh kecil saja ya. Ketika orientalis Kristen, cendekiawan Kristen, profesor Kristen meneliti Bible, yang ada mereka akan mengkritik keras Bible Anda. Tapi coba ketika profesor Kristen meneliti Al-Quran, apa yang terjadi? Banyak di antara mereka masuk Islam. Contoh, saya kasih contoh kecil ya. Seorang profesor yang terkenal, seorang penjelajah yang masuk menyamar ke Mekah, Madinah untuk meneliti Hajar Aswad, ya, itu beliau menulis buku judulnya itu Personal Narrative Pilgrimage to Madinah Makkah, ya. Ternyata setelah beliau menyamar menjadi Haji Abdullah, ya, lalu masuk ke Madinah Makkah, lalu mendapatkan sebagian kecil, ya, dari bebatuan Hajar Aswad, beliau meneliti, beliau mengatakan apa? Sesungguhnya batu Hajar Aswad ini bukan batu yang berasal dari bumi, karena tidak ada unsur-unsur dari yang terkandung dari batu ini berada di bumi. Akhirnya beliau masuk Islam. Nah, ini kalau abang melakukan perbandingan antara penelitian profesor Kristen meneliti budaya Islam dan profesor Kristen meneliti budaya Kristen sendiri, justru banyak yang kritik budaya Anda. Sebaliknya, ketika profesor Kristen meneliti budaya Islam, yang ada mereka masuk Islam. Kenapa begitu? Karena fakta membuktikannya seperti itu. Silakan yang dibawa kalau mau beli bukunya, ada judul bukunya, saya ulang ya, seorang profesor Kristen, seorang penjelajah Kristen yang akhirnya masuk Islam dengan mengarang buku Personal Narrative Pilgrimage to El Medina in Makkah. Itu judul bukunya, kawan-kawan, silakan dicatat. Saya ulang, Personal Narrative of a Pilgrimage, ya, to Madinah in Makkah. Silakan dibeli, dibaca, karena saya juga sempat baca sebagian literasinya dari kawan saya dapat. Ternyata memang batu Hajar Aswad ini sama sekali tidak didapati, ya, unsurnya di muka bumi, tapi batu Hajar Aswad ini kemungkinan besar berasal dari luar angkasa. Jadi tidak ada sama sekali ditemui di bumi. Jadi begitu Bang Jospen. Sedikit dari saya, mungkin mau dikembalikan ke Bang Zuma mungkin atau yang lain, silakan. Oh, sebentar. Sekarang kamu udah closing statement, saya pun harus. Silakan Bang Ringo dulu lah, Jos. Oh, silakan Pak Ringo. Oke, jadi jangan karena ini saran saya bagi kita yang debat-debat di sini,
Jangan karena kita tidak paham satu kitab sehingga kita mau membuang kitab itu. Justru sebaliknya kalau kita tidak paham, justru kita harus mencari dan mencari terus. Karena kalau segampang yang kalian pikirkan itu masalah Tuhan. Tuhan itu selalu membuat segala macam cara untuk menyelamatkan manusia, tidak bisa. Maka ini nubuatan yang akan datang, hal-hal yang akan terjadi dituliskan dalam bentuk rahasia supaya terlindungi. Saya mau jelaskan ini. Saya sudah tahu semua, ada gudangnya di mana itu ilmu mengenai kitab Daniel dan Wahyu itu dibongkar, dikupas habis sampai tuntas, dan masa yang akan datang semua dijelaskan. Tapi persoalannya tidak banyak orang yang tahu itu. Ada Ellen G. White yang menulis Roh Nubuat, ada Victor Tasco-Hotep yang menulis Tongkat Gembala. Itu semua dibongkar habis itu mengenai Daniel dan Wahyu. Tetapi permasalahannya percaya atau tidak. Jadi saranku begini, Alkitab itu dituliskan dalam 4 bahasa. Bahasa yang sederhana, harafiah, bahasa perumpamaan, bahasa nubuatan, dan bahasa simbol-simbol. Bahasa simbol-simbol yang paling sulit di kitab Daniel dan Wahyu. Bahasa nubuatan juga. Sedangkan perumpamaan masih sulit kita cerna, apalagi yang keempat. Jadi itu menurut tingkat kesulitannya ya. Bahasa biasa, harafiah, bahasa perumpamaan, lebih sulit lagi bahasa nubuatan, lebih sulit lagi bahasa simbol-simbol. Itulah binatang yang berkepala 7, bertanduk 10, lalu 3 tanduknya patah. Kemudian luka dari kepala binatang itu akan sembuh, dan segala macam itu semua dituliskan. Itu menyatakan petunjuk bagi orang-orang yang rendah hati menyelidiki. Kalau dia tidak peduli, hanya memikirkan duniawi, tidak akan mungkin dia pahami itu. Tidak akan mungkin. Itu saran saya. Kok kalian joet Bang Ringo? Jangan narasinya sepihak, mentang-mentang Bang Ringo Advent kemudian Olen Jiwa dianggap nabi. Saya tidak memaksakan siapapun. Saya hanya memberitahukan karena di situ. Pak Arif, kalau mau tahu lebih jelas mengenai Daniel dan Wahyu, saya sarankan tulisan-tulisan Ellen G. White dan tulisan Victor Tasco-Hotep. Apakah bagi Pak Ringo Ellen G. White Edo adalah nabi? Jawab yang jujur. Dengar dulu. Jadi jawab dulu yang jujur. Jawab dulu yang jujur, Pak Ringo. Di setiap zaman Tuhan akan mengirimkan orang-orang pilihan untuk menjelaskan kepada umat manusia hal-hal yang tersembunyi di sorga. Terutama yang sudah tertulis di Alkitab itu harus semua itu dijelaskan. Tapi lewat orang-orang yang dipilihnya. Salah satu Iya. Jawab dulu Pak Ringo. Ellen yang dari Amerika itu adalah nabi bagi teman-teman Advent. Jawab dulu yang jujur. Ini masih perdebatan. Ada yang percaya itu nabi, ada yang tidak percaya. Saya sendiri percaya itu nabi. Jelas? Oke, sudah percaya nabi. Jaspen percaya juga nabi ya. Baik. Kalau saya percaya. Ya, berarti sesudah Yesus masih ada nabi lagi. Sebentar. Dicatat teman-teman Kristen. Sebentar Arif. Ya, lanjut. Bang Baal mau masuk, Baal. Sebentar. Yang diperdebatkan tidak ada pahami karena definisi nabi pun belum jelas kalian buat. Sebentar. Kalian hanya melihat mujizat yang dilakukannya, menganggap seseorang nabi. Nanti akan ada di akhir zaman orang melakukan mujizat tapi nabi palsu. Jadi jangan lihat mujizatnya. Ada ukuran kebenaran di Alkitab sudah tertulis, mengenal yang baik dan yang buruk. Hanya orang-orang yang rendah hati yang mau belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh itu yang akan mendapatkan itu. Coba Jospan, silakan, apa yang kamu katakan, silakan. Begini, mengapa saya percaya dia seorang nabi? Karena begini, alasan saya. Saya kalau membaca tulisannya dia, saya tidak pernah mengutip tulisannya dia, tetapi ada satu keyakinan kuat dari tulisannya dia mengatakan, jangan pernah tafsirkan Alkitab dengan pengertianmu sendiri. Dan itulah yang saya gunakan sekarang. Setiap komal-komal saya selalu membandingkan ayat dengan ayat yang lain. Saya tidak pernah menggunakan kata-kata konsili, saya tidak pernah menggunakan kata-kata bapak gereja, saya tidak pernah mengatakan pendeta anu, saya tidak pernah menggunakan kata-kata si anu. Saya selalu dituntun oleh tulisan-tulisannya untuk membaca ayat demi ayat, sehingga saya bisa mengerti
Apa itu arti Wahyu 1 yang barusan saya terangkan? Apa arti Wahyu 5 ayat 5 yang barusan saya terangkan? Apa arti Wahyu 19 yang saya barusan terangkan? Apa arti Wahyu Daniel 7 yang barusan saya terangkan? Karena saya membaca tulisannya dia, tetapi saya tidak pernah mengutip, berasal dari tulisannya. Kenapa? Karena dia katakan, jangan pernah menggunakan nama saya. Karena apa? Kita harus tinggikan Alkitab di atas semua tulisannya. Itulah yang saya yakini sekarang. Makanya saya katakan, kitab Daniel dan kitab Wahyu itu adalah kitab penuntun ke depan. Jangan pernah karena kita tidak mengerti, kita bilang kita buang itu. Nah, yang menjadi masalah adalah apa? Kita terlalu suka kali melihat gelar pendeta, doktor, STH, MTH, berapa puluh titelnya, tahu bahasa Ibrani, Aramaik, itu semua, tapi tidak mengerti apa makna tertulis. Dengan membaca tulisan Ellen G. White, kita semua pasti akan mengerti apa artinya tanpa perlu tafsir. Itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, Bang Jospen, ya, saran saya, Bang Jospen itu mempelajari biografi para pendirinya. Kalau hanya buku Ellen G. White yang Anda baca, ya, tanpa membaca buku-buku lain yang dikarang orang sejaman Ellen G. White, Anda salah. Karena ada kepentingan politik di masa itu. Jadi mungkin saya sedikit cerita sejarah pendirian Advent ya. Jadi Bang Jospen, Advent itu didirikan dengan 5 tokoh besarnya. Yang pertama itu suami istri ya, yang Anda sebut tadi namanya James G. White dan Ellen G. White. Tapi Anda melupakan 3 pendiri besarnya ya. Kenapa? Karena mereka disingkirkan. 3 pendiri besar yang lain itu adalah Joseph Bates ya, Hiram Edison dan J. Tiago. 3 pendiri ini ya, kalau abang pelajari biografinya, abang baca biografinya, di situ ada pertentangan di masa mereka saat mendirikan Advent di 1844 ya. Jadi Advent itu berdiri 1844, baru nanti diakui dunia 1896. Secara person Ellen G. White tidak pernah mengakui dirinya seorang nabi ya, tidak pernah mengakui. Jadi Ellen G. White pribadi sama sekali tidak pernah mengeluarkan statement bahwa dia adalah seorang nabi ya, hanya beliau mengakui bahwa beliau menerima wahyu. Begitu Bang Jospen ya. Jadi kalau abang mengakui Ellen G. White nabi, berarti itu abang pertanggungjawabkan nanti, karena orangnya sendiri yang menulis buku-bukunya pun tidak pernah mengakui dirinya seorang nabi kecuali pengikutnya. Begitu Bang Jospen ya. Jadi kalau ada nabi yang mengaku dirinya nabi, itulah nabi palsu. Tetapi kalau ada nabi mengatakan kebenaran, maka orang lain menganggap dia nabi, itulah yang benar. Jadi mengenai pendirian Advent itu bersalahan itu. Yang dibilang siapa tadi ini, Bang Goto-Goto ini. Ya, abang juga harus baca baik-baik biografi mereka. Jadi penanganan 3 Advent ya. Tahan dulu Bang Ringo. 1844 itu hari kekecewaan William Miller. Ya, tahan dulu Bang Ringo. Ya, jadi jangan bersalahan. Jangan sebut yang tidak dipahami. Itu saran. Jangan sebut yang tidak kamu pahami ya. Iya, saya paham betul pendirian Advent Bang. Harus memahami sesuatu baru sebutkan. Ya, tahan dulu Bang, tahan dulu. Yang perlu aku pelajari sejarah mereka ini ya. Mereka ini adalah diaspora Yahudi yang tinggal di Amerika. Sekarang pertanyaannya, ketika mereka ini turun imigran dari Amerika, tahu Advent apa? Yahudi. Kamu menyebut tahan dulu karena abang sendiri. Abang katakan saya tidak paham. Padahal Advent itu berdiri 1844. Jelas sejarahnya Advent berdiri 1844. Kasihan kau, malu kau. Nah itulah karena tahun abang belajar baik. 1863 itu hari kekecewaan William Miller. Datangnya Yesus kedua kali, kata William Miller. 22 Oktober 1844. Malu kau, jangan sebut yang tidak kau pahami. 1844 itu Bang. Membohong kayak gitu. Jack Tiago. Maaf ya, jangan sebut yang tidak dikatakan supaya tidak, abang hoax masalahnya. 1844 kalau abang tanya Bu Darni, Bunda Karyana sama semua jawabannya. Karena 1844 itu pertama kali dicetus Advent ya oleh seorang yang bernama Hiram Edison. Ellen G. White itu hanya mengaku menerima wahyu. Hiram Edison. Bisa dipahami ya. Jadi Anda membawa satu kasus yang sama sekali dan hubungannya dengan Advent. Kan begitu Bang. Langit terbuka setelah kekecewaan di 1844 22 Oktober. Iya, itu sudah dicetus Advent di situ Bang. Nah, kamu sebut tadi Arthur Jones dan Wagoner itu udah jauh ke depan itu. Iya, 18 aja kau salah itu Bang. Arthur Jones dan Wagoner ya. Ada 2 orang Advent yang diusir dari gereja karena berpendapat berbeda. Itu lumrah saja.
Itu yang saya katakan tadi. Anda Jangan sebut membenarkan yang Ellen G. salah. White. Tahan dulu Bang. Anda membenarkan Saya Ellen G. lebih baik White diam kalau sementara daripada mengucapkan yang salah. Itu sumpah saya. itu sudah taping 1844. Abang ini sembarang cerita. Abang bilang saya hoax. Ternyata abang yang hoax. Semua orang tahu Bang bahwa Advent berdiri 1844. Abang ini Saya tidak mau mengucapkan yang salah. Lebih baik saya diam. Iya, karena abang memang hoax Bang. Ya, memang hoax. Saya ada kawan-kawan juga pendeta Advent Bang. Karena saya ngerti sejarah Advent. Dia nabi sesat. Saya ngerti. Tadi saya sudah katakan kepada Anda. Kenapa? Mute dulu Bang. Saya sudah katakan kepada Anda. Kenapa Anda tidak memperbandingkan dengan protes-protes di kala itu? Karena pendiri Advent bukan hanya Ellen G. White, bukan hanya James G. White, tapi ada Hiram Edison, ada Jack Tiago. Itu ada Joseph Bates yang memprotes sendiri. Mengenai Hiram Edison, kamu tahu perannya apa? Coba. Iya. Kenapa? Kulitnya aja kau tahu udah ngomong. Aduh, Pak. Masih kulitnya aja kau tahu udah ngomong, makanya kau penyesat kau. Bukan penyesat, kamu bilang hal yang salah. Saya bersumpah sekarang, kalau saya mengucapkan yang salah, terkutuk saya. Advent 1844. Malu kau nanti. Cari di Google ya. Malu kau. 63 itu Bang. Aduh, itu lagi tuh typing di bawah. 1863 itu Bang. Justru di situ ada konflik antara 5 pendiri Advent. Sebentar Bang Gotu, saya koreksi sebentar. Gantian bicara. Begini Bang Gotu. 1844 itu awal mulanya itu ada kekecewaan besar karena William Miller sebelum-sebelumnya itu sebelum tahun 1844 itu mengatakan bahwa Yesus akan datang tahun 1844 22 Oktober. Nah, setelah kekecewaan semua menjauh. Semua yang menunggu Yesus datang tanggal 22 Oktober 1844 meninggalkan doktrin itu semua. Nah, yang tersisa sedikit. Hanya sekitar 300 orang begitu. Nah, 300 orang inilah yang mereorganisasi kembali, mendefinisikan kembali apa itu arti Advent, kedatangan Yesus kedua kali. Nah, itulah makanya terbentuk organisasi Gereja Masehi Advent Hari ke-7 atau Seventh Day Adventist dalam bahasa Inggris tahun 1863. Atau 1864 itu gerejanya Bang. Tahan dulu Bang. Itu gereja pertama kali berdiri 1863 gerejanya Bang. Tapi konsepnya sudah ada 1844 dan sudah disetujui oleh 5 pendirinya. 1896 itu Presbyterian tahu nggak? Belum ada Advent di situ. 1844 masih Presbyterian. Sebentar Bang Gotu, sebentar. 1896 baru diakui dunia. Sebentar. Alurnya. Sebentar Bang Gotu. Nah, jadi sebelum 18 saya selesaikan sedikit dulu Bang. Saya ingin koreksi yang kamu bilang. Jangan sampai dengarkan dulu Bang Gotu. Jangan sampai yang kamu ajarkan itu diterima oleh orang. Itu maksud saya. Nah, begini maksud saya. Sebelum 1844 itu rata-rata tidak ada orang mengenal gereja Advent. Yang mereka kenal adalah istilah Advent. Nah, sebentar dulu Bang Gotu. Nah, pada masa itu rata-rata yang menantikan kedatangan Yesus kedua kali itu berasal dari latar belakang Baptis, Metodis, Presbyterian, Connection. Nah, rata-rata terus Quaker, terus Baptis hari ke-7 dan semuanya. Benar, nah, Bang kemudian benar. Nah, itulah yang melatar belakangi mereka menantikan kedatangan Yesus kedua kali 22 Oktober. Nah, yang pemimpin terkemuka yang mencetuskan 22 Oktober itu adalah William Miller. Dari dialah muncul istilah Advent. Nah, kemudian tibalah tanggal 22 Oktober tahun 1844. Yesus nggak datang. Itulah makanya disebut kekecewaan besar. The Great Nggak usah Abang ulangi jelaskan itu. Yang jelas Bang. Nah, iya sebentar poinnya ini saya ingin supaya kamu mengerti. Jangan sampai begini maksud saya. Nggak usah Abang ajar saya sejarah Bang. Saya kira sebentar. Nggak usah Abang ajar saya sejarah. Saya kasih contoh Bang ya. Tahan dulu Abang, mute dulu ini host. Ini tunggu dulu, jangan sekali aja satu kata aja satu kalimat Bang Gotu. Sebentar Bang Gotu. Saya ingin mengkoreksi supaya kamu jangan mengajarkan ajaran yang salah, sejarah yang salah. Karena kami berasal dari latar belakang itu jawaban saya. Tunggu, biar kau dari situ. Ya, saya kasih kau contoh ya. Kristen itu baru pertama kali disebut ya di Kisah Rasul 11:26. Sudah dikenal. Begitu juga dan Advent, walaupun Kristen belum disahkan pada masa Paulus disebut Kristen, Kisah Rasul 11 ya. Nanti setelah ada konsili
baru disahkan itu sebagai pengikut Kristus. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Advent itu konsepnya sudah ada 1844. Anda bantah, memang gerejanya baru berdiri 1863. Sama Kisah Rasul 11:26. Kisah Rasul 11:26 Kristen sudah disebut, tapi gerejanya belum berdiri. Nanti gereja yang berdiri di abad kedua didirikan oleh Ignatius dan Polikarpus. Anda ini belajar sejarah atau tidak, Bang? Abang apa menyalahkan saya sementara abang sejarah abang sendiri abang tidak ngerti. Nama-nama yang saya sebutkan tadi seperti Hiram Edison, Jack Tiago, Joseph Betes, abang pernah baca sejarah mereka. Jadi masalahmu Bang Goto-Goto, kalau saya lebih baik saya hemat bicara. Tapi ini masalah lebih baik sejarah. saya hemat bicara tapi tidak menyesatkan orang. Jangan saya ucapkan hal yang salah. Saya menyesatkan orang di sini, Bang. Sekarang saya tanya, Advent disebut pertama kali tahun berapa? Sudah disebut tadi itu. Advent pertama kali disebut tahun berapa? Saya kasih kau contoh tadi Kisah Rasul 11:26. Kristen pertama kali disebut. Menurut Bang Goto-Goto mau dibuang itu wahyu itu karena dia tidak paham. Padahal ada orang pilihan Tuhan yang bisa menjelaskan semua, Bang. Dan itu menuntun jalan untuk keselamatan. Kau dengar dulu, tadi kumute saya sendiri ya. Kau ngoceh terus. Dengar dulu, giliran kita. Tidak, Giliran abang kita. masalahnya abang menyalahkan saya, sementara abang sendiri ngoceh terus. Abang menyalahkan saya, abang tidak ngerti Ya udah sejarah kalau gitu abang. saya diam. Kau ngomong sendiri aja. Iya, makanya abang falasis, Bang. Abang bilang saya hoax, abang bilang saya menyesatkan, abang menjustis saya tidak berkata begitu sama abang. Bukan ajaran kasih itu, Bang. Tadi saya kasih kau contoh Kisah Rasul 11:26 di mana Kristen baru disebut awal. Apakah dia sudah sah di masa itu? Tidak. Tahan dengan Advent. Tahan dulu, Bang. Udah kau aja ngomong sendiri, saya diam. Sudah, kalau gitu kau turun aja kalau kau ndak anu, karena percuma. Saya edukasi bukan sama Anda tapi sama yang dibawa. Sama dengan Advent, nama Advent baru disebutkan pertama kali 1844. Sama dengan Kisah Rasul 11:26. Nama Kristen baru disebut pertama kali ketika Paulus dan Barnabas ada di Antioquia. Di situ Kristen sudah lahir. Konsepnya sudah lahir sama dengan Advent 1844. Advent sudah disebut dan sudah digagas, sudah dirintis itu konsep sehingga mendirikan gereja menjadi sebuah gereja 1863, baru diakui dunia 1896. Begitu sejarahnya, Bang. Jangan Anda bilang saya sesat, menyesatkan, hoax. Anda menjustis saya, sementara Anda sejarah Anda sendiri tidak paham. Anda saya bicara Anda potong-potong. Belajar baik-baik, Bang. Belajar baik-baik. Sedang jangankan Advent, Bang. Sejarah Kristen. Saya tunggu sampai selesai kau. Karena Anda menjustis saya. Kalau saya katakan Anda hoax, Anda yang bohong bagaimana? Saya tidak berkata begitu sama Anda. Saya tidak berkata begitu, kan saya paham sejarah. Sedangkan ajaran Kristen saja, Bang, mulai dari abad-abad ke-1 hingga abad ke-2, abad ke-3, itu sebenarnya belum sah, nanti sah di abad ke-4. Ediknya bernama Tesalonika, itu pun bukan bernama Kristen, tapi bernama Katolik. Disahkan Kaisar Theodosius I dan Paus Damasus I. Pelajari sejarahnya, Bang. Apa saya katakan tadi? Advent pertama kali berdiri itu 1814, karena konsepnya sudah ada di situ. Abang bilang saya hoax, salah, yang seperti itu. Jangan menjustis orang. Abang seolah lebih pintar. Barusan kau ngomong 1814, saya rekam ya. 1844, tidak ada 1814, kau salah-salahkan lagi. Jangan ngomong kalau salah. Anda ini, itu Anda menjustis saya, sementara Anda sendiri tidak ngerti sejarah abang. Biar sedikit ngomong tapi benar. Daripada kalau ngomong itu. Sekarang saya tanya ulang, sampah jadinya, sampah. Advent, sekarang saya tanya, konsep Advent itu tahun berapa disebut? Udah berkali-kali kita sebut dari tadi. 1844 kan? Betul. Sama dengan konsep Kristen. Betul ya? Kisah Rasul 11. Betul? Betul tak? Nah, kenapa kau tolak lagi? Maaf ya. Semua berbagai macam agama di sini. Sebenarnya saya sangat ingin berdiskusi. Nggak usah sebut nama-nama agamanya. Tidak perlu disebut itu. Tapi kebenaran itu yang harus digali. Diam dulu kau, dari tadi kau tunggu ngomong. Kau dari tadi yang sebut kau Advent, siapa yang duluan sebut Advent? Saya keluar kalau gitu, keluar ya. Sudah turun dah, turun. Percuma Anda di sini, Anda hoax. Anda menjustis orang, sementara yang nama Advent tadi Anda sendiri yang sebut duluan. Ini menampar muka Anda. Tadi tidak ada yang singgung-singgung Advent di sini. Kita bicara eskatologi kita fayu, kau naik, kau sebut Advent. Akhirnya lari ke Jospen. Inilah kalian. Kalian bicara, tapi kalian tidak tahu bahwa perkataan kalian itu menampar muka kalian. Kalian bilang jangan bawa nama-nama agama, sementara Advent tadi kau yang sebut duluan, Ringo. Parah Anda ini. Ya lanjut aja yang lain, Bang.
Lanjut aja yang lain, karena mereka tidak mereka Advent tapi tidak ngerti sejarah mereka. Sudah saya jelaskan, saya ambil contoh tadi Kisah Rasul 11:26. Di situ pertama kali konsep Kristen muncul dari ejekan beberapa orang. Sama dengan Advent. Ketika peristiwa itu tidak terjadi 1844, konsep Advent sudah muncul, sudah disebut pertama kali. Ya. Berarti Advent sudah ada 1844. Parah Anda ini. Nah, kau mau sangka lagi Jospen? Yang betul lah Anda ini. Yang betul Bang. Kalau belajar sejarah, belajar yang betul, jangan separuh-separuh. Pak Goto, salam kenal. Pak Goto, salam kenal. Ya, salam kenal Bang. Halo. Ya, silakan Bang, Ya, silakan. kita diskusi santai aja, nggak usah. Ya, saya mau meluruskan aja ya. Itu sebenarnya arti daripada Kristen kan pengikut Kristus. Tuh, artinya seperti itu, Pak. Betul kan? Nah, itu bukan di Antioquia. Itu Yesus sendiri yang ngomong di Markus 9:1. Ya, saya tahu Itu abad Bang. berapa Saya tuh? tahu Yesus. Markus 9, Bang. Bang Robert, tahu. Bang Robert percaya juga Ya. bahwa Ellen G. White itu nabi. Bang Robert Advent. Saya Protestan biasa. Hah? Saya dari GPIB. Bang, Iya, Ellen G. White nabi kah? Bagi Bang Robert? Maaf ya, karena Ellen G. itu saya pernah dengar, tapi saya jarang itu ya. Malah saya belum pernah baca itunya dia. Ada yang bilang dia nabi. Saya belum kesana itunya. Bang Robert, saya luruskan dulu ya, karena Abang saya luruskan baik-baik dulu Bang ya. Jadi Bang, yang Abang maksud tadi itu Markus 9:21, penyambutan Kristus langsung oleh Yesus. Bukan itu yang saya maksud Bang. Yang saya maksud Bang, kata Kristen awal pertama kali sebut Kisah Rasul 11:26. Memang betul Kristen artinya pengikut Kristus, tapi di zaman Yesus belum pernah disebut kata Kristen. Yang ada pengikut Kristus, Markus 9:21. Jangan Abang ngajari saya Bible Bang, saya paham betul Bible Bang, karena saya mantan misionaris. Nggak usah Abang ngajar Markus saya. 9 ayat 41, Pak. Sebentar Pak Iya. Robert. 41 bukan 21. Pak Gotu punya. Sebentar dulu Bang Gotu. Boleh saya bicara Tidak. Bang Gotu? Jadi kata Kristen awal pertama kali disebut di Kisah Rasul 11 Bang. Awal pertama kali, sebelumnya itu tidak pernah orang disebut Kristen Bang, kecuali disebut pengikut Kristus. Boleh saya potong Bang Gotu? Ya, silakan Bang. Kali ini saya salut dan puji Tuhan atas pengetahuan Bang Gotu. Karena Bang Gotu mengatakan bahwa konsep kekristenan muncul sebelum di Antioquia. Tetapi selama ini kan kalian selalu mengatakan bahwa kekristenan itu muncul setelah Yesus terangkat ke sorga. Jadi sebenarnya kalian sudah mengerti apa itu Injil. Tapi saya bilang terima kasih Bang Gotu ya. Anda buka bayar semua. Terima kasih semua apologet Konsepnya Islam Muslim. Bang. Konsepnya saya katakan. Konsep, ngerti enggak konsep? Saya kasih gini, saya kasih contoh Bang ya. Iya. Ketika saya menulis buku Bang, ya. Belum jadi buku itu Bang, saya sudah mengkonsepnya. Jadi sebelum saya bukukan menjadi sebuah buku, menjadi sebuah karya, saya sudah mengkonsep dulu Bang. Ya kan, Begitu saya bilang kan 1000%. 1 triliun persen saya setuju dengan pendapat Bang Gotu kan. Ya memang begitu Bang. Memang seperti itu. Konsepnya sudah ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin tercatat dalam Bible Abang. Karena konsepnya sudah ada di abad itu. Tapi bukan satu karya yang harus diakui dunia. Tadi kan saya sudah kasih jelas rentetan Abang. 1844 konsep Advent sudah ada, disebut oleh William Miller. Sudah ada. 1863 gerejanya berdiri. 1896 diakui di dunia. Ada tahapannya Bang. Sama Kristen ada tahapannya. Ada konsepnya dulu, baru ajarannya, penyebutannya, baru ajarannya. Begitu semua agama Bang. Bisa dipahami mungkin. Ya bisa mengerti ya. Nah sudahlah kalau gitu, kalau sudah paham. Ya, tapi ada halo Pak Goto. Ya silakan. Tapi ada yang mengklaim bahwa Kristen itu didirikan oleh Paulus. Nah, itu maksudnya ya mungkin kurang baca itu Kisah para Rasul 11 itu. Paulus tidak pernah mendirikan Kristen. Dia sendiri bilang di Roma 9 ayat di Roma mana ya? Tunggu ya, sabar.
Tapi apapun ya, Kristen mau Di tahun Roma berapa, 16 ayat mau 7. Advent berapa, Pantekosta apa, itu tetap aja semua masuk neraka kok, gampang kok. Iya kan? Semua masuk neraka kok. Pak Goto. Pak Goto. Ya, silakan. Jangan, kalau Baal dia memang sering apa namanya itu berkelekar aja gitu. Maka dia banyak nggak naik kelas sama saya jadi gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi dia murid yang saya kasih. Halo, Pak Goto. Ya, silakan Bang, silakan. Silakan, apa yang mau dikatakan Abang? Apa yang mau di Nah, jadi berburu lain, silakan. di Roma 16 ayat apa itu? Roma 16 ayat 7. Ya apa sih Paulus sendiri bilang, sebelum aku Kristen sudah ada teman-temanku yang lebih dulu menjadi Kristen. Itu 16 Roma 16 ayat 7. Jadi kalau ada yang paham, dia nggak paham, murid saya nggak paham bahwa itu malah masuk terperangkap nanti. Oke, lanjut muridku, silakan. Nanti saya edukasi itu. Gimana kamu Lanjut. Apa tadi ayatnya berapa? Silakan. Oke, Pak Goto, saya dengan Mbak Aldi sering bercanda lah untuk semangat aja ini. Jadi gitu. Jadi kalau masih ada yang mengklaim bahwa Kristen itu didirikan oleh Paulus, sedangkan Paulus baru bergabung sama orang-orang pengikut Kristus itu kan. Walaupun Pak Goto bilang bahwa baru diejek mereka pada di Antioquia, padahal mereka sudah ada. Begitu, diejek atau ada yang mengejek, ada juga yang mengagumi. Luar biasa nih murid pengikut Kristus ini. Mereka itu sangat sigap dan macam-macam lah, sehingga menjadi merek gitu kan. Nah gitu, kira-kira begitu. Jadi untuk Baal saya kira stop. Oke, kita sedikit ya. Izin Bang Goto, boleh ya? Ini saya mau luruskan murid saya. Kamu 2 jam tuh kalau enggak, tadi ini ternyata teman murid saya belum paham. Kalau tidak salah dia mengutip tentang Roma 16 ayat 7. Saya 14 tahun di Pacitan, 3 tahun di Yerusalem, jadi paham gitu kan, bahwa tentang Kristen. Ini salam kepada Andronikus dan Yunias dan saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Nah, ini teman-teman murid saya termasuk Bang Jospen mungkin sudah paham ya, pernah saya ajari, mudah-mudahan masih ingat. Nih murid saya Pak Robert ini tidak mengerti. Nah di sini inilah nubuatan Yesus. Saya mau klarifikasi Pak Joseph. Di mana pernah guru nggak naik kelas? Kebanyakan yang sabar dulu. Sabar dulu. Kalau guru lagi bicara sabar dulu ya. Jadi teman-teman, ini yang dipakai ini ya. Ternyata murid saya nih atau belum menerima mungkin seperti ini. Tapi gini teman-teman. Dan di sini dia bilang, dan di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Ini Paulus yang ngomong nih. Ya kan? Jadi Yesus sebelum Paulus ada Kristen lain tadi, Andronikus, Yunias dan saudara-saudara sebangsa yang lain di sana. Nah, kemudian Paulus pun menjadi Kristen. Jadi katanya Paulus bukan waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkatalah akulah Mesias, akulah Kristus, dan mereka menyesatkan banyak orang. Ini Matius 24, sama di Markus 13, sama di Lukas 21, sama. Jadi ini orang-orang ini adalah Mesias palsu, Kristen palsu. Kenapa dikatakan tadi adalah Kristen? Dia adalah Kristen. Bang Robert, murid saya yang saya hormati, ya, di sini bukan Kristen, Kristinos, ya, Kristianos, bukan. Di sini original tag-nya adalah Kristus. Jadi saya ulang ya, Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias dan saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul, yang telah menjadi Mesias, yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Itu cuman LAI
kurang belajar sama saya. Anda belajar masa di Bible ya, di kitab banyak tipu-tipu lah di sana itu. Di situ ditulis Kristen. Padahal kalau kita mencek original text-nya apa itu? Kristus, Mesias. Inilah sebenarnya yang Anda bawa ini adalah tentang Kristus palsu yang dibuatkan oleh Yesus. Bahwa Andronikus, Yunias, Paulus adalah Kristus. Strong kodenya dalam original text-nya, strong kodenya di situ 5547. Kalau Anda klik 5547 itu bukan Kristianos ya, bukan Kristen, tapi Kristus, Mesias, orang yang diurapi. Itu dia, kalian tersesat. Makanya apapun Anda menggunakan dalil apapun, Kristen tetap masuk neraka. Begitu, silakan. Udah ya, dicatat. Original text-nya dibaca. Pak Jaspon jangan mendengarkan nih apa Mesias palsu. Jadi dia nggak paham. Jasmine buka original text-nya itu Roma 16 ayat 7, Kristen diklik, nanti di sana itu adalah Kristus ya. Bukan Kristianos atau bukan Kristen di situ. Original text-nya adalah Kristus, Mesias. Jadi di situ Paulus sedang mengaku bahwa dirinya adalah Kristus atau Mesias. Makanya Yesus berpesan waspadalah terhadap Mesias palsu, Kristus palsu. Nah ini. Oke, lanjut. Ya itulah si Baal yang kurang. Lanjut aja Bang, lanjut. Mungkin Bang Zuma sudah monitor itu, bisa beliau mungkin lanjutkan. Bang Zuma, Gurunda silakan Gurunda. Lanjut aja. Ya. Mungkin beliau sudah monitor, bisa mungkin dilanjutkan. Saya makan. Gurunda, Bang Zuma, monitor silakan Bang. Saya masalahnya ini. Udah paling dari tadi udah ini. Bang Zuma silakan Bang. Tapi apapun saya bilang, Kristen ini tidak akan masuk surga, mau masuk denom apapun tidak akan masuk surga. Karena menurut Yesus, mereka ini pembuat kejahatan. Menurut Yesus loh, bukan kata si Baal. Kata Yesus, kalian ini pembuat kejahatan. Jadi kalau bagaimana membuat kejahatan? Ya masuk neraka lah, gampang kok. Susah apa? Bahasa Indonesia kok itu. Sebentar, Baal, saya komen dulu yang kamu punya itu ya, karena kamu guru ya. Ya, biar kamu senang lah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya lanjut. Biar kupingmu tambah lebar. Ya. Nah, saya ingin bilang begini, Baal. Sama seperti Gotu tadi, dia udah tahu. Saya ambil contoh, tadi dia bilang konsepnya ada sebelumnya, tetapi di Antioquia lah orang Kristen disebut Kristen. Sebenarnya kalian semua sudah tahu apa itu kebenaran, tetapi kalian putar balikkan itu semua. Ingat Baal, ingat apa semua apologet Muslim. Ketika kita tahu kebenaran, tetapi kita memutarbalikkan itu semua, kita akan dituntut di hadapan Tuhan lebih daripada yang tidak tahu. Jangan-jangan kalian lebih tahu daripada kami tentang kebenaran Alkitab. Karena lebih tahu kalian daripada kami, makanya kalian pintar putarbalikkan ayat itu semua. Nah, jadi maksud saya begini Baal, hati-hati kita ketika membicarakan Yesus, karena dia adalah Tuhan. Itu jawaban saya, terima kasih. Iya, saya kan gini, Yesus ini kan berbicara Yesus yang lain, menurut Paulus ada Yesus lain. Nah yang kalian sembah ini Yesus yang lain, Yesus yang iblis. Nah kalau Anda mengutip bahwa Roma 16 ayat 7 tadi Pak Robert, dia tidak tahu ayatnya, tapi saya tampilkan ayatnya Roma 16 ayat 7. Sebelumnya Yesus berkata loh, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan kamu. Kan begitu ayatnya. Lalu muncul di Roma 16 ayat 7 yang mengaku Kristus. Siapa di situ? Andronikus, Yunias, termasuk Paulus. Kenapa marah sama si saya? Kenapa kalian kecewa sama saya? Saya kan namanya juga Baal anak baik.
anak baik ini si Baal. Baal ini anak baik. Saya mengajari kalian supaya Anda cerdas. Di sini dikatakan, salam kepada Andronikus, Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Nah, kita klik, Kristennya apa? Ternyata dalam original text-nya bukan Kristen. Kristen itu bahasa Yunaninya adalah Kristianos. Ingat? Tetapi di situ original text-nya apa? Kristus. Kalau saya rubah dengan kata original text, salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Mesias, yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Gampang kok. Apa susahnya? Kita tidak bisa berdebat dengan Bible karena Bible diklik ada original text-nya. Sama. Jadi Anda tinggal belajar aja apa sih ini. Oh, ternyata saya klik nih Kristen nih. Seharusnya Kristianos dong kalau itu terjemahannya Kristen. Ternyata bukan. Kristus. Makanya kalian ini walaupun gimana, kalian tetap masuk neraka. Betul. Maaf ya, jangan marah. Lanjut. Tapi dicek aja original text-nya, silahkan dicek Bang Jospen atau Bang Robert, belajar lah, belajar. Terima kasih sama Baal, terima kasih saya udah dicerdaskan, saya pintar gitu kan, begitu supaya naik kelas. Oke, lanjut. Tapi begini Baal, seperti apapun yang kau bilang, seperti apapun apologet Islam sudah katakan tentang kepercayaan kami, tetapi saya bilang, saya ucapkan terima kasih. Kenapa? Karena melalui pertanyaan-pertanyaan kalian itulah saya justru semakin ingin tahu, mencari jawaban apa kalian bisa mendefinisikan secara tepat dan merangkum pertanyaan itu secara tepat, sehingga dengan cara merangkum pertanyaan itulah saya bisa mencari pengetahuan-pengetahuan baru dalam Alkitab. Jadi saya bilang, walaupun seperti apapun kalian menghujat, hujatan kalian itu membuat saya semakin berpikir, mana ayatnya, mana ayatnya, mana ayatnya. Jadi, tidak ada hujatan Pak Jos, tertulis, bukan hujatan. Begini Kang Arif, mengapa saya bilang hujatan? Karena kalian memutarbalikkan ayat. Tapi kalau kalian menggunakan ayat itu untuk memuji untuk menggali kebenaran, seperti orang-orang Majus, melihat bintang di langit untuk mencari kebenaran Kristus, dan seperti orang-orang Majus mencari kebenaran berdasarkan kitab suci Septuaginta, karena mereka berlatar belakang orang-orang cerdas, pengetahuan Yunani ya, punya pengetahuan Yunani walaupun mereka berasal dari Persia, dari Babel, dari wilayah bekas jajahan Babel, wilayah Babel, tapi mereka tahu Septuaginta. Maksud saya begini, kitab suci sudah terbuka sekarang melalui internet, sudah ada kebenaran. Bagaimana cara menggali kitab Wahyu, bagaimana cara menggali kitab Daniel, dan dengan modal internet, kita diberi tanggung jawab oleh Roh Kudus untuk dituntun untuk melihat kebenaran-kebenaran itu semua. Dan kalau kita putar balikan itu semua, kita akan dituntut pula. Seperti apa kita akan dituntut berdasarkan pengetahuan kebenaran yang kita tolak. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Jospen. Anda memang mengucapkan terima kasih sama saya. Saya tidak senang dipuji juga, tapi inilah kerendahan hati seorang murid ya. Nah, nah ini kan saya apresiasi. Sabar. Jadi gini abangku, kan tadi Bang Robert ini bernarasi tentang Roma 16 ayat 7. Jadi pendiri Kristen ini bukan Paulus, tetapi sebelum Paulus ini ada yang telah menjadi Kristen. Nah, begitu. Dia cuma bernarasi tapi mungkin lupa ayatnya. Saya ingatkan lagi. Sebenarnya sudah saya kasih ayatnya. Yaitu ada di Roma 16 ayat 7. Dicatat dulu, baru nanti guru luar biasa guru gitu, guru Baal, anak baik Baal. Saya baru paham gitu kan, gampang tuh. Ya kan gampang. Nah, di sini
Paulus mengatakan bahwa Andronikus, ya sebentar sedikit, bahwa Andronikus Yunias ini telah menjadi Kristus sebelum aku, dia bilang. Jadi di sini Andronikus Yunias maupun Paulus ini memang menjadi Kristus. Loh, kenapa diterjemahannya kok Kristen dalam bahasa Indonesia? Inilah kalian saya mau cerdaskan. Bahwa di situ diterjemahkan itu Kristen, inilah penyesatan. Kalau memang itu Kristen, oke, kita cek ke original text-nya. Kalau Kristen ini namanya Kristianos, oke? Ternyata setelah kita cek, loh, Kristen ini kok Kristus, Yesus Kristus. Dari sini menjadi Kristus. Loh, kok Kristus? Nah, kita cek, ya izin, kalau saya bisa dibesarkan, nanti kena nggak ya Bang nih ya? Kena nggak ya, host? Sebentar tapi. Sebentar ya, saya izin ya. Iya. Jadi Sebentar aja ya. jadi memang harus sebentar karena saya ini kan guru besar jadi apa ya, susah ya. Nah, di sini teman-teman, di sini Roma 16 ayat 7. Saya punya data ini, saya nih 14 tahun di Pacitan kok. Nih ya. Nah, Kristen Roma 16 ayat 7. Saya klik Kristen ya. Ternyata di sini apa? Kristus. Definisinya apa? Orang yang diurapi. Apa di sini? Kristus, Mesias, bukan Kristen. Jadi betul, ini adalah nubuatan untuk Yesus tergenapi bahwa Paulus, Andronikus, Yunias ini adalah nabi-nabi palsu. Saya sedang mendukung Yesus, kalian malah mendukung Paulus yang ngaku Kristus. Kalian ini apa sih? Gitu ya teman-teman. Coba Anda baca pelan-pelan. Minum air putih sambil sebut nama Baal 3 kali. Baal anak baik, Baal anak baik, anak baik. Langsung minum, lalu muncullah nanti tercerahkan. Nanti Roh Kudus datang. Terima kasih. Gampang kok. Silakan. Murid Robert dulu. Murid Robert ya. Bang Robert. Ya sudah, ke Jospen lagi. Silakan Jospen. Macet Bang Bal. Mau komen apa? Nggak ada mau dikomen. Udah apa topiknya rupanya tetapnya gitu aja, nggak ada. Lo enggak, Kristen awal mulanya di mana kan gitu kan? Itu. Oh iya, di Antioquia kan udah Bang Gotu udah tahu itu konsepnya sudah ada. Ketika Yesus mengatakan ikutlah aku, ketika dia memanggil murid Yesus, konsepnya sudah ada. Tetapi kalimat kata-kata Kristen itu muncul di Antioquia setelah Yesus terangkat ke sorga. Dan itu dan kata-kata Kristen itu muncul karena ejekan. Betul itu. Terima kasih. Kalau yang betul saya tidak akan masuk. Cuma saya mau luruskan murid saya tadi. Ya. Iya, saya luruskan. Jadi murid Robert salah ya. Jadi tadi di Roma itu adalah penggenapan Roma 16 ayat 7 ini penggenapan dari perkataan Yesus, waspadalah terhadap Mesias palsu, dia bilang. Kristus palsu yang datang kepadamu. Ternyata benar. Tergenapi di sini ada Andronikus, Yunias, termasuk Paulus adalah Kristus palsu. Karena tidak boleh ada Kristus lain lah selain Yesus Kristus pada saat itu kan. Tidak boleh ada yang ngaku-ngaku Kristus. Nah, ini dia mengaku gitu kan. Tetapi gini Baal, apakah memang LAI menyesatkan? Ya tentulah menyesatkan. Saya bilang kalau Kristen ini Kristianos. Itu original text. Nah, di mana lagi Baal ada yang mengaku Kristus? Anda baca 2 Korintus 12 nomor 2. Catat ya, 2 Korintus 12 nomor 2. Itu data valid, aku pinter kok. Dia bilang, aku tahu tentang seorang Kristen. Di sini ditulis Kristen. Sama dengan hal tadi itu. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuh aku tidak tahu. Nah, di sini apa? Bukan Kristen dalam original text-nya, tetap merujuk Kristus. Kristus itu. Makanya teman-teman banyak belajar ya, saya menyarankan. Contoh nih, kalau yang Kristus yang benar ini, Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Kita cek original text-nya. Kristus ini merujuk kepada Yesus. Klik original text-nya, Lukas 2 nomor 11. Kristus. Di sini ditulis Kristus. Original text-nya apa? Kristus. Cocok itu. Gampang kok Bible ini bahasa Indonesia. Apa susahnya sih kalian ini? Gitu ya, Pak Robert, Bang Jospen.
Sekali lagi kalau mengucapkan terima kasih sama saya nggak apa-apa gitu ya, cuman saya tidak usah bayar persepuluhan gitu. Lanjut Bang Goto. Yang lain aja Bang, mungkin Bang Zuma atau Ustadz Tahta mungkin sudah monitor ya. Saya lagi makan kue masalahnya. Ya, silakan. Ya, Gurunda masih beraktivitas, Bang Goto. Lanjut aja kalau mau lanjut. Ya, apa yang kita mau lanjutkan sama Bang Jospen ini ya? Karena tadi sebenarnya kita sudah lari dari tema kan begitu. Kan ini temanya dari mana mujizat Yesus kan begitu. Jelaskan dalam Bible. Yesus itu mujizatnya dari mana? Bahkan semua nabi itu mujizat dari mana kan begitu. Bang Jospen. Silakan Bang Jospen, mungkin ada yang mau ditanya tentang Islam atau apa Bang, silakan. Silakan Bang Jospen. Silakan. Nah, tapi sebelumnya kawan-kawan bisa lihat ya bahwa seluruh isi hukum Taurat yang berisi 5 kitab ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, semuanya itu disampaikan oleh para malaikat dan ditulis ulang dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-53 ya. Jadi kalau ada yang masih yang masih berkomentar atau berargumen bahwa kisah-kisah Tuhan ketemu Musa, Tuhan ketemu Abraham, itu tidak ada yang benar ya, karena sudah disampaikan ulang oleh penulis kitab Kisah Rasul, dalam hal ini Lukas, bahwa apa yang terkandung dalam kelima kitab Taurat itu sebenarnya disampaikan oleh para malaikat-malaikat. Silakan dibuka di Kisah Rasul 7 ayat yang ke-53, itu poin besar, final konklusi dari apa yang terjadi, narasi-narasi yang diceritakan di masa-masa itu. Nah, begitu kira-kira Bang Jospen, silakan. Ya, sini ada topiknya mengenai dari mana mujizat Yesus. Saya baca ya dari Yohanes 5 ya, ayat 19. Karena saya lihat bisa saya panjang ya, sambil saya baca sambil panjang. Maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak." Jadi dia melihat apa yang Bapa kerjakan. Sehingga karena dia bisa melihat apa yang Bapa kerjakan, itu juga yang dikerjakan anak. Jadi mujizat-mujizat Yesus itu berasal dari Bapa. Jadi apa yang dikerjakan Bapa, itu yang dikerjakan anak. Nah, ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sehingga kamu menjadi heran. Jadi Bapa menunjukkan kepada anak apa pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dikerjakan. Ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Nah, jadi dari 3 ayat ini kita melihat bahwa esensi kodrat atau hakikat anak sama dengan hakikat Bapa. Kodrat anak sama dengan kodrat Bapa. Esensi Bapa sama dengan esensi anak. Nah, Bapa, ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ingat tadi di Wahyu 1 dengan Wahyu 19 tadi. Wahyu 1, karena sebagai imam besar Yesus di surga, dia menghakimi. Dia memutuskan siapa dari umat saya ini yang percaya kepada Yesus yang sebenarnya dan siapa yang tidak percaya kepada Yesus. Kemudian di Wahyu 19, dia datang sebagai raja. Dia menghukum. Dia akan menghukum orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Itulah Wahyu 19. Makanya pedang keluar untuk apa? Memusnahkan musuh-musuhnya ya, yang tidak percaya kepada dia. Nah, dia 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi dia 23. Kalau kita menghormati anak, berarti kita menghormati Bapa. Kalau kita menyembah anak, berarti kita menyembah Bapa. Jadi kalau kita tidak menyembah anak, kita tidak menyembah Bapa. Kalau kita tidak menghormati anak, berarti kita tidak menghormati Bapa. Jadi esensi kenapa antara anak dan Bapa itu mempunyai seperti kata Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu, karena mereka satu dalam esensi, dalam kodrat, satu dalam apa? Dalam maksud, satu dalam tujuan, satu dalam pekerjaan, tetapi memiliki 2 pribadi. Makanya aku dan Bapa. Bukan satu pribadi, tapi 2 pribadi. Nah, tetapi satu esensi. Nah, ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi, itulah makanya dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu.
bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Jadi konsep hidup yang kekal itu harus mengenal dua, yaitu mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar Kok dua dan di mengenal situ Yesus sudah dibaca barusan satu-satunya, kok dua lagi? Kenapa bisa berubah tiba-tiba? Bingung dia, Bunda. Ada 17 2 Bang. Aku akan memberikan. Dengar Bang. Dengar dulu, Bunda. Kalau dipotongin langsung nggak ingat Pak Jospan ini. Iya, Yohanes 17:2 itu Bang. Konsentrasinya buyar ini. Hidup kekal mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nomor 2 kan Yohanes 17:2. Aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka yang Engkau berikan kepadaku. Disambung Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Cuma satu yang benar Bang. Kenapa kau tambahin lagi satu, kau bilang dua? Enggak harus seperti itu. Sebentar. Kok kau ini sebentar. Kau bukan khotbah di sini Bang. Kau jangan khotbah, ini bukan gereja. Di mana di situ Yesus berkata dua-duanya yang benar. Saya kan mau terangkan. Yohanes 17 ayat 3 kau ya, Yohanes 17:3 coba kau terangkan. Dengarkan baik-baik. Yohanes 17 ayat 3 itu ada di sini katakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ada dua di situ. Jadi mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, terus apa itu utusan? Apa itu utusan? Jangan dulu. Apa itu utusan? Yesus memperkenalkan dirinya utusan. Baca Yohanes 3:4. Sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Yesus penyampai firman. Coba baca Yohanes 14:24. Firman yang kamu dengar bukanlah berasal dari diriku, melainkan dari Dia yang mengutus aku, dari Bapa yang mengutus aku. Udah jelas Yohanes 3:4. Apa itu utusan? Tugas utusan apa? Utusan itu tugasnya penyampai firman. Yesus mengaku utusan. Yohanes 17:3, hanya satu yang benar, yaitu Bapa atau Allah, dan dirinya adalah utusan. Nah, cari tahu apa itu utusan, Bang. Ya, Utus, jangan kok cuma kamu didengarkan di gerejamu khotbah. Yohanes 3 baca, Yohanes 3:4. Sebab siapa yang diutus Allah, siapa yang diutus Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Ingat, Yesus ketika membangkitkan Lazarus, dia mengaku bahwa supaya mereka percaya bahwa Engkau yang mengutus aku, Bapa. Yesus utusan, diutus. Apa kerjanya Yesus kalau sebagai utusan? Dia rasul. Rasul itu utusan. Kerjanya, tugasnya menyampaikan firman-firman dari Tuhan. Oke, kita baca Yohanes 11:42. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Itu ketika dia membangkitkan Lazarus. Kabur kau. Sulit kalau kau cuma mau didengar. Menyesatkan, Bang. Bukan gerejamu. Baru dikasih 3 data kabur, itulah susahnya ya saudara Kristen ini. Nah, sudah jelaskan banyak ayatnya yang sering kita sebut, Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu benar, karena aku tidak menuruti kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jelas sekali tidak bisa berbuat apa-apa Isa kalau tidak ada Bapaknya. Dan aku tahu perintah Bapa itu benar. Perintah Bapa itu hidup kekal. Nih saya kasih dulu baru dijawab ya sama siapa. Yohanes 12, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimmu pada akhir zaman. Jadi penyampai ajaran-ajaran Yesus yang berupa firman-firman Tuhan, itulah yang akan menjadi hakim. Yohanes 12:49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku adalah Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yesus sebagai utusan, sebagai rasul, dia diperintah. Kemudian Yohanes 12:50, ini berurut ya, 12:48, 49, 50. Dan aku tahu perintahnya adalah hidup kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi Yesus itu sebagai rasul utusan Tuhan, dia penyampai firman, itu tugas rasul. Maka di dalam Wahyu 1 nomor 1, kau putar-putar ya, teman Kristen tadi putar-putar bahas tentang Wahyu. Baca Wahyu 1 nomor 1.
Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Jadi Yesus dikaruniai wahyu. Siapa yang menerima wahyu? Ya para rasul utusan Tuhan. Kemudian kalau kita baca selanjutnya, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Itu penglihatan, bukan pewahyuan. Jadi apa yang dicerita laut? Nagalah inilah bermata tujuh. Macam-macam seperti dunia fantasi itu di wahyu ya. Kisah fiksi Itu adalah penglihatan Yohanes, hayalan, halusinasi. Ibarat orang meramal itu ya penglihatan. Berhayal, apalah namanya ya kalau penglihatan ya. Bukan pewahyuan teman-teman. Kalau yang menerima wahyu Yesus, wahyu 1 nomor 1. Kalau penglihatan itu Yohanes yang bercerita-cerita itu tentang wahyu. Dia melihat langit terbuka, dia melihat pintu surga segala macam. Itu hayalan, halusinasi. Mungkin dia lagi lapar di Pulau Patmos ya. Kelaparan dia. Maka dia berhalusinasi. Penglihatan loh. Ada tertulis di situ pewahyuan. Itu kan bisa aja dia ngarang bebas sambil berhayal kan di Pulau Patmos ketika dibuang di Pulau Patmos. Begitu di situ ceritanya. Apapun kau narasikan di wahyu itu penglihatan, bukan wahyu. Kalau Yesus ya dia menerima wahyu. Wahyu itu adalah kumpulan dari firman-firman Tuhan yang diterima oleh seorang nabi atau rasul. Itulah yang diurai oleh Yesus, itu wahyu itu yang diurai berupa firman-firman dari Tuhan disampaikan kepada kaumnya Bani Israel pun. Makanya apa kata Yesus yang sering dikutip gurunda ya, guru kita di Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau berarti ada yang menyampaikan, engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya dan mereka tahu betul bahwa engkau yang mengutus aku. Murid-muridnya pada waktu itu sudah selesai diberikan semua firman. Dan muridnya sudah yakin bahwa Yesus utusan Tuhan. Jadi adapun di kemudian surah-surah Paulus, kemudian di amanat agung, pergi jadikan semua, itu bukan lagi Yesus. Karena dia bilang segala firmannya sudah selesai. Dia sudah terima semua firman. Dan sudah disampaikan kepada kaumnya itu Bani Israel teman-teman. Oke, gitu simpelnya ya. Sekarang kita sapa tamu kita ya. Betul kan Bang Goto? Ya, daripada betul. kita dengar khotbahmu di gereja lah khotbah saudara. Kitab Wahyu juga saya sudah jelaskan tadi Bunda bahwa tidak semua tulisan Yohanes, ada sebagian yang hilang diganti oleh karya fiksi seorang kardinal yang Iya betul. Betul. Kayak tulisan ini ya halusinasi kayak dunia fantasi, film-film dunia fantasi. Iya. Chrisvel. Selamat sore Chrisvel. Iya, selamat sore. Silakan, Bang. Berdiskusi sama Bang Goto, Bang Baal, Ustadz Tata, Gurunda silakan. Ini kegiatan apa nih? Oh, enggak nyimak, baru nyimak kah, Bang? Saya baru masuk, soalnya diundang untuk masuk ke sini. Saya juga lihat. Dari mana mukjizat Yesus? Coba ceritakan Bang tentang mukjizat. Apa itu mukjizat menurut pemahaman Chrisvel? Ini Bunda ya, Bunda. Bang? Halo Bunda, Bunda siapa nih? Ya Bang, silakan Bang. Apa itu mukjizat? Seperti yang kita tahu Musa bermukjizat, ya kan? Alhamdulillah. Di sini di sini kenapa Bang di sini? Aku izin makan dulu ya Bang. Ini latar belakangnya apa ya? Latar belakangnya. Apa ya latar belakangnya? Dari mana mukjizat Yesus? Yesus ini kan bermukjizat Bang, menyembuhkan orang sakit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bahkan Lazarus. Ya, maksud saya Bunda ini sejenis apologet atau apa sih? Oh iya, kami di sini apologet Islam, membela agama Islam. Kenapa Bang? Kau nih apa Bang? Tukang kredit naik di sini atau apa? Oh, Mohon iya, maaf
kami tidak mau ini kredit Bang. Ya saya juga tidak tertarik dengan topik Anda, dengan pengetahuan Anda. Ya kenapa kau naik Bang? Kau tukang kredit panci, ya coba kau ke pasar Bang. Kalau di sini dialog lintas agama. Aja, makanya saya nekan aja ini. Oh ya Bang, Saya tahu, turun Bang ya. Di sini dialog lintas agama Bang. Silakan Bang, turun. Salah kamar dia teman-teman. Kredit panci. Kredit panci ke pasar. Ada Bang Raja Bintang. Naiklah Bang Raja. Iya. Bang Raja, assalamualaikum Bang Raja. Ini ada Bang Indra juga di atas ini, Abah Indra. Masya Allah. Sehat selalu ya yang saudara kita yang sering mensupport para apologet. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Babi. Ya, sehat selalu. Makasih. Amin. Amin. Di siapa Bunda Rahma semuanya? Lanjut. Batu hitam. Selamat sore saudara. Sore. Penjual batu permata ini. Anda mau diskusi dengan guru kami? Siapa gurumu? Gurunda Zuma, Bang Zuma. Iya, kok dia kenapa bisa dibilang guru dia? Ya beliau kan hebat, beliau guru kami. Keilmuannya itu yang kami serap, kami pelajari, kami timba. Wajar lah Bang. Iya. Berarti Anda muridnya begitu ya? Iyo, gitulah. Berarti seorang murid wajib melayani gurunya, betul? Sudahlah, fokus ke diskusi. Saya fokus ke diskusi aja. Ada tema di atas itu. Ada tema di atas itu. Ya, Anda di bawah tiping-tiping tadi kencing unta, umat batu hitam. Ayo silakan. Diskusi aja. Ayo. Pilih mana suka. Ustaz Tata, Gurunda. Ini kayaknya pendeta ini. Ustadz, Gurunda. Kenapa Islam menyembah batu dan tunjukkan di mana Tuhannya Islam itu loh. Allah. Datanya ini sudah ada tema ini. Coba datanya di referensi keislaman bahwa umat Islam seluruh dunia itu menyembah batu. Dulu sama kalian satu pertanyaan ini, tunjukkan dulu di mana. Anda kan kemudian tanya tadi kenapa kan gitu kan? Kalau kenapa, tunjukkan datanya di mana umat Islam seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, menyembah batu. Silakan. Saya tunggu datanya. Fakta engkau menyembah batu, bukan data lagi ya. Fakta. Ya, kalau saya bilang bahwa fakta itu Yesus itu punya batu zakar, itu fakta apa bukan? Biar saya nggak. Oh silakan Ustaz Tata, sudah ada Ustaz Tata. Silakan. Aduh batu zakar lagi Ustaz. Batu hitam. Lanjut. Setelah bertanya kita dialog ya. Karena saya mencari Kristen yang paham Bible gak ada. Oke. Jadi kami tidak pernah menyembah batu, kami menyembah Allah karena ajaran samawi ini punya kiblat. Kayak orang Sriwil itu punya kiblat. Mazmur 5 ayat 8 atau Mazmur 138 ayat 2. Jadi menyembah Tuhan menghadap ke bait Allah, Baitullah. Nah, Islam kiblatnya Ka'bah. Yang membangun Ka'bah adalah Ibrahim, Nabi Ibrahim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Sama seperti orang Sriwil menyembah Allah menghadap ke bait Allah. Ya, itu banyak datanya dalam Bible. Jadi kami tidak menyembah berhala. Nah sekarang apa yang kamu kuasai dalam Bible, kita dialog. Ayo, tema yang kamu kuasai. Silakan. Syukron Bang Raja, Abi. Silakan, ayo. Iya silakan dibuka maunya. Barakallah, Bang Raja Bintang, barakallah, syukron. Bukan Tadi mengatakan ya bahwa agama Islam agama samawi sama dengan Israel. Pertanyaannya, apakah Tuhan Islam sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Israel? Mantap. Apakah Tuhannya Islam sama dengan Tuhannya Musa Yesus? Iya. Tuhannya Islam Allah yang Esa, Qul Huwallahu Ahad. Tuhannya Musa Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat 4. Tuhannya Yesus Allah yang Esa, Markus 12:29. Tuhannya Islam tidak bisa dilihat, Al-An'am 103. Tuhannya Musa tidak bisa dilihat, Keluaran 33:20. Tuhannya Yesus tidak bisa dilihat, Asyura ayat
Yohanes 5:37. Tuhannya Nabi Muhammad tidak bisa dilihat, Al-An'am 103. Tuhannya Musa tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tuhannya Nabi Muhammad juga tidak serupa dengan apapun. Ya, dalilnya Asyura ayat 11. Jadi sama. Tuhannya Musa, Yesus, Nabi Muhammad, yaitu Tuhan Allah yang Esa, tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Nah, sekarang siapa Tuhannya Kristen? Silakan. Oke, Tuhannya Islam tidak bisa dilihat. Tuhannya Kristen siapa? Waduh. Padahal Musa, sabar dulu Bang. Padahal Musa, Tuhannya Musa, itu bisa dilihat. Musa menjumpai Tuhannya. Abraham menjumpai Tuhannya. Dan Tuhan memperkenalkan dia kepada Musa sebagai YHWH. Bukan Allah SWT. Oke, saya bantah. Jadi Musa tidak pernah melihat Tuhan. Karena yang berfirman kepada Musa adalah malaikat. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Kisah Para Rasul 7:38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman. Kisah Para Rasul 7:53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Bukan Tuhan yang menampakkan diri, malaikat. Kisah Para Rasul 7:30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepada Musa seorang malaikat. Kepada Abraham, apakah Tuhan? Tidak, malaikat. Kejadian 22 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit. Abraham, Abraham. Kejadian 22 ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit. Begitu juga kepada Hagar, malaikat. Kejadian 21 ayat 17. Kepada Zakaria Tuhan berfirman pakai malaikat. Lukas 1 ayat 11. Lukas 1 ayat 19. Kepada Maria Tuhan mengutus malaikat. Lukas 1 ayat 26. Begitu juga kepada Yakub, malaikat. Kejadian 32 ayat 1. Kepada Elia, malaikat. 2 Raja-Raja 1 ayat 3. Kenapa Tuhan, bukan Tuhan sendiri yang bicara kepada manusia? Karena Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarik 6:18. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Keluaran 33:20. Jadi kamu udah pakai data kamu. Jadi kalau kamu debat dengan Islam, kamu harus hafal Bible, menguasai. Karena apologet Islam, Bible itu sudah di luar kepala, udah ada apa-apanya udah. Ya, silakan. Biar satu data aja nggak ada dikasih itu bagaimana? Tuhannya Kristen dulu ditanya Tuhannya Kristen. Macet kalau ada Ustaz Tata. Ada biar satu. Tadi Tuhannya Kristen belum dijawab Ustadz. Ya, halo. Siapa yang bertemu Musa? Siapa yang bertemu Musa yang memerintahkan dia? Nggak dijawab malah lari-lari. Ya, yang memberikan kuasa kepada dia untuk dengan tongkat untuk membebaskan Israel dari Terima kasih Bu Dr. Meka. Siapa? Ayo, siapa? Sudah dijelaskan tadi. Ya. Sudah tadi dijelaskan Kisah Rasul 7 ayat 30, ya, 35, 38. Lu bilang itu malaikat, Host, ini kelihatannya bukan Kristen, host. Nggak tahu Tuhannya, ditanya Tuhannya nggak dijawab, host. Kalian itu. Nanti dikira settingan, host. Kita nggak enak, host. Itu Tuhannya beda sama. Jadi Tuhannya Kristen siapa nih, host? Dikelirkan dulu pertanyaan Ustaz Tata tuh supaya diskusinya maju, host. Jangan-jangan bukan Kristen ini, bos. Menyembah batu. Kristen dia menghujat komentarnya dari bawah dari tadi. Nggak apa-apa. Maksudnya Tuhannya Kristen siapa gitu? Tuhan Musa sudah jelas, Tuhannya Islam sudah jelas, Tuhannya Yesus sudah jelas. Tuhannya Kristen ini. Kristen, saya marah ya ketika mengatakan bahwa Musa tidak bertemu Tuhan. Enggak, Tuhannya Kristen siapa? Jangan dulu ke Musa tadi, nanti dilanjut. Tuhannya Kristen siapa? Israel tahu bahwa macet anjir. Bukan Kristen ini Ustadz. Jadi Ustadz tadi baca data yang kelihatannya bukan Kristen ini. Karena ketika ditanya Tuhannya Kristen siapa, dia macet ini Ustadz. Aduh, kasihan juga. tukang cibla akhirnya sok tahu salah semua. Ini kebiasaan. Jatuh-jatuhnya sembah batu. Tadi bilang Abraham. Waduh, sejak kapan, woi? Sejak kapan Abraham udah ngerti Bible kau? Sejak kapan? Ya udah coba ke Ustaz Tata lagi. Silakan Ustaz Tata. Kabur dia. Sudah dikatakan tadi, saya sudah katakan tadi ulang Ustaz Tata tadi Kisah Rasul 7:53 jelas di situ, Bang. Itu sudah kita teliti dari A sampai Z.
bahwa Kisah Rasul 7 ayat 53 itu adalah final konklusi tentang kelima kitab itu, siapa sebenarnya yang ditemui Abraham dan Musa. Sudah final itu bahwa yang ditemui Abraham dan Musa menurut Lukas sendiri, Markus, Petrus, bahwa yang ditemui dalam perjanjian lama mereka itu kisah Yahudi adalah malaikat, bukan Tuhan. Berkali-kali diulang itu. Saya khawatirnya dia bukan Kristen, Bang Goto. Masalahnya ketika ditanya siapa Tuhannya Kristen, dia nggak bisa jawab gitu. Takutnya gini, oh ini kan Komal edukasi nih, Komal Ustadz Arif ini udah terkenal ke mancanegara gitu kan. Jangan-jangan nanti dikira kita nih, oh diskusi ini settingan gitu. Nah itu yang harus kita clearkan dulu, siapa dia gitu loh Ustadz. Sudah jelas ayatnya disampaikan berkali-kali dari telinganya itu. Tidak bisa itu Tuhan Yahudi ketemu langsung manusia. Jelas 1 Raja-Raja 8 ayat 27, 2 Taurat 6 18, kurang apa lagi itu ayat-ayat itu. Itu budaya kalian saja yang mengklaim seperti itu tanpa melakukan studi dalam, karena memang budaya kalian itu pembodohan, sengaja dibodoh-bodohi, mulai dari kisah sejarah hingga terjemahan, semuanya dirubah semua, bikin bodoh-bodoh saja itu. Itu bukan saya, itu saya hanya meneliti ulang. Puluhan karya-karya profesor orientalis Kristen menyatakan seperti itu. Ini baru sebagian yang saya sebut ini. Baru seputar filsuf Prancis, filsuf Inggris. Belum yang lain. Si banyak itu. Ada dari Norwegia, ada dari Belgia, ada dari Amerika. Satu aja 2 buku yang saya sampaikan saja kalian tidak mau beli, tidak mau baca. Kalian katakan buku hoax, padahal itu profesor kalian sendiri. Bagaimana maka kalian mau cerdas? Begitu. Bisa dipahami mungkin kawan-kawan di bawah ya. Beli bukunya berkali-kali. Saya kalau naik di Komal sering saya seru judul buku. Beli bukunya baru kau pelajari. Ini supaya pintar lah. Kan begitu. Jangan bilang hoax. Yang karang itu bukan profesor Islam, profesor Kristen. Itu nama-nama besar seperti Bert de Ehrman, tuh Elizabeth Clara Crawford, itu nama-nama besar semua, Barbara Tering, nama-nama besar semua itu bang. Beli bukunya, pesan di Amazon, tuh siapa tahu ada di toko buku Indonesia, beli. Kan kau tidak percaya Yesus menikah, nah, beli kau bukunya Barbara Tering. 2 itu Jesus and the Riddle of Dead Sea Scroll, beli. Satunya lagi Jesus the Man, beli. Baca. Benar enggak ini? Teliti, lakukan studi dalam. Gitu, lakukan learning. Itu yang betul kawan kalau mau cerdas. Itu. Jangan katakan hoax tuh. Kalau saya bilang Yesus itu belajar ilmu pengobatan, Yesus itu belajar spiritual, itu tercatat jelas dalam bukunya Elizabeth Clara Crawford, The Lost Years Documentary Evidence of Jesus. Jelas itu Yesus menikah, The Merit of Jesus, karya Maggie Whitehouse, karya Barbara Tering, Jesus the Man. Jelas itu bang, baca, beli, baca, bandingkan, benar ndak ini? Kan begitu. Tadi sekali kau beli tadi yang saya sebut judul bukunya Voltaire tadi, Kingdom of Darkness, Kerajaan Kegelapan. Itu bukan profesor Islam yang nulis, profesor Kristen itu yang nulis untuk mengkritik Bible. Beli, baca, pelajari supaya pintar gitu loh. Ya lanjut Bang Bah, lanjut. Toko mau buku semua buku, saya pegang. Bang Goto bilang beli mahal. Nah, mahal itu kan? Namanya ilmu Bunda. Ratusan ribu. Coba disapa tamunya dulu Bunda. Cukup kita nyimak ya apa yang disampaikan Bang Goto. Morpan, Saudara Morpan, selamat sore. Ya, selamat sore. Kristen saudara? Saya Kristen. Mantap, itu yang ditunggu. Silakan diskusi dengan guru-guru kami. Oke. Kamu Tata. Saya dengar tadi bahwa Allahnya Kristen dengan Islam itu sama. Ajarannya sama enggak? Silakan Ustaz Tata. Silakan Ustaz Tata, bukan Allahnya Kristen, Allahnya Yesus. Silakan Ustaz Tata monitor. Ustaz Tata monitor Ustaz.
Gurunda sibuk di proyeknya nih kayaknya. Sama bang, siapa yang bilang sama? Tidak sama. Orang Kristen Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Islam beda. Kenapa sama? Dari mana samanya? Loh katanya tadi sama. Sama-sama nggak bisa dilihat, saya monitor dari tadi. Ya, katanya sama. Bang. Ajarannya sama enggak? Ya. Nah, ada tadi Tuhannya yang Yesus. ada yang setelah dia menjadi firman namanya Yesus. Saya dengar tadi bahwa katanya Yesus menikah, bla 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 sekalian kok dia. Silakan Ustaz Atta. Iya, gantian. Kan pertanyaan ini. Silakan Ustaz. Saya izin dulu Bang Goto ya. Nanti gini aja lah Bang. Ayo kita pakai data Tuhannya Kristen, Tuhannya Islam, Tuhannya Yesus ya. Biar kita tanya, kalau memang sama kan Tuhannya berarti ajarannya sama dong. Oke, ajarannya oke. Ajaran itu kan mengikuti kitab sucinya. Loh, justru tunggu dulu Bang, gantian tenang ya. Tenang gantian. Ya, jadi masalah ajaran Bang, Isa punya ajaran Yesus, Musa ya punya ajaran, Islam ya punya ajaran. Maka kalau kita pakai ajaran, harus mengikuti kitab kita masing-masing. Seperti Musa ada ibadah mengikuti Taurat. Yesus kan juga menerima ajaran dia. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Yohanes 7 ayat 16. Nabi Muhammad juga sama. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi Muhammad sampaikan adalah wahyu. Apa isinya? Ada perintah, ada larangan, ada ibadah. Aqimi sholat tarafain nahar wa zulafa minal lail. Kerjakanlah sholat. Berarti ada dalilnya sholat. Nabi sholat. Saya sebagai pengikut sholat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah puasa. Nabi puasa, saya puasa. Menyembah Allah, An-Nisa 36. Ya, kami menyembah Allah. Nabi Muhammad menyembah Allah. Nah sekarang Kristen, ajaran Kristen dari Yesus apa? Siapa Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus? Bagaimana cara menyembah? Mana perintah menyembah Tuhannya? Coba silakan pakai data. Ajaran Yesus apa yang kamu ikutin? Silakan. Macet, mencret, muter-muter. Ayo. Kalau kami ke masjid sholat ada perintah, ada dalilnya. Kamu ke gereja joget-joget itu, ajaran siapa itu? Pakai data. Ayo. Silakan dibuka mute-nya, Morban. Macet. Bukan macet Bang, aku dingin. Ya silakan. Ya, yang saya tanya cuma itu aja. Kalau memang Allahnya sama, ajarannya sama enggak? Ya apa ajaran Kristen dari Yesus? Jangan tanya-tanya, saya bertanya ditanya lagi, gimana sih? Loh, kalau saya ajarannya ya kami mengikuti Al-Quran. Yang saya tanya sama enggak ajarannya? Ya oke, sama itu apa? Apa ajaran Kristen? Allah berfirman ketika ke Musa itu ada hukum. Ya hukum. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan di ini ada enggak? Sama enggak? Wala taqtulun nafsa allati haramallah. Larangan membunuh. Banyak dalam Al-Quran. Nah sekarang menurut Kristen mana? Ajaran Yesus kan dia menerima wahyu. Larangan membunuh mana? Coba pakai data kita. Lo jelas ada kasihlah sesama manusia. Aduh, katanya. Apakah itu? Oke. Kasihlah Tuhan Allahmu. Di mana datanya? Lo ada kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Jadi mana datanya? Ada di Alkitab. Dari mana? Ayat berapa? Apakah harus perlu ayat ini ayat itu? Sekarang gini ya, kamu mengatakan jadi ajaran Yesus kasihilah Tuhan Allahmu, Tuhanmu Yesus. Berarti kamu bukan pengikut Yesus. Seperti saya, kasihilah ya, misalnya bertakwalah kepada Allah, memang Tuhanku Allah. Nah ajaran Yesus kasihilah Tuhan Allahmu, Yesus yang kamu tuhankan. Padahal dalilnya Allah yang Tuhan. Tetap salah Anda. Ayo. Mencret. Mencret. Iya, Nah, saya kan di mute terus, nggak bisa bicara. Aduh. Ya, gantian. Ayo gantian. Coba pakai data. Bukan begitu. Anda bilang, saya mau bertanya, Tuhan itu apa?
Tuhan Artinya itu apa? wujud tertinggi. Oke, Tuhan Artinya itu apa? Oke, ini arti Tuhan. Tuhan itu apa? Wujud tertinggi disembah pencipta. Siapa wujud tertinggi? Allah. Wa huwal aliyul azim. Siapa yang disembah? Allah. An-Nisa 36. Siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Berarti kami mentuhankan Allah memenuhi syarat wujud tertinggi disembah pencipta. Nah, kalau menurut Yesus siapa wujud tertinggi? Wujud tertinggi Allah. Yohanes 13 ayat 16. Siapa yang disembah oleh Yesus? Allah. Yohanes 4:22. Jadi Yesus ini bukan Tuhan karena Yesus menyembah, sedangkan Tuhan itu disembah. Nah, ayo. Ada saja yang mengatakan tidak Tuhan. Tuhan itu bukan merujuk langsung ke pencipta, kawan. Pakai data. Bagi kami Pakai data. itu tidak merujuk ke pencipta. Pakai data. Apakah Pakai data. apakah manusia Pakai data. tidak ada mempertuhankan setan? Pakai data. Seperti Anda katakan tadi, kita menyerahkan Aduh, dah diri. layan dah. Bang Baal aja layani, Bang Baal, silakan. Ya, pakai data aja. begitu. Jadi jangan asal Anda tidak pakai data. Sudah diam. Diam. Jangan asal framing. Saya tanya ajarannya sama enggak? Pakai data kau. Anda aja nggak bisa jawab. Ajarannya Pasti bang, Morpan yang pasti dan sangat pasti ajaran para nabi tauhid. Musa di Ulangan 6:4, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus di Markus, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran kami pengajarannya pun tauhid. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa, Allah itu satu. Itu. Tapi Karesteng kenapa sendiri ajarannya 3 dalam 1 kayak kopi 3 in 1? Itu dari mana itu pengajaran dari mana itu? Berbeda sendiri kan? Terserah. Tapi karena Anda tidak. Ya berbeda sendiri kan? Enggak, kau kan tahu dari mana samanya. Itu sama-sama tauhid pengajarannya. Sekarang ajaranmu itu dari mana? Ajaran para nabi, coba nabi siapa yang mengajarkan? Nabi siapa? Ya dengar dulu bang. Nabi siapa yang mengajarkan itu pengajaran 3 dalam 1? Tritunggal gitu loh. Kan 3, 3 in 1. Coba, siapa yang mengajarkan itu? Nabi siapa yang mengajarkan itu? Kalau aku sudah menunjukkan Ulangan 6:4, ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa atau Yesus, di Markus, ajaran Rasulullah di surah Al-Ikhlas. Kan sudah, sekarang dari Karesteng ini pemahaman tentang Tuhan 3 dalam 1 ini dari mana? Ada mengajarannya para nabi. Coba, silakan. Simpel kok, mudah kok. Gampang kok. Gampang kok. Sore Bunda Wina. Iya, saya mau tanya Bun. Itu jawab dulu sebentar si Morpan dulu, kita dengar jawabannya nih. Dari mana? Enggak, Wina ini agamanya apa? Wina agamanya apa? Kristen Ustadz, Kristen. Wah, nggak bisa macet. Silakan Bun. Memangnya Allah Alkitab, Allahnya para nabi dengan Allahnya kalian Kenapa noise di situ ya? Nggak noise kan dia? Noise. Bentar Bunda Rahma, biar Ustaz Tata aja Bunda Rahma, biar tidak terkesan dikeroyok. Ustaz Tata monitor Ustaz. Saya cuma bilang dia noise Ustadz. Ini aneh ini. Ini Agatha ini yang ditanya. Berarti kalian percaya ke penyalipan? Pasti gitu habis ini tuh. Coba. Ayo, silakan. Ketahuan ini. Iya, kenapa menyamakan Allah yang dalam Alkitab dengan Allah kalian? Oke. Sekarang yang menyamakan itu kan kitabmu. Hukum yang terutama, dengarlah siriwil Tuhan Allah kita. Nah itu kan kamu kan yang menyamakan itu. Kenapa gak gini? Dengarlah siriwil Tuhan Elohim kita. Kenapa gak gitu? Nah sekarang Anda sendiri yang nyuri, Anda sendiri yang tidak mau ngakui. Bahwa kata Yesus, dengarlah siriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Markus 12 dan 9. Terus Yesus menyembah Allah, Yohanes 4:22. Hidup yang kekal mengenal satu-satunya Allah. Terus kamu sendiri yang nyuri itu, menyamakan. Nah terus Tuhannya Kristen siapa? Itu kan barusan Tuhannya Yesus, barusan. Ya, barusan kan Tuhannya Yesus. Nah Tuhannya Kristen siapa? Nah ayo, macet lagi. Anda mengatakan dicuri.
memang Al-Quran dengan Alkitab itu dua. Ya udah sekarang siapa Tuhannya Kristen? Siapa Tuhannya Kristen? Tuhan kami itu ya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yaitu ya. Siapa? Pakai data. Siapa? Itu Tuhannya Yahudi itu. Tuhan mana? Tuhannya Yahudi Alkitab atau Al-Quran? Aduh, Agatha ini pasti muter-muter dari dulu bertahun-tahun, tidak berubah pertanyaannya. Iya, karena Anda nggak bisa Ya udah. jawab. Oke, Anda Tuhannya nggak bisa Yesus jawab. Allah ya. Tuhannya Yesus Allah. Markus 12:9, Yohanes Anda nggak 17:3. tahu. Arti Tuhan Tunggu aja dulu, nggak tahu. tenang. Kamu udah mencret, kamu udah macet. Kamu yang mencret. Udah, ya udah kamu udah pakai data dari tadi. Oke, sekarang sudah saya jawab ya. Sekarang Tuhannya Agatha siapa? Pakai data. Gimana mau diskusi? Kamu modal mute. Ya silakan. Siapa Tuhanmu? Allah di Alkitab itu kami panggil Bapa. Memang Bukan Yesus. Allahmu bisa panggil Bapa? Bukan Yesus Tuhanmu. Tuhanmu bukan Yesus. Ya Tuhan Yesus juga. Yesus apa Bapak? Allah Tritunggal. Berarti ada Allah tiga. yang kami sembah harus melalui Yesus. Gini loh. Kalau Tuhannya Yesus kan satu. Tuhannya Kristen berapa? Satu. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Bukan Bapak. Dia adalah firman Bapa. Bukan Bapak. Dia adalah firman Bapa. Yang saya tanya Yesus atau Bapak? Mudah. Ketika kami menyembah Yesus. Jawab dengan tegas. Kalau Tuhannya Yesus kan cuma satu Allah doang. Tuhannya Kristen yang mana? Bapak atau Yesus? Allah Tritunggal Maha Kudus. Oke, di mana datanya? Dengar sendiri, Tuhan itu Tritunggal. Di mana? Komiot. Kau takut? Ya silakan jawab pakai data. Dari dulu kau modal mute. Ya enggak, kamu udah mau jawab. Enggak ada yang mute, itu alasan. Kamu udah mau jawab kamu. Ya udah jawab. Coba gantian, jangan dipotong. Ayo, silakan. Hanya diskusi tapi mute orang. Ya silakan. Ingat, ayo harus jelas jawabannya ya. Tuhanmu satu, siapa itu? Allah kami satu. Apa? Yang di dalamnya ada firman dan rohnya Di mana datanya? kekal dengan dia. Di mana bersama-sama datanya? Sejak kekekalan. Ya di mana datanya Yesus ngomong kayak gitu? Yohanes 17 ayat 3, ayat 4 sampai 3, ayat 3 sampai 4. Gimana? Tuhan itu tiga gitu? Ya, Yesus kan berkata, dia ada sebelum dunia ada. Ya dan nanya itu. Jadi Tuhan Kamu itu kan bacanya cuma satu ayat, enggak kalau baca satu pakai data, kalau tiga pakai data. Silakan. Ayo. Yohanes Orang ini 1 nggak ayat tahu arti Tuhan itu apa. Itu dia. Kalau mereka paham Memang mau diubah definisi KBBI Tuhan itu mau diubah sama mau Morban. Waduh, gimana sih? terserah kamu mau katakan mau mengubah, tapi bagi kami, bagi Lowong Bibelmu aja rujukannya KBBI kok. Tuhan itu di Bibelmu esensi tertinggi yang disembah, Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Pencipta dan Maha lainnya. Sekarang saya Kan tanya, gitu kan? Sekarang saya tanya, kalau orang mau menyerahkan dirinya kepada setan, apakah bukan setan itu Tuhannya? Ya berarti menuhankan Tuhan yang salah kalau gitu. Waduh, kau itu orang coba tata. Nah, ayo. Ya, arti Tuhan itu, jadi berarti bukan Tuhan itu merujuk. Gini, ayo kita dialog pakai data. Ayo silakan. Tak injilin gratis kalian tanpa perpuluhan. Ayo. Di mute lah. Ya om, kamu itu dari tadi ngomel melulu tidak mau pakai data. Ngomel, bukan ngomel. Anda tidak tahu, tidak paham arti Tuhan. Ya, apa arti Tuhan? Oke, apa arti Tuhan? Arti Tuhan itu bahwa yang menyerahkan dirinya kepada hal tersebut atau kepada orang, itulah Tuhannya, itulah Tuannya. Oh, berarti beda lah Tuhan dengan Tuhan. Arti Tuhan belum tentu merujuk kepada Sang Pencipta. Tuhan kami tidak punya nama seperti orang, enggak. Karena dia adalah Tuhan yang Maha Pencipta. Enggak ada namanya. Enggak sama dengan, enggak punya agama, enggak sama dengan manusia. Kalau ada namanya, Bang Goto, silakan. Ada namanya berarti manusia dong. Silakan lanjut Ustaz. Dia bilang Tuhan ada namanya, baru ada namanya Yesus. Bagaimana caranya itu? Silakan Ustaz. Iya. Lanjut. Setelah firman itu lahir menjadi manusia, harus namanya sudah menjadi manusia, harus ada dong namanya. Udah, gini aja, Morpan, gini loh. Jadi Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus ini siapa? Kalau Nabi Muhammad memperkenalkan Tuhan itu Allah. Kalau Yesus memperkenalkan Tuhan siapa? Bapa.
Oh, Iya, terus Bapak, Yesus bukan sendiri. Oke, terus Yesus sendiri Udah ngakunya pokoknya sebagai main. apa? Ya, terus Yesus sendiri mengaku dirinya sebagai apa? Ya utusan Bapa, Ya bukan sudah, utusan berarti Allah. bukan Tuhan ya. Udah dia firman yang percaya diutus kepada dari dia. Tadi bilangnya utusan. Percaya kepada dia. Katanya utusan. Dia Tuhan utusan kami. yang bagaimana dulu? Oh, Utusan berarti yang Tuhan bagaimana? mengutus Tuhan. Iya, Bapak mengutus firman-Nya. Karena di ketika Musa diutus, Musa apa dikatakan aku adalah aku. Nah, Aku yang mengutus. aku adalah aku. Berarti yang mengutus Musa siapa? Ya Tuhan, Bapa. Tuhan siapa? Tuhan siapa? Bapa yang di surga. Oke, Bapak. Kalau yang mengutus Yesus siapa? Ya Bapa. Bapak juga. Berarti Musa dengan Yesus diutus oleh Bapak. Oh iya. Oh, berarti terus Tuhannya Kristen siapa? Tuhannya kami itu yang namanya Tuhan. Bingung lagi. Kok bingung? Loh, kamu tak bingung kamu? Coba yang tegas. Tuhannya Kristen siapa? Katanya yang mengutus Yesus Bapak, yang mengutus Musa Bapak. Tuhan menurut Yesus dan Musa Bapak. Nah, sekarang Tuhannya Kristen siapa? Ya Bapa. Bukan Yesus. Ya Yesus juga Tuhan kami. Berarti ada dua. Karena kami menyerahkan Ya, berarti ada dua. Loh, karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Loh, sekarang loh. Allah sendiri gimana? Wong katanya Bapaknya ada di langit, Tuhannya ada di langit. Yohanes ayat 20 ayat 17. Ya, Yohanes 20 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Dia mau pergi ke Bapaknya. Oh, memang iya, memang Bapak. Loh, ya kan karena dia sendiri itu adalah firmannya Allah itu sendiri. Kata siapa? Wong Yesus mengatakan, aku ini bukan firman. Kata Yesus, aku bukan firman lo. Aku ini manusia menerima firman. Yohanes 3:34, Yohanes 12:50, Yohanes 15:15, Yohanes 17 ayat 8. Menerima firman dia. Bukan firman jadi dirinya menurut Yesus. Itu kan Yesus aja. Mana ada pernah Ya, Yesus iya. berkata aku bukan Kamu terus bertanya gini ya, kata ya. Yesus itu utusan dari surga. Dia berarti bukan berkata, Tuhan, ya? aku dari atas, kamu dari bumi. Nah, kalau Allah mengutus para nabi seperti Musa, Elia, dan nabi-nabi yang dari bangsa Israel, bukan dari Arab ya. Nah, mereka itu hanya manusia biasa. Kalau Yesus bukan manusia. adalah firman. Yesus ini manusia apa bukan? Dari kekekalan dia adalah Yesus firman. manusia apa bukan? Dia belum tahu, biar otakmu maju. Nah, kamu tuh dia gimana? adalah firman Bapak. Bagaimana ucapan Yesus kalau dirinya firman? Diam dulu kau, biar tunjukkan adabmu. Ya, Kau silakan. diam. Kalau orang menjelaskan kau diam. Apa aja pakai data? Ya. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Sebelum dia menjadi manusia, dia kekal bersama Bapa di dalam kekekalannya. Ketika dia jadi manusia, dia memiliki duinatur, dia memiliki bagaimana? Data di mana? Ada Allah yang Kalau kamu udah pakai data, ngapain saya mendengarkan? Emang ini gereja apa? Ya kalau di gereja, ya pendetanya ngomong apapun kalian manggut-manggut doang. Yang penting perpuluhan lancar. Di sini dialog. Jadi caranya menjelaskan gini, benar nggak Yesus ini firman? Salah. Karena firman itu perkataan Tuhan. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Karena firman itu perkataan diperdengarkan ke Yesus. Mana datanya Yesus mendengar? Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Apa yang didengar disampaikan kepada umatnya. Mana datanya? Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Ini data kayak gitu ini. Kamu enggak ngomel melulu. Udah pakai data. Dengar, Anda jangan samakan firman dengan berfirman. Ya, Anda jangan samakan berfirman dengan firman. Udah jelas datanya itu Yesus Kalau menerima berfirman firman itu kau itu. setelah itu yang dijadikan, tapi firman Ya udah gini aja Bang Murpen, Wina, kan Yesus dua natur katanya. Tunjukkan perkataan Yesus bahwa aku ini adalah dua natur. Gimana? Ayo tunjukkan datanya. apakah tidak ada perkataan Yesus bahwa itu tidak benar? Jika tidak ada di situ perkataan Yesus yang mengatakan hoax. demikian, apakah Kalau itu tidak ada, Agatha berarti hoax. tidak benar? Tidak Oke, benar saya hoax. balik. Oke, saya balik.
Saya balik bertanya, saya masukkan logikamu ke Alkitabmu, ke Quranmu. Apa? Saya jawab pakai Quran dan Bible. Nah, coba. Ayo, apa pertanyaannya? Nanti kamu ketampol Bible habis ini. Nah, kamu nanya ketampol 2 kitab, ayo. Di mana Allahmu mengatakan Muhammad itu nabi? Oke, surat Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah dan penutup para nabi. Al-Ahzab 40. Nah, sekarang di mana Allah mengatakan Yesus ini nabi? Di mana Allahmu pernah berjumpa langsung dengan Muhammad? Oke, Yesus, Musa, Nabi Muhammad tidak pernah berjumpa dengan Tuhan di bumi. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Keluaran 33:20. Kamu tidak bisa melihatnya. Yohanes 5:37. Semuanya pakai malaikat. Mana datanya? Keluaran 3 ayat 2. Yang bicara kepada Musa malaikat. Kisah Para Rasul 7:30 yang bicara kepada Musa malaikat. Kisah Para Rasul 7:38 yang bicara malaikat. Kisah Para Rasul 7:53 semuanya malaikat. Nah, sekarang Yesus mengatakan menerima. Oke, sekarang nanya balik. Sekarang Yesus menerima firman, ya, di mana? Kalau Nabi Muhammad pertama kali di Gua Hira. Kalau Musa pertama kali menerima firman di Gunung Sinai. Yesus mengaku menerima firman pertama kali di mana dia? Menerima. Itu yang dijumpai Muhammad itu Jibril ke Allah. Macet. Udah dibilang, walaupun Musa juga malaikat. Ini tak bacakan ayatnya, ya. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan berfirman. Kisah Para Rasul 7:38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jamaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepada Musa. Oke, sekarang Musa menerima firman di Gunung Sinai pertama kali. Nabi Muhammad di Gua Hira pertama kali menerima firman. Yesus mengaku menerima firman pertama kali. Di mana dia menerima firman? Bilangan 1. Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan langsung. Jangan lari. Yesus di mana dia pertama kali? Ya, Musa pertama kali menerima firman Gunung Sinai. Nabi Muhammad di Gua Hira. Kalau Yesus, jawaban Yesus. Pertanyaannya Yesus. Ya jawab ya. Kalau beradab jangan main mute. Ya udah jawab. Yesus pertama kali menerima firman di mana? Bilangan 1. Tuhan berfirman. Di mana tidak mau di-mute? Kamu mau melari? Jangan melarikan diri. Musa dengan Nabi Muhammad, Yesus, tiga-tiganya mengaku menerima firman. Yesus menerima firman pertama kali di mana? Kalau Nabi Muhammad, Gua Hira. Kalau Musa, Gunung Sinai. Yesus, ini pertanyaannya. Ayo. Ya, bisa nggak kau beradab dengan tidak meminum? Bisa kalau kamu jawab. Tunjukkan kalau kau manusia Madura. Ya silakan kalau kamu jawab tidak akan di-mute. Orang Madura, tunjukkan. Ya udah silakan. Saya orang Pasuruan saya. Ya, tunjukkan kalau kamu ngomong ada remnya. Ya silakan. Tunjukkan kalau kamu mau datang ke sini berarti siap dialog. Silakan. Kamu mengatakan kalau yang dijumpai bukan itu pertanyaannya. Saya pakai data. Musa pakai malaikat, Tuhan berfirman. Keluaran 3 ayat 2. Nabi Muhammad malaikat. Ya. Terus Yesus bagaimana? Di mana pertama kali menerima? Jangan lari. Kamu jangan menipu. Tuhan berfirman langsung kepada Musa. Tidak bisa Yesus dulu. Kamu tunjukkan ke saya. Kalau Musa dengan Nabi Muhammad, saya pakai dalil banyak. Mana dalilnya? Keluaran 3 ayat 2, Kisah Para Rasul 7:30, Kisah Para Rasul 7:38, Kisah Para Rasul 7:53. Semuanya malaikat yang berfirman di Gunung Sinai. Nah, Nabi Muhammad malaikat juga. Nah, sekarang Yesus ngaku menerima firman, mendengar dia. Di mana pertama kali dia mendengar? Silakan. Jangan menipu. Bilangan Tuhan berfirman langsung Tunggu dulu. Yesus kamu jawab dulu. Yesus jawab dulu. Di mana Yesus menerima firman pertama kali? Ya, aku penipu atau buta huruf? Tidak bisa. Ada kejang-kejang. Bilangan 1. Padahal Nabi Muhammad saya pakai data banyak. Musa saya pakai data banyak. Abraham, Elia, Yakub semuanya malaikat saya pakai data. Giliran Yesus ngaku-ngaku doang berarti menerima firman dia. Ditanya apa yang pertama kali diterima di mana? Tidak tahu. Oke. Kamu tidak penipu. Buktikan kamu tidak penipu. Buka Bilangan 1 ayat 1.
Gampang bilangan-bilangan itu gampang. Yesus dulu kita selesaikan. Yesus dulu kita selesaikan. Dah boleh kemana-mana. Yesus mengaku menerima firman. Yohanes 12:50. Mengaku mendengar firman. Yohanes 15:15. Mengaku sudah disampaikan firman itu. Yohanes 17:8. Pertanyaannya, di mana pertama kali dia menerima? Silakan. Kamu penipu atau buta huruf? Ya, Dah boleh ngomong. Ya, dah boleh ngomong kalau gak jawab. Ayo. Kalau gak jawab, dah boleh ngomong. takut baca bilangan Kalau tidak jawab, dah boleh ngomong. Mau jawab enggak nih? Ya, takut. Ya bukan takut kamu. Oh, saya sudah jawab pakai data. Enak banget. Kamu nanya ke saya jawab pakai 3 data. Giliran saya nanya balik, malah mau melarikan diri. Ya bilang aja, maaf Tahta, kami orang Kristen tidak paham Bible. Ngomong dulu, gitu. Baru boleh kamu melarikan diri, tidak apa-apa. Akui dulu, Tahta, di dunia ini Tahta, memang Kristen tidak paham Bible Tahta. Coba ngomong dulu. Ya. Baca bilangan 1 ayat 1 penipu. Lari lagi, bukan masalah bilangan. Nah, Musa menerima firman pakai malaikat. Kisah Para Rasul 7, 30, 38, 53, Keluaran 2, 3 ayat 2. Ini saya pakai data Musa, pakai malaikat. Nah, pertanyaannya, Yesus menerima firman, mendengar, disampaikan. Di mana pertama kali dia menerima? Silakan. Bilangan 1 ayat 1. Ya bukan hanya Musa. Musa sudah ku jawab. Yesus. Kamu bilang yang Yesus, sekarang saya nanya Yesus. Dah boleh. Yesus dulu. Dah mau. Tuhan yang ini. Dah mau. Kayak bocah. Dah mau. Yesus dulu. Yesus dulu, ayo. Agatha, bilangan itu Musa, belum ada Yesus dalam bilangan. Itu kita. Oke, lanjut aja. Abang tuh. Dia Udah bilang tadi. Dia dari dulu udah mencerat mulu, dia tidak bisa diulang-ulang terus. Silakan Bang Goto aja, lanjut Abang tuh. Dia penipu. Dia bilang yang menjumpai Musa itu malaikat. Jelas. Malaikat. Firman Waduh, kau nanti dimarahi Billy Yahudi, Wina. kepada Musa. Saya baca ya. Makanya dia penipu. Makanya dia mirip saya terus karena Bibel dia kau itu malu. sudah dirubah, Bibel kau itu. Bilangan malaikat 1 ayat semua. 1. Gini, kalau kamu ngomong Musa, kan saya pakai 3 data, 4 data saya. Kamu bilang Tahta penipu, karena yang bicara kepada Musa itu Tuhan. Loh, ini saya bacakan loh. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ini saya bacakan ini ya, bukan saya itu ngarang-ngarang. Kisah Para Rasul 7:38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jamaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Kisah Para Rasul 7:53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Kisah Para Rasul 7:30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepada Musa seorang malaikat di padang gurun di Gunung Sinai. Terus kamu pakai ayat apa lagi? Nah, sekarang karena Musa sudah jelas pakai malaikat, pindah ke Yesus. Kalau Yesus, bagaimana caranya menerima? Di mana pertama kali menerima? Silakan. Macet, mencret, muter-muter. Ya, kau baca di seluruh keluaran tertulis. Yesus, baik. Yesus bukan itu pertanyaannya. Yesus. Main mute. Yesus. Main mute. Ya, silakan tidak di mute. Di mana Yesus menerima firman? Tata. Muhammad apa mujizatnya Tata? Oke, iqtarabati sa'awan sakol komar. Ketika orang-orang Quraisy kafir meminta mujizat, lalu di hadapan mereka Allah berikan mujizat. Ya, di hadapan mereka. Apa? Membelah bulan di hadapan mereka. Nah, sekarang saya nanya ke kamu. Loh, tertawa sekarang. Loh. Nah, sekarang apa mujizat Yesus? Ayo, apa mujizat Yesus? Dongeng kau itu bulan-bulan. Oke. Jadi gini Dia ya. mau cari remis kayak Musa. Gantian, Musa membelah laut. Ini saya pakai 3 data ya. Ini ya. Tunggu. Kamu ngerti arti Rasul sama Nabi? Oke, sekarang gini, Rasul itu apa? Rasul itu manusia yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, Yohanes 3:34. Makanya Yesus menerima firman karena dia utusan. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman. Yohanes 3:34. Yesus menerima firman. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50.
Yesus mendengar firman, Yohanes 15:15. Nah sekarang, Udah jangan cerita. Yesus yang Tinggal arti definisi. Markus 6, tunggu dulu, gantian. Kalau kamu berani ya, berani kamu dialog dengan saya, pakai data. Ingat ya, Bible kamu sudah tahu obok-obok, ya. Makanya tidak Quranmu ada. itu nggak lengkap. Kristen paham Bible itu gak ada di dunia ini. Quranmu itu karangan, makanya. Nah, sekarang ayo dialog dengan saya. Ayo, Oke, saya tanya sekarang, kau ya. Oke, mujizat dulu. Di mana kitab samawimu itu? Oke, Selain sekarang Quran. udah. Ini temanya. Dari mana mujizat itu? Pakai data. Ku Silakan. tanya kau, di mana kitab samawimu itu yang selain Quran? Oke, kitab samawiku yaitu Al-Quran. Ada berapa tata Al-Quran itu? Ada 114 surat, 6.666 ayat, 1.027.000 huruf. Pertama kali menerima al-alaq, al-qalam, mujamil, mudasir, al-fatihah, al-ahab, al-takwir, al-ala, al-lail, al-fajr, sampai an-nasr. Nah sekarang, kitab yang Yesus terima, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku. Kau itu disuruh beriman Coba ke diurut. kitab-kitab dahulu. Sekarang, coba Tata. kamu urutkan Yesus yang dia terima kitabnya apa? Lalu pertama kali dia nerima di mana? Apa bunyinya? Silakan. Mencret, macet, muter-muter. Oke, inilah kebotolan pihak Muslim atau Islam ya. Ditanya. Nggak mau jawab dia. Oh, nggak ada jawaban. Padahal ya, kalau kamu nanya ke tahta enak lu menjawab. Mau dijawab? Tapi ingat, ketika pertanyaan itu saya kembalikan, mencret kalian itu. Kalian nanya apapun, saya senang ditanya. Tunggu dulu, gantian ditanya. Ingat ya, kalian nanya apapun, saya suka ditanya. Tapi ingat serangan baliknya. Ya? Mana kitab yang dibenarkan Allahmu? Taurat, Zabur, Injil yang dibenarkan Allahmu di mana? Gini ya, Tata, maka kamu jangan jadi botol jadi Muslim ya. Kamu pelajari itu. Allahmu sendiri bilang beriman kepada kitab-kitab. Pertanyaannya, mana kitab yang Yesus terima? Katanya dia menerima firman. Mana? Apa pertama kali dia terima? Silakan. Kamu ini mau dijawab mut terus. Ya silakan jawab. Jawab ya. Awas kalau tidak jawab. Jangan dimut-mut, dikit-dikit mut, dikit-dikit mut. Penakut betul kamu. Ya silakan. Dia modal mit aja. Jawab pertanyaan saya itu ya. Allahmu sendiri nyuruh. Diam dulu kau. Tuhanmu itu sendiri. Tidak boleh. Harus jawab dulu. Baru boleh ngomong. Jawab dulu. Torahmu. Barusan saya sudah jawab. Pakai data. Jawab botol. Torahmu itu di mana? Botol. Jawab. Ini itu karangan botol. Jawab. Itu umur Pak. Kau di mute kau. Wahyu. Mutar kiri kanan kau. Ngarang Quran. Karang itu. Kitabmu yang karangan manusia. Karangannya Basirion tuh. Mama itu udah mati. Baru lahir Quran. Kau mau karangannya kardinal. Mau jelaskan sejarahnya? Mau ku jelaskan? Karangan Eusebius. Mau ku jelas? Karangan Persepinan itu kitabmu semua. Karangannya Eusebius. Saya jelaskan nggak sih? Apa yang kamu ditanya dah jawab, mau jelasin apa? Kamu Bible kamu udah paham. Apa yang kamu jelasin? Mut. Ya udah silakan. Mana pertama kali Yesus yang terima? Apa bunyinya? Jawab. Jawab. Kamu itu gak punya Torah, gak punya Injil, gak Oke. Ini saya jawab ya, saya jawab. Mazmur, jangan kau sok pandai-pandai. Jadi Taurat itu kata Musa. Jangan mut-mut. Oleh Musa katanya mau dirubah. Jangan mut-mut. Ulangan 31 ayat 24. Itu kitabmu. Kamu akan merubah Tauratmu. Ya. Nyolong kitab Yahudi. Ini saya pakai data. Mazmur 119 ayat 126. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Pakai waktu dong. Telah merombak Taurat. Merombak Taurat. Nyolong kitab Yahudi. Kamu yang nggak bisa diskusi, kalau nggak bisa diskusi saya kau dijawab yang lain. Kau dijawab. Dia dari tadi narasi. Biar saya narasi dulu. Kau dari tadi jawab kitab Yahudi. Ya udah sekarang saya jelaskan kau ya. Silakan. Nama Tuhanmu siapa? Yesus lah, kau kira Muhammad yang di dalam kubur? Sudah terangkan, Yesus itu pencipta langit dan bumi bukan? Kalau Tuhanmu adalah Yesus, berarti beda ya. Kalau Tuhannya Yesus Allah Bapa, Matius 11:25. Berarti Tuhannya Kristen, dengan Tuhannya Yesus beda berarti ya. Dewa. Berarti Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus beda ya. Gimana nubuatan Muhammad?
Di mana nubuatan Yesus? Di mana nubuatan Yesus? Di mana diceritakan Muhammad? Di mana nubuatan Yesus? Apa? Kitab Yahudi. Nyolong kitab Yahudi. Baca di situ. Parah.